lihat. Oke, sekarang saya tanya bang, abang bersaksi pernah ngeliat Tuhan? Karena kan itu abang udah bersaksi Ya. tiada Tuhan selain Allah kan? Ya udah saya tanya Ya, lah, pernah. abang bersaksi, abang pernah lihat Tuhan? Iya. Lah berarti abang udah mati dong kalau kayak gitu, wah ngeri kali bang. Oh, melihat Tuhan itu pakai akal, pakai otak. Pakai Lah akal, pakai sekarang yang otak. melihat kan bukan akal dan otak, mata. Berarti kalau Nah. abang udah ngeliat Tuhan, berarti abang Loh, udah mati dong sekarang. apakah kau melihat angin pakai mata? Lah sekarang memang otak bisa melihat bang. Jadi Bisa. bentar bang, Namanya bentar bang, mata hati. bentar dulu bang, apa? Jadi udah kau jawab sendiri pertanyaanmu tadi kan? Iya. Udah kau jawab sendiri pertanyaanmu tadi kan? Iya betul. Kamu melihat Yesus pakai apa? Ya udah kau Ayo. jawab tadi, Ya udah berarti sama. Apa bedanya dengan Tuhannya Islam nggak kelihatan? Nah, jadi Lah tunjukkan bang. Bentar. Biar ku kejar lagi, bentar. Nah. Ku kejar lagi. Kejar aja. Ku kejar lagi kau Munir. Jadi ada nggak saksi-saksinya di kitabmu bahwa Tuhanmu itu nyata? Kau berlari aku kejar, hah? Pernahkah di kitabmu dicatat bahwa nabimu itu disaksikan dapat wahyu dari malaikat Jibril? Iya. Adakah orang melihat? Ada di Al-Quran dijelaskan. Siapa yang melihat? Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad halat min qablihi rasul. Itu Siapa Ali Imran nama orang 144. yang melihat? Siapa namanya? Tuhan Nama orang yang sendirilah. melihat. Oh, berarti fiktif. Mimpi Tuhan dia disebut dapat orang. wahyu. Mimpi. Atau ngigau. Tuhan kita mas, dia sama masuk rasul. Ku kejar kau terus Bang Munir. Ku kejar. Apa? Tadi ada tamu. Siapa yang menyaksikan bahwa nabimu dapat Nah, wahyu dari Jibril di Gua Hiro? Siapa? ya, siapa yang menyaksikan? Oke. Hmm. Kami itu nggak perlu saksi mata. Oh, berarti itu dusta. tidak. Berarti saksi Manusia dusta. itu manusia itu bisa berbohong. Berarti Tapi kalau saksi dusta. Tuhan Nah, yang kita siapa yang mencintai lihat? kita itu nggak akan Saya bisa pernah tanya. berbohong. saya pun Bang bisa mengaku Bang dapat wahyu dari Jebrol tanpa ada yang nyaksikan Bang. Ya, Bang sekarang aku bisa ngaku lu bang kalau aku nabi bang. Iya Gimana, bisa. iya masalahnya dalilnya mana? Kamu pernah ketemu sama Ya Jibril? dalilnya saya bikin sendiri dalilnya. Nah, Mana, bikin mana, sendiri Sekarang dalil. saya bisa ngaku saya nabi loh bang. Oke. Dalilnya saya bikin sendiri. Ayat berapa? Gimana, Bang? Ayat berapa? Lah, saya bikin dalil sendiri gitu loh. Kayak Bang Saya Udah bikin bikin dalil belum? sendiri. Udah bikin belum? Saya bikin arat sendiri. Nah, nanti sendiri lah gitu saya loh, Pak. bikin pun dalilnya bahwa saya telah bertemu dengan Jibrol Udah bikin menyatakan belum? wahyu Allah. Allah ini Belum Allah. bikin. Belum bikin. Kalau belum bikin bahasnya nanti. Kecuali kamu Tunggu bikin mimpi dulu dulu. kitabnya. Ya, ini baru saya mau bikin, masuk Pak. ke Gua Hiro. gawat ini. Jadi gitu loh Bang. Kalau Kau bersaksi bikin Bang. dulu. Kau Jadi bikin dengar dulu. Dengar dulu Bang. Kita Dengar. bahas. Dengar dulu Bang. Jadi saksi-saksi kami ada tertulis di kitab kami. Kami percaya. Kami bukan bersaksi. Kami percaya dengan kesaksian ke-12 rasul dan para nabi. Kami Siapa aja percaya yang bukan menyaksikan? bersaksi. Siapa? Kami Siapa tidak yang bersaksi. Siapa Itu yang menyaksikan? tertulis Ah, para nabi dan di para mana? rasul. Namanya siapa namanya? Iya, namanya ada Yohanes, Di mana Matius, ayatnya? Baca kita baca. Lukas. Kita baca. Ada Kita itu baca. 12 murid. Kita Kamu ini baca. gimana sih? Menyaksikan Tuhan. Menyaksikan mujizat-mujizat yang ditunjukkan Tuhan Yesus Sekarang kalau nggak ada Kristus. saksi bang, bagaimana bisa disebut dia nabi bang? Sekarang saya tanya, saya pun bisa mengaku saya nabi bang. Iya, Yohanes Ada saksi lagi di mana saya, orang dia tua nyaksikan? saya, gitu kan Nyaksikan istri di- saya. Yohanes lagi Gimana? menyaksikan Yesus lagi apa? Lagi ngapain? Jadi gini Apanya, lah, Bang? Pak. Oke, Yohanes gini, Menyaksikan gini Yesus dengar lagi deh. ngapain? Apa kawan? Apanya namamu nih 400? Nabimu masuk Gua Hiro dapat wahyu nggak ada yang lihat. Kedua, nabimu tidak pernah menunjukkan mujizat bahwa Tuhan itu ada atau ada dia tidak. memberi jasa membelah bulan bang, ada bang. Ada dia Belah membelah bulan. bulan bang. Bulan aja sampai Iya, sekarang Bang. masih utuh kok. Bulan masih utuh sampai sekarang bulan. Nggak ada Ya kan nggak ada itu belah isinya itu. bang.
Isinya kan Tapi itu. diteliti membelah-belah, oleh Bang. NASA meneliti nih, ada Udah bekas saya buka goresan-goresan. itu bang, bang. Itu Bang, hoax, itu hoax. Bang Munir, Iya, udah saya buka kan itu. kata kau. Itu Kata udah kau. kubuka Mana Bukan buktinya? apa. Mana buka NASA berkata mana? Aduh, Nah, itu- itu Berserakan NASA videonya tuh. sudah konfirmasi. NASA sudah konfirmasi bahwa itu hoax. Kamu tunjukkan Itu aja NASA. hoax. Itu Oke, NASA yang gini. kafir, Oke, yang oke, berkorelasi, bukan yang menyaksikan. Bentar bang, biar ku Aduh. kejar lagi pikiran. Bentar bang, biar ku kejar lagi pikirannya ini. Jadi bulan waktu itu dibelah. Apakah cuma orang Arab yang menyaksikan? Lalu sampai sekarang kenapa tuh bulan utuh lagi? Iya, itu kan orang Apakah Arab cuma yang orang minta Arab? orang-orang Bentar, kafir Bang. jahiliyah untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Bukan. Mana? Tidak Bentar, Bang, ada. bentar, Bang. Ah, Bentar bang, biar ku kejar bang. Biar ku kejar pikirannya ini. Waktu itu bulan dibelah nabimu. Apakah bulan di bumi ini Jangan banyak ke bang bulan makanya? dulu. Wah, bulan Jawab. dibelah. Bulan Tuhan dibelah kamu bisa kau bilang kelihatan apa enggak tadi. itu dulu. Jangan kau Bulan. Bulan itu Berlari. terbelah. Aduh. Apakah bulan ini banyak jumlahnya atau satu di apa bumi kita ini yang mengelilingi bumi iya kita ini? dulu. Kalau Tuhan belah kamu. duren banyak. Aduh. Bulan tidak Tuhan ada. kamu itu bisa dilihat apa enggak? Kalau enggak berarti sama kayak Tuhan saya. Mana Tuhan saya 2000 tahun lalu sudah muncul di dunia. Ada Dan itu saksinya ada 12. tercatatnya. Bulan udah Ah. dibelah kok sekarang masih utuh ya, bingung saya juga. Itu belah Coba, duren coba, namanya. Berubah. Itu Coba kita duren. searching di internet yang mana foto Tuhan kamu? Coba. Saya Oh, tahu. sudah ada. Tuhan kita sudah ada, sudah muncul Tuhan Kalau ada, 2000 tahun yang tentu lalu. dia Tentu ada sudah ada Oke, yang Bang. menggambar. Sekarang saya tanya Iya, kenapa ada gambarnya itu. kenapa Islam munculnya Kenapa, 600 Sal? tahun kemudian, Bang? Sekarang saya tanya, Bang. Kenapa Is. Muslim munculnya Oke. 600 tahun kemudian, Bang? Produk Oke. yang baik itu, produk yang fiturnya Ah. lengkap itu yang hadir belakangan, neo Ya, belakangan 600 tahun Gitu kemudian loh. loh, Bang. Bukan 2 tahun, 3 tahun atau puluhan tahun loh, Bang. 600 tahun kemudian loh, Bang. Kalau Kalau Abang ada bilang mobil, Kristen, sekarang berarti kalau ada Tuhan itu mobil jadul, sekarang- kalau ada mobil jadul sama mobil hmm. yang zaman sekarang mana yang Hmm. lebih canggih? Jadi mobil oke. jadul kan nggak nyampe 600 tahun kemudian loh, Bang. Bentar bang. Biar ku kejar lagi pikirannya nih. Biar ku kejar lagi otaknya. Oh, Dibilangnya aku kejar. penyempurna. Biar ku kejar otaknya. Ya. Terjadilah tsunami di Aceh. Udah. Ya, udah. Terjadi tsunami di Aceh. Ada yang selamat ini. Yang pas tsunami itu kan. Ya. Lalu sekarang berceritalah orang Jakarta, tsunami begini di Aceh. Datang orang Aceh yang mengalami tadi bercerita juga, Bang. Yang mana cerita yang kau lebih percayai? Ya lebih percaya zaman sekarang lah karena teknologinya lebih canggih. Dulu nggak ada Dengar dulu, Google Map. mana yang lebih Dulu nggak ada kau- Google Map. Aduh, dengar Yang, dulu. yang kena tsunami pada Oh, mati buta semua. huruf. Berarti Abang nggak percaya Kita sama huruf. Al-Quran zaman dulu dong. Loh, dulu Jadi- yang kena tsunami kan mati. Saya Buta tanya. huruf ini. Bentar, Ini- bentar, Bang. ini- Bentar, Mati. Bang. Bentar, Bang. Biar ku Masa kejar lagi kau otaknya. ambil kesaksian dari orang Bentar dulu, Bang. mati? Ya, oke, dengar dulu apa? 400. Tadi Munir, apa tadi ku bilang? Pertanyaannya. Misal, Tsunami. contoh. Apakah semua orang Aceh mati semua? Ya matilah kalau kena tsunami kan. Mana? Kan kena tsunami. Kau ingat nggak ya tsunami itu, kejadian tsunami itu? Yang nggak mati itu kena nggak tsunami? Karena tsunami, tapi ada hidup. Nah, Nah, itu mereka kan dia melihat nggak dengan mati. gini. Mereka kan melihat Berarti dengan nggak mata kena. mereka. Itu mereka melihat dengan mata mereka. Kamu dengar? Dengan mata mereka. Lalu orang Jakarta tidak melihat Sabar, dengan mata sabar, Bang. mereka. Kamu lebih percaya mana? Kamu iya, lebih korelasinya matamu dengan cuek, kamu gitu tak? apa? Oh. Kenapa kalian bicara tsunami? Bukan, gini loh Bang. Aku Apa mau buka hubungannya dengan Tuhan nalarmu. kau? Aku mau mengejar kau loh Bang. Dengar dulu. Ku kejar dulu Ya. pikiranmu. Saya buat pertanyaan tadi. Apalah tujuanku membuat itu? Biar nalarmu terbuka. Ya. Mana Mana, yang lebih lebih kau percaya? percaya? Dengar dulu. Tsunami atau Dengar Sumanto? dulu. Mana lebih percaya kau? Manusia-manusia pendusta ini. Pendusta mereka ini. Mana yang Bentar, lebih Bang. kau percaya? Bentar, Tsunami atau Pendusta. Sumanto? Pendusta mereka pendusta ini Bentar, tempatnya di neraka. Bentar dulu Bang, bentar. Kau Yang, boleh yang, gitu Bang. yang pendusta itu adalah iblis. Iblis itu pendusta. Bentar dulu Bang, Iya. bentar. Jadi Jadi kamu gini tuh Bang. iblis. Nabi-nabi palsu, Bang. Udah Pendusta. udah Iya, di kan? ramal, Bang. Tuhan kau Biar itu kita bisa pada- nggak terlihat. Kalau Kamu kalau itu bisa pendusta. terlihat, Ya, tunjukkan pendusta. bahwa dia pernah selfie. Bentar, Bang. Ya udah, Jangan sekarang mutar-mutar sekarang dulu. begini, Bang. Bentar Sekarang dulu. begini, Bang. Saya Enggak, minta simpel bulan aja. dibelah dulu lah, Bang.
biar kita kasih dulu dia nalar yang terbuka. Tadi kan ku bilang kejadian tsunami di Aceh, ada yang Siapa selamat. niup ini? Dengar dulu bang, ada yang Siapa niup ini? selamat. Niup. Siapa niup ini? Bentar. Jadi kan ada yang selamat, udah Ada yang selamat belum dia hidup sampai sekarang. Lalu orang Jakarta hanya mendengar kabar. Kedua orang ini bercerita. Tsunami begini kejadiannya, kata orang Jakarta yang tidak mengalami dan tidak melihat. Baru orang Aceh yang mengalami tadi, yang selamat, bercerita begini kejadian tsunami Aceh. Mana lebih abang percaya ceritanya orang Jakarta tadi atau ceritanya orang Aceh itu sendiri? Aku lebih percaya yang membuat tsunami. Hancur ini Pak. Berarti Ini membuat udah dong. Udah error ini. Udah error. Yang membuat tsunami itu lebih tahu. Waktu Ya udah, yang Bang, sekarang gini, tsunami Bang. Itu Enggak, sekarang gini bang. Kalau bulan dibelah, berarti yang belah bulan siapa bang? Gak usah, kita gak usah lari ke situ bang, gak usah. Nggak Itu udah. nggak ada, Nggak itu usah, nggak Bang. ada. Bentar dulu bang. Itu Bentar dulu nggak bang, ada. karena dia lucu bang. Itu tidak ada, itu tidak pernah terjadi. Itu cuma hoax. Ini tadi yang ku bilang tsunami tadi, mana dia percaya? Lebih Iya, percaya? tsunami, kita balik tsunami itu. Nah, lebih mana lebih percaya percaya? yang bikin tsunami. Bikin Bukan, saya tanya orang loh. Orang Aceh atau orang Jakarta yang lebih kau percaya ceritanya? Saksi. Yang bikin tsunami itu ngomong langsung samamu ya? Lewat Alkitab lah, lewat Al-Quran gitu loh. Yang bikin tsunami itu ngomong langsung samamu ya? Lewat Al-Quran. Mana ada Oh, di tertulis? Al-Quran ada ya, ada dinubuatkan Ada. tsunami di Aceh ya? Ya, dulu lagi. Dulu Hancur ini. Ada ya? itu pernah ada orang yang bernama Yesus, lalu dia disalib. Isa. Lalu Di dia Al-Quran ada dinubuatkan tsunami di Aceh dan ya? Kita diserupakan. ada bikin tsunami. Dan Buta. diserupakan oleh Yesus. Nah, orang karena buta, dia orang berarti tuli. kejam ya. disembah Tuhan oleh itu orang kejam ya. Kristen. Dia orang mencoba buta, membuka orang tuli. berarti ya. Orang yang diserupakan. Orang buta. Gitu loh. Kejam Buta. berarti ya. Buta. Berarti Tuhan Kamu itu kejam buta. ya. Ya. Kamu ngerti Jadi, nggak? Munir, Kan mana dia- lebih percaya? Pertanyaanku masa susah kau mengerti? Bukan tidak Mana mengerti. Buta. Mana yang lebih percaya? Orang yang Iya, kenal kamu atau saksi. orang Ini yang bertanya ini atau dua Tuhan yang saksi. membuat tsunami. Ini tidak tanya yang di sana, kita tanya yang saksi ini, saksi mata. Saksi Iya. ini, orang yang tidak melihat dengan orang yang melihat. Kamu percaya gini, orang buta dengan orang tidak buta. Melihat sesuatu, kamu percaya mana? Iya. Masa kamu saya percaya orang tanya buta? langsung ke Tuhan yang membuat tsunami Nah, itu. kamu percaya Itu buta lebih nggak? valid. Ini kita gak usah bicara Tuhan. Oh. Ini kita buta dan tidak buta. Kamu percaya mana? Iya. Yang Tuhan melihat yang apa yang buta? Yang kena tsunami Melihat itu apa yang buta? Saya tanya, yang melihat apa yang buta? Yang kena tsunami itu memang Iya, dia yang nggak melihat mati, kamu cuman percaya buta. mana? Gini saya tanya sama kamu. Terjadinya tsunami, ya. Ya. Terus orang di Jakarta menceritakan tentang tsunami. Betul. Iya. Terus orang Aceh menceritakan tentang tsunami. Ya. Kamu lebih percaya mana? Orang Jakarta Orang Aceh. apa orang Aceh? Orang Aceh. Nah benar, berarti bukan begitu. Terus, Berarti kan kamu tidak buta kan gitu. oke, berarti ada yang menyaksikan Tuhan. Iyalah. Oh, saat disaksikan itu ukuran Tuhannya berapa panjangnya? Iya, Ini mereka udah kelewat nih menyaksikan. namanya nih. Ini Ada. udah kelewat namanya Begitu. nih. Berarti Bapak, sekarang saya tanya dulu Bang, Abang agamanya apa Bang? Titikli, Waktu terlalu tanya titikli. panjangnya berapa Bang? Tuhan kau waktu di zaman Bunda Maria itu setinggi apa? Coba. Aduh. Tuhan itu maha penting ya? besar, nggak mungkin Itu penting dilihat ya? mata. Udah Bang, Tinggi. percuma Bang. Buta Konsep kamu, ketuhanan kita itu mulai berbeda, buta kamu Bang. enggak. Kalian itu tidak mengerti tentang konsep ketuhanan, tidak ada. Oke, Iya, berarti betul. benar ya Tuhan kau. Assalamualaikum. Oke, berarti benar ya Tuhan yang kamu sembah, yang gondrong itu, yang punya tangan, yang punya kaki, betul? Iya benar, kenapa? Memang kenapa masalah buat kamu? Dia Oke, Tuhan, kenapa? yang- masalahnya dia mati 3 hari, betul yang mati? Iya, Tuhan dia kamu? mati 3 hari dan dia bangkit. Oh. Kenapa? Kau stop Oke, di kematian, padahal di iman kita ini ada kebangkitan.
Iya bangkit, Saat dia kenapa? mati, Mati dan bangkit, kenapa? Enggak bang. Di dalam Al-Quran mereka pun ada dijelaskan Nabi Isa wafat dan dibangkitkan kok bang. Tapi mereka kenapa nggak wafat Nabi Isanya? Oh enggak, mereka Nabi Isa-nya nggak wafat. Itu kan Nabi Iya bukan makanya Tuhan. kenapa seperti itu bang? Sedangkan dalam Al-Quran udah dijelas. Pada saat aku mewafatkan engkau, pada saat aku melahirkan engkau, wafatnya kapan Nabi Isanya bang? Itu kan Nabi bukan Tuhan. Kalau ada Tuhan mati, yang jadi Tuhan Yang siapa sekarang waktu saya itu, waktu Tuhan tanya, mati? sekarang saya tanya di dalam kitab abang itu ada diwafatkan. Sekarang Wafatnya begini kapan? loh. Ya, Itu kan bukan kebangkitan. Kalau tidak melalui proses yang namanya turun ke alam maut, bukan dibangkitkan. Nah, yang saya tanya kematiannya kapan? Pada saat itu Nabi Isanya. Nabi Isa tidak wafat di dalam Al-Quran. Tidak wafat, tapi kenapa ditulis? Tapi ditulis kok seperti itu. Pada saat aku mewafatkan engkau, pada saat aku membangkitkan engkau. Gimana ya? Nah, tidak itu mati. dia, blunder kan? Tidak mati, bukan wafat, tidak mati. Lo kok tidak Tidak mati? mati. Jelas di situ tertulis loh bang. Berarti abang nggak Wafat pernah artinya belajar di situ. Baca, tidur. makanya baca. Jangan Nah, Itu sudah jangan saya baca. Ini Iya, aja oke. Ini orang buta lagi satu naik ini. Iya, benar Walaupun itu. dia mati, walaupun dia mati sekalipun, dia bukan Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan mati, Yang saya jadi tanya Tuhan matinya siapa waktu kapan itu? bang? Yang saya tanya matinya kapan? Loh, Tuhan kau yang mati kapan? Lah, gitu. yang saya tanya di Al-Quran sudah meramalkan gitu, tapi Isa matinya kapan? Nanti di akhir zaman, Di akhir zaman. Berarti sekarang Isa masih ada di Arab atau di mana? masih ada di sisi Masih. Allah, kan Di mana diangkat. rumahnya? Alamatnya di mana? Diangkat. Iya, diangkat ke langit lah. Kok diangkat ke Nah, langit? itu diangkat. Menurut Diangkat iman mereka diangkat, ke bukan langit itu, dibangkitkan. diangkat di langit ke langit itu sama dibangkitkan sama bang. Gimana? Dari Bang, mana gimana? sama? Sekarang kalau diangkat ke langit sama Oke, dibangkitkan ini bedanya satu apa ini. Ini bang? satu yang baru masuk ini siapa ini? Baru masuk ini. Ditanya. Oke, ditanya. Oke. Kau nggak Yang baru udah masuk ini melawan siapa aku. nih? Kau udah nggak mampu melawan aku. Assalamualaikum. Ya, oke. Boleh bertanya? Tanya dulu akidahnya, Bang. Berarti kamu nyerah lawan aku, Cepek, Diut, Ciut. Sekarang gini Aduh, bang. ya. kamu tuh. Sekarang gini bang, Kamu nggak punya bentar otak. bang. Tanya kamu Abang otak boleh apa? bilang, abang ada boleh otak bilang kamu tanya itu. dulu akidahnya. Bentar bang. Abang Otak boleh nanya itu tanya dulu pendusta. akidahnya. Tapi teman abang nggak pernah menanyakan akidah Alkitab atau motek ayat bang. Sama seperti halnya Alkitab itu lihat dulu akidah judulnya bang. Gitu loh. Jadi jangan sembarangan abang ngasih ayat luka segini, akidah ayat pokoknya itu abang tidak tahu gitu loh. Abang bisa menyebutkan kayak tadi, akidahnya dulu bang, tanya gitu. Nah ya sudah, kalau abang mau motek ayat, tanya dulu akidah judulnya gitu loh. Seperti itu bang. Ya makanya orang Kristen itu kalau membahas tentang Yesus pasti sedia bodrek mereka. Bukan sedia bodrek. Tuhan tuh pernah ada, Tuhan Yesus pernah ada. Kau tipu-tipu lagi. Kau stop tipu-tipu, Bace. Di sini aja udah berbeda pendapat mereka. Halo. Ada yang itu katanya manusia. Yang Beda lahir pendapat. Tuhan. Abang yang beda pendapat bang. Kau terbalik Kita mah fakta nggak beda lagi. pendapat. Kau yang saya sedia tanya bodrek gini, di sana, Bang, kau tadi. bilang orang lagi. Itu ada tadi yang bilang yang lahir itu manusia. Sedangkan kalau kita baca ayatnya telah lahir Tuhan di kota Daud. Kan beda mereka. Loh, ya abang tanya dulu akidahnya bang. Tadi seperti abang tadi yang baru masuk bilang, kalau mau nanya ayat tanya dulu akidahnya bang. Justru Sekarang karena kalau saya dia jadi asal manusia, memotek dia dibilang ayat, Tuhan. Kenapa? sekarang saya tanya kalau saya memotek ayat, ya tadi saya Kamu tahu bilang nggak arti Tuhan? gitu loh. Tadi saya bilang di Al-Quran ada pada saat aku dibangkitkan, dimatikan, itu ada. Nah itu saya nggak nanya kalau akikahnya bagaimana. Nah sekarang abang tanya lah akidahnya bagaimana. Kenapa kita bersamamu? Apa nih? Napas siapa ini, Bang? Napas. Aduh. Shalom semua. Shalom, Ini shalom. ngomong apa ya? Mau di anu kah? Mau di apa? Injilin kah? Jadi begitu bang ya, jangan abang bilang tanya dulu bang akidahnya. Sedangkan kawan abang satunya ini nggak menanyakan akidahnya bang. Beda, Bang. Saya sama dia beda. Saat Itu. Yesus dilahirkan. Sekarang gini bang, saat- abang bilang beda, ya sudah. Saya bilang juga beda yang abang bilang tadi gitu loh. Bukan. Kok dia kita bilang Tuhan, tapi kita Itu. bilang manusia, gitu loh. Sama halnya kita bilang beda. Abang baca dulu ayat pertamanya, gitu loh. Iya. Gitu. Beda lah sama si 400 ini. 400 ini mah nggak tahu apa-apa dia mah. Jangan disamakan. Ya, aku Ya nanya lanjut kamu, mereka. bang. Jangan Aku nanya yang disamakan dia. perempuan.
Aku nama cewek, aku nanya yang cewek. Bapak tambah Roh Kudus tambah Yesus berapa? Nah kan itu dia nanya akidah gak seperti itu bang. Begini, Berarti- tanya dulu. Jadi jumlah istrinya baginda Rasul tuh berapa? Loh, kok istri? Tuhan kamu ada berapa? Bapak kan Satu. Tuhan. Satu. Oh, Baginda Rasul Siapa namanya? istrinya ada berapa? siapa namanya? Enggak, istrinya baginda Rasul ada berapa? Ada 11. Ada 11. Kenapa anak usia 6 tahun dinikahi? Karena Nggak usah, dia ingin teman-teman. memberikan hukum. ke Teman-teman, kita. sebentar. Nah, di zaman dulu Oke, itu oke, gini, sudah oke. lumrah. Silakan kamu ya. Habis ini kamu sama saya, oke. Saya bertanya buat kamu ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan ya. Teman-teman diam ya. Saya bertanya buat 400 ya, saya sama dia ini ya. Saya Oke. bertanya buat dia, oke. Sekarang tunjukkan buat saya di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Muhammad bertemu dengan Allah. Nggak pernah Nggak ketemu pernah. secara Berarti- langsung. Berarti apa? Berarti apa? Berarti apa? Berarti Memang palsu Tuhan kan? nggak pernah. Berarti Tuhan memang nggak pernah dilihat kok kata Yesus. nggak pernah bisa Gini, dilihat. oke, nggak usah dilihat. Di mana ada ayat bahwa Muhammad berbicara dengan Allah. Apa itu bang? Sorry tadi. Di keputus. mana kalau memang Muhammad itu adalah nabi, ya, di mana ada ayat yang tertulis bahwa Muhammad bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah. Oke. Hmm. Allah langsung yang memberi kesaksian lewat Al-Quran. Mm-mm. Mana bang? Gini, di mana ayatnya? Al-Imran Kamu dengar. 144. Nah, coba kamu bacakan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi Ah. rasul. Mana? Artinya buka kita buka sama-sama biar dia lihat. Kita buka sama-sama, kita menunjukkan kepalsuannya dia ini. Oke, teman-teman buka. kalau ada yang bisa buka kita buka. Di mana Al-Imran ada ayat 144. dengar. Di mana ada ayat bahwa Allah berbicara dengan Muhammad. Oke, buka ya. Ayat berapa? Bukan memberi ayat, bukan itu apa? Ayo bang jawab bukan- bang. Ayat berapa bukan bang? 144. Al-Imran. Apa? Coba teman-teman tolong buka ya. Ya, buka. Bahwa Allah berbicara dengan Muhammad. Oke. Bukan Apa tadi? berbicara, memberi kesaksian. Mana berbicara langsung mana? Yang saya tanya ini di mana ada ayat Muhammad berbicara langsung dengan Allah. Berbicara langsung. Oke. Ya. Kul in kuntum la tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad. Nah, itu kan berbicara nih. Mana di mana ayatnya? Jadi kalau misalkan Nabi Muhammad ngomong langsung ngobrol gitu nggak pernah memang. Nah, Tapi berarti kalau berarti Nabi apa? Musa, Berarti apa? Oh, berarti Ada apa? Kita tidak katanya. tanya nabi lain. Kita tidak Berarti tanya lain. apa? Berarti apa? berarti apa? Palsu Berarti kan? apa? Bukan nabi kan? Ya enggak lah. Bukan nabi. Yang Berarti- disebut standar jadi nabi itu orang yang menerima wahyu. melalui Tidak ada Allah, melalui orang yang malaikat Jibril. berbicara dengan Allah langsung, menerima langsung wahyu dari Allah. Bukan Itu hanya melalui- Musa. Mana orang? Musa. Itu kita Musa. tidak berbicara Musa, tidak usah berbicara Musa, terlalu jauh, Tapi- terlalu jauh, Tapi- terlalu tapi jauh. Musa nggak lihat. Tidak usah melihat, tidak usah melihat. Berbicara langsung, menerima langsung wahyu dari Allah itu. Terlalu jauh. Menerima Mana langsung nggak ayatnya? ada, harus Lah, harus berarti melalui kan tidak ada, Jibril. berarti kan bukan. Kok bukan? Berarti kan bukan Standar kan? orang yang bisa dikatakan nabi itu orang yang menerima wahyu dari Jibril. Dari gini, Jibril. Bang. Aduh, mana dari Jibril? Bentar, Berarti bentar, Maria, bentar. Tanya, Bang. begini, Menerima orang yang risalah. berbicara, orang yang berbicara dengan orang yang bicara dengan malaikat itu wahyu. Ya, itu Bukan hanya nabi. berbicara, Ah. tapi menerima risalah, menerima tugas gitu loh. Oke, Sedangkan berarti apa? berarti itu nabi. Heeh. Berarti ya, Betul. berarti Udah. Tuh. Maria yang Ketemu dengan diberikan malaikat. Berarti saya nabi dong, Bang.
Gimana, Tidak Bang? semua itu Maria tidak menerima tugas diutus kepada suatu kaum. Lah Enggak. sekarang begini, Maria dia kan kan bukan menerima nabi, tugas Bang. juga. Iya kan untuk bukan untuk nabi dia. melahirkan Yesus, berarti kan dia menerima tugas juga. Ya, Lalu itu kenapa? Bukan. Lalu kenapa Nabi Menerima. masih minta didoakan, Bang? Ya Sedangkan Nabi wajar itu suci, gini Bang. ya. Oke, Nah, mana gimana? ayatnya? Mana ayatnya? Buka. Oke, Nabi, buka kita buka. walaupun kita doakan, itu sebetulnya Nabi saya seutuh tanya tubuh pun ayatnya, tidak saya tanya, mengharapkan saya- doa kita. Oke, saya tanya Tetapi ayatnya mana bertemu kita dengan bersalawat kepada Nabi mana? itu. Jangan hanya karena putar-putar, jangan menjalankan putar-putar. perintah Aduh, orang ini Allah. putar-putar. Oke, sediakan bodrek buat dia dulu. Di mana ayatnya bahwa Muhammad menerima wahyu dari Allah sendiri? Oke, mana? Oke. Katakan Al-Baqarah 1. Buka teman-teman, buka biar kita lihat. Itu Al-Baqarah Al-Baqarah hadis 179. atau apa, Bang? Al-Quran lah. Oke, buka kita lihat. Buka kita lihat. Buka Al-Baqarah teman-teman. 179. Oke, tertulisnya apa? Nah, lupa. Buka. Orang Tuhan kata Yesus memang nggak pernah bisa dilihat. Gak usah lari ke Yesus, kamu. Gak usah lari ke Yesus, terlalu jauh. Mau membantah. Udah terlalu jauh itu. Gak usah. Mana ayatnya? Al-Baqarah 179. Oke, teman-teman, tolong dibuka dulu, teman-teman. Dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, rupanya suaranya pun tidak pernah kau dengar. Itu kata Yesus loh. Kalian malah Kok balik lagi ke Cari tahu, Di mana? Bang, surat Oke. tuh. Di mana? Teman-teman kalau Apa? ada tolong dibukain dong. Biar kita kasih lumpuh dia begini nih sudah. Wah, aku ya. Aduh, mana ya? Oke, tar. Pokoknya kalian buka aja Al-Baqarah 179. Aku nggak bisa buka soalnya. Loh, ya udah apa isinya, Bang? Ya buka aja, baca. Ya, kita nggak mau sembarang motek ayat, Bang. Abang lah yang baca, cepat. Kalau kita nanti motek, nanti disangkanya lagi sembarangan kan? Kalau nggak salah bunyinya gini. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah dialah yang menurunkan Al-Quran ke. Berarti yang menurunkan Jibril, Bang, bukan Tuhan. Sabar tunggu. Jangan Bang, jangan lari. Bukan ini. Ya, gimana, Bang? Biarkan. Dari tadi dia sudah menghina Yesus ini. Jadi kita harus tanya, ini bukan penghinaan. Kapan aku menghina Yesus, guys? Oke. Yo, nanya apa lagi? Duh, mana ayatnya? Al-Baqarah, oke. Barang siapa, katakan Muhammad, ya kan? Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Berarti yang menurunkan musuhnya Jibril, izin Bang. Allah. Iya. Berarti yang menurunkan musuhnya Jibril dong. Menurunkan Al-Quran musuhnya Jibril dong. Iya. Firman dari Allah. Apa? Iya. Apa mana? Yang menurunkan Al-Quran itu berarti musuhnya Jibril dong. Coba abang simak ayatnya deh. Katakanlah Muhammad, Iya, barang siapa iya. menjadi musuh Jibril, Iya. maka ketahuilah bahwa Iya. Jibril itulah yang telah menurunkan Al-Quran. Berarti yang menurunkan Ke dalam Jibril hatimu. bukan Tuhan. Makanya Jibril. Itu dari Allah sendiri. itu Oh, dari berkorelasi Apa dengan perantara? Itu dari Allah sendiri apa dari apa perantaraan? Itu berkorelasi dengan apa perkataan Yesus. Jangan kamu menghina Roh Itu yang Kudus. turun ayat sendiri Dosa dari yang Allah apa dari Jibril? Tidak diampuni itu adalah dosa menghujat Roh Aduh, ini Kudus. kamu jangan Itu lari-lari. korelasinya. Sabar. Jangan lari-lari. Tunjukkan ayatnya bahwa Muhammad itu mendapat wahyu sendiri dari Allah. Oke, di hadis dikatakan Nabi Aduh, Muhammad hadis itu tulisan Bang. manusia. Hadis, Bang. waktu Kita nggak ada tulisan manusia. Itu tulisan Jabal manusia. Nur. Itu Kita tulisan nggak manusia. Itu tulisan itu cakar-cakar manusia itu.
Datang wahyu pertama kali turun ke Nabi waktu Nabi berada di Jabal Nur, Gua Hiro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal Iya, insana. iya. Nabi pun menggigil Kita kedinginan, lalu tahu. turun ke bawah, Iya, kita lalu tahu. diseliputinya lah oleh kita tahu. Tapi Khadijah. itu bukan dari Allah. Itu dari Jibril. Ya udah, Berarti terserah Tuhannya kau. Muhammad Jibril, Bang. Berarti kalian nggak mau nanya, berarti kalian ini nggak tahu Kita dari kenapa. tadi nanya Abang, jawaban Abang nggak jelas. Kita kan dari tadi nanya dijawab, Abang. malah Bagaimana, Bang? diingkari. Ya udahlah, kalian matilah situ. Kita kan bertanya sama Abang tadi, tapi Abang selalu menjawab yang melenceng, Bang. Aku kan Gitu udah loh. bilang. Mana turun ayatnya? Berarti wahyu. tidak ada ayatnya. Ya, berarti Turun tidak ada ayatnya. wahyu Oke, oke. pertama Saya ganti kali. pertanyaan. Saya ganti pertanyaan. Saya ganti Ayo. pertanyaan. Saya ganti pertanyaan. Saya ganti pertanyaan ini ya. Saya ganti pertanyaan ini ya. Nah, Ketika malaikat bertemu dengan Maria, Gabriel ketemu dengan Maria, Gabriel mengatakan bahwa saya malaikat Gabriel ya. Dan itu ada tertulis ya. Sekarang begini, tunjukkan ayat buat saya bahwa itu adalah firman yang diturunkan dari Allah untuk Jibril, dan Jibril memberikan kepada Rasulmu ya. nah. Jibril mengatakan saya Jibril itu mana? Maksudnya gimana? Apa yang kau tanya nih? Nah, itu pertanyaannya, Bang. Gimana sih? Alhamdulillah. Oke, ini saya senang ini. Akhirnya. Saya senang ini orang ini datang ini. Saya senang. Oke. Atur diri, atur napas Oke, pelan-pelan. kamu atur Oke. napas, pelan-pelan. Kamu bantu temanmu itu ya. Kamu bantu. Sabar, pelan-pelan. Oke, Ya. pelan-pelan. Kamu bantu Kalian temanmu. boleh dengarkan. Kalian Oke, boleh 5 tidak perlu. Kamu jawab saja, pertanyaan. lanjut. Kamu jawab lanjut. Saya Kamu jawab. satu Tidak pertanyaan perlu, saja. Tidak perlu. Kamu jawab dulu temanmu itu. Jawab Kenapa dulu temanmu panik? itu. Loh, Santai, bukan panik. santai. Kamu kan naik buat lanjutkan. Santai, Lanjutkan panik. temanmu. Oke, santai. Jangan Kita panik. santai. Oke, Ini kita santai. Kita santai. ini ruang kalian. Aku tamu di Oke, sini. tidak ada. Terus Kamu kenapa jawab dulu. kamu yang ketakutan? Kenapa yang Tidak kamu ada ketakutan. gemetaran? Tidak ada. Kenapa Saya kamu tidak yang gemetar panik? sedikit dari kamu aja tidak Ya pernah. udah kalau gitu Oke. santai. Kamu jawab. santai. Kamu Atur jawab napas, santai. atur Oke. napas. Atur Oke, kamu jawab. napas. Oke. Kamu atur Persilakan napasmu. saya Jawab. duduk dulu, buatkan saya oke, teh. Oke? Oke. Habis itu bincang-bincang Oke, apa tidak perlu apa yang bincang-bincang. kamu keluhkan biar saya terapi baik-baik. Oke. Ah, Sudah. gimana? Jawab dengan pertanyaan saya kepada teman. Saya temanmu itu. dokter di sini, kamu pasien, aku yang bertanya. Saya tidak perlu dokter kayak kamu. Saya ini mau mengajari kamu. Kamu dengar saya mau mengajari kamu. Oh, mau ngajarin saya. Oke, Baik-baik. oke. Dengarkan ya, kamu yang Iya, mau kamu mengajarin dengarkan. saya. Kamu yang mau ngajarin saya, berarti Oke, saya yang oke. bertanya. Oke, Berarti saya yang bertanya pada kamu. Loh, Saya bertanya. kamu saya katakan kamu yang Sudah, mau saya bertanya. ngajarin. Saya bertanya kepada kamu. Kamu naik kan Katanya mau membantu temanmu. ngajarin, katanya mau Kamu ngajarin. ini kan naik mau membantu teman kamu. Katanya mau ngajarin tadi. Mau Oke, ngajarin atau oke, mau oke, belajar? oke. Sabar. Kamu jangan kejang-kejang, kamu sabar. Bantu temanmu itu. Oke, bantu temanmu. Allahu Oke. Akbar. Mau ngajarin tapi mau bertanya. Ini Oke, apa namanya? oke. Gini, kamu dengar baik-baik. Lanjutkan Allahu temanmu itu. Lanjutkan temanmu itu. Oke. Udah ya? Kenapa? Oke. Kenapa? Oke. Kalau Muhammad itu benar-benar nabi, Heeh. di mana ada tertulis bahwa Allah memberikan wahyu kepada Muhammad itu. Oke. Oh ya boleh, baik. Oke. Oke. Kamu belajar di sini ya. Kamu bukan mau mengajar ya. Kamu belajar. Paham? Paham ya? Saya Al-Quranul- mau tahu udah. kejujuran kamu. Oke. Udah. Kamu sudah Oke. diam. Kamu sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan kepada kami. Bismillah. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Roh Kudus itu menurunkan Al-Quran dari Allah dengan kebenaran. Mana ada tertulis begitu? Di mana? Ada bertemu mana? Ada perkataan Allah itu mana? Buktikan buat saya itu. Kamu kenapa kesurupan?
Loh, kamu yang kesurupan, kenapa kamu jawab? Kamu tidak bisa jawab itu. Di Ini mana? jawaban saya dari Tunjukkan Al-Qur'an. ayatnya. Tunjukkan ayatnya di Qul mana? nazzalahu Di mana? ruhul Oke, oke. qudus min rabbika Oke. bil haqq. Oke, artinya. Oke, langsung artinya. Roh Kudus itu Mana menurunkan. mana ada dari Allah sendiri itu mana? Kau kenapa kayak kesurupan? Mana Banyak kali ayatnya? kau, Bang. Saya tanya dari ayatnya mana? Kamu makan. Terus bang isinya bang. Oh, iya, gini. Oke. Iya, Mana jadi ayatnya? tenang, Oke, mana kalian ayatnya? Mana kalian ayatnya? tenang. Oke, mana ayatnya? Tenang. Oke. Tenang. Jangan kayak kesurupan, kayak gugup Tidak yang ada lihat tulang. kesurupan. Santai. Biarin dulu bang, biarin bang. Jangan kayak anjing lihat tulang kau. Kamu kayak Santai, babi lihat relax. tulang. Dengar dulu bang. Atur napas. Iya. Napas. Kamu lagi Kayak- berhadapan dengan orang yang paling ditakuti Kristen Tidak se-Indonesia. ada Paham? model kayak kamu Diam. kayak gitu, tidak ada di tempat Diam. saya. salah bro. Diam. Kamu itu Diam. gugup. Diam. Bro juga Kamu nggak itu salah. Diam. Gugup. Saya sedang Salah, bro. ngajarin kalian. Kamu Iya, itu salah, bro. gugup. Tidak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu Saya gugup. nggak pernah menjawab. Qul nazzalahu ruhul So dia jawab qudus dulu. Dia min tuh nggak bisa gitu dulu. Mana? Buka rabbil ayatnya. Buka. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. percaya, Buka nggak ayatnya. percaya. Buka. An-Nahl. Buka. An-Nahl. Buka. Tidak ada. Buka. Kamu An-Nahl. buka. Mana? Buka. Al-Quran surah Mana? An-Nahl Buka. ayat Buka. 102. Buka. Kamu buka. Kita lihat. Kita buktikan disaksikan oleh anak bangsa. Kalian Oke, jangan kayak kamu gugup buka, lihat kamu tulang. buka. Kamu yang kayak Itu hadis gugup. apa Al-Quran bang? Al-Quran surah Buka. An-Nahl ayat 102. Buka. Kamu buka. Ingat buka. ya. Kamu buka. Ingat ya teman-teman. Saya Kamu sudah buka. menunjukkan ini Kamu original buka, kamu teks. buka. Kamu buka. Ah, sedangkan kalau kamu baca Bible, Buka. sedangkan Kamu kamu mengerti. ketika Buka, baca kamu buka. Bible, Sudah. Oke, kamu buka. tidak pernah menunjukkan original teks. Buka. Saya minta kamu buka. Injil aslinya tunjukin bang. Buka. Saya minta kamu buka. Menggonggong doang. Kamu kalau menunjukkan Bible, kamu nggak pernah menunjukkan original teksnya. Saya minta kamu Ya buka. Allah. Tunjukkan kalau Buka, aslinya. tunjukkan, buka. Kamu buka. Oke. Baik. Sabar ya. Sabar. Ntar kemenak Oke. lagi Jadi gugup disalahin. pembohong kamu. Baik. Kemenak lagi yang disalahin. Oke, saya tunjukkan. Oh Oke. ya. Buka Sabar kamu, ya. buka. Kemenangnya mana? Oke. Oke. Itulah indahnya Islam ya. Oke. Ketika diminta Udah, nggak usah tunjukkan. bicara, nggak usah bicara Ketika kamu. diminta indah. Udah, kamu ditunjukkan. nggak usah bicara, kamu. Indahnya Kamu Islam, kita nggak bisa jawab tunjukkan gugup. original teksnya. Nggak Kamu bisa kayak jawab gugup, modal gugup. gonggong. Nah, ini Bisa kok jawab kayak jadi gugup Kayak semua. gonggong. Udah kamu Kenapa kayak gugup lihat anjing kalian? Di Kamu situ itu aja kayak gugup, tuh. modal Kau bisa gonggong jawab kamu. gonggong, menggonggong. Gonggong. Gonggong. Ayo, coba gonggong. Buka. Deh. Kelihatan nggak? Allah benar berkata. Oke. Kelihatan nggak? Ya, baca. Kelihatan. Baca. Gonggong kau. Bismillahirrahmanirrahim. Gonggongannya Ayo, diam dulu. ayo. Nanti gigimu Meow. jatuh. Meong. Bismillahirrahmanirrahim. Meong. Nah, ini HP nih ya. HP ini 30 juta Ya, harganya. nih. 30 juta. 30 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Meong. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Bil haqq tuh ya. Meong. Ini kenapa kayak guguk kayak guguk lihat tulang kau Bilal, gigi Beda langsung kucing jatuh. dengan anjing pun dia nggak bisa, bayangin aja. Kamu jangan Kucing kayak dan anjing pun guguk. dia nggak ngerti. Waduh, Liyusabbital lagi menggongong siapa ladina tuh? amanu Aduh, Masya Allah, menggongong wa dia. hudaw wa busyra lil Kau ngerti nggak gonggongan ini? muslimin. Inilah indahnya Islam Oh, ketika iya, dimintai iya. original Udah, jangan teks. gonggong. Jangan Muncul gonggong. original teks. Iya, Giliran jangan kamu gonggong, percuma nggak ngerti. boleh nggak minta saya original teks? Nggak Boleh, benar. jangan gonggong. Jangan Udah. gonggong. Nggak usah Udah ya. banyak Gonggong. Udah, gonggong. jangan gonggong. Artinya Bentar, jangan gonggong. Artinya jangan bener, gonggong. Bentar lu. Kelamaan yang berdewa molok Artinya kalian jangan ini. gonggong. Mana jangan gonggong. Bentar, Bang. Kelamaan yang berdewa molok. Gonggong kamu. Inilah jadi. Gonggong. Bentar dulu, Bang. Mana Jangan ayatnya? gonggong. Coba ada nggak yang bisa terangkan guguknya ini? Jangan Udah, gonggong jangan kamu. gonggong. Jangan gonggong monyet. Saya yang ditanyai, Udah, berarti jangan saya yang gonggong. menjawab. Udah, jelasin Jangan aja. gonggong kamu. Lu saya menjawab kan? Iya, mana ayatnya? Saya tanya Udah, mana jawab ayatnya? aja. Jangan pakai bahasa yang nggak kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti bahasa anjing.
Itu benar. Makasih, Ya bro. Allah, ya Karim. Pak DP Ciut, nggak perlu begitu. Itu diskusi yang nggak buat apa-apa gitu. Gantian ngomongin apa. Betul-betul. Oke, Bang. Oke, Bang. Kan dia pakai Oke, Bang. bahasa yang lain. Bang, itu benar teks original, Bang. Udah, Pak Bilal. Ini bahasa Al-Quran dibilang bahasa anjing, ya Allah. Enggak, sekarang Kristen Bang Bima. membuatmu Jangan jadi bahasa kayak anjing. begini. Bang Bima, saya tanya, itu benar teks dari Tengoklah. Quran. Kita nggak ngerti. Kalau lu ngerti bingung. Aku nggak ngerti bahasa anjing. Terserah kau. Kalau terserah kamu kau. nggak ngerti, kalau kamu nggak ngerti bahasa Quran, jangan tanya Quran. Tanya bahasa yang kamu Ngomong ngerti. aja lu nggak ngerti. Bilang aja lu nggak ngerti. Ya, istimewanya Quran buat apa? Iya, Bagi Kristen juga. istimewanya Sekarang Quran kalau saya gimana? minta, Ini ya, gini, saudara Istimewanya saudara Quran mengatakan, gimana? ya Allah, ya Allah, sampai segini parah ini. Istimewanya Quran nggak bisa dijelasin. Aduh, dia ini modal gonggong. Sudah, turunkan aja. Nggak bisa jawab dia, nggak bisa jawab. Loh, bagaimana saya mau jawab semuanya menggonggong kayak begini? Kau jawab aja. Jangan gonggong. Gimana saya mau jawab? Saya diminta original teks. Tadi mana? Dari tadi kamu itu. Siapa yang minta Saya original tunjukkan teks? jawaban. Kamu dari tadi. Saya minta Siapa yang minta jawabannya. original teks? Tadi diminta tunjukkan. Buka kamera saya tunjukkan. Sudah. Lu kok saya muter-muter? Muter-muter. Kalian minta dalil. Sudah. Saya tunjukkan dalil. Iya. Sampai segini kali ajaran kalian ngajarin kalian, ya Allah. Begini kali. Gonggong Begini terus kali. kamu itu, menggonggong kamu itu. Gak pernah Kan saya jawab. ditanya, Bung. Pertanyaan kita kan gak pernah dijawab. Al-Quran mengatakan, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Itu kan kalian gimana sih kalian ini? Kalian bertanya, saya menjawab. Udah. Jelasin aja, nggak usah gitu. Oke, Jangan kamu banyak diam, bacot. kamu diam. Loh, kau minta saya menjelaskan tapi kau nggak mau diam. Bacot. Ya Ayatnya ampun. mana? Ayatnya mana sudah? Yang tadi saya katakan itu An-Nahl ayatnya. ayat 102. Sudah buka, Ya, kita buka, buka, kita kamu buka. artinya apa? Buka Kita buka, artinya kita apa? buka, Oke. kita buka juga. Kita buka juga. Biar Artinya- jangan tipu-tipu sama dia. Artinya Ya, katakanlah soalnya dia suka wahai makan Nabi ibu Muhammad. makan. Astagfirullahalazim, gigi palsu ini gak mau diam. Oh, kau kan Aduh, juga kamu itu makan banyak juga. ngomong kamu semua. Modal gonggong kamu semua. Saya harus ngomong karena saya yang ditanya, Bu. Sudah, Kamu modal jawab aja gonggong, kau. Aduh, kamu ini modal dari tadi modal gonggong tuh kamu semua. Baca artinya Ya biar ampun. kita dengar artinya itu. Ini saya baca, dengarkan, Ya, dengarkan, baca. dengarkan. Kita buka Dengarkan, juga, biar dengarkan. jangan ditipu sama dia. Ah, dengarkan. Katakanlah yang diperintah. buka abang-abang. Astagfirullahalazim. Kita buka Ya Allah. ke An-Nahl. Silakan, Bang. An-Nahl berapa? An-Nahl berapa? Kita buka An-Nahl berapa? Oke. Oh, kita Oke. buka Katakanlah. An-Nahl. Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Katanya ketemu Allah. Untuk Katanya dari Allah. Ketemunya Maksudnya ketemu ke Allah. ini dikatakan dari Tuhanmu dengan kebenaran. Min Rabbika. Oh, katanya Tuhanmu, katanya ketemu Allah. Mana tidak Masya ada langsung. Allah, Yang saya tanya ketemu itu Allah. langsung. Di mana? Astagfirullahalazim. Yang saya Di mana tahu dalilnya? Di mana dalilnya Rasulullah SAW bertemu langsung? Di mana dalilnya? Ya saya tanya Tahu kamu. urusanmu. Kapan saya katakan itu? Ya Baru teman kau tadi. teman yang baru turun itu kan kamu Lah lanjutkan. itu siapa bilang itu temanku, saya nggak kenal sama beliau. Saya nggak kenal. Emang siapa dia? Aku nggak kenal. Siapa dia? Aku nggak kenal. Dia bukan barisan dari apologet yang saya tahu. Aku nggak kenal dia. Kalau nggak jadi bukan teman, nanti jadi teman begitu. Begitu. Kenapa sih kalian ini? Kenapa sih kalian ini? Masya Allah. Kamu satu ini aja Kenapa nggak bisa sih? jawab kamu. Katanya guru udah kamu itu. Ini kan saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Ini jawabannya. Mana jawabannya? Bertemu lagi. Katakanlah ya la haula wala quwwata.
Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mengatakan Mana SWT nambah lagi, ada SWT-nya. ya memang nggak bertemu langsung yang Ada mengatakan SWT-nya. Berarti kan Loh, kenapa kalian maksa kali harus sesuai dengan keinginan kalian? Ya masa Katanya ada ayatnya. sekali. Ya tanyalah sama dia mana dalilnya, Ya, belajar di mana makanya dia. Jangan sombong kalau nggak tahu minta pertanyaannya. Lah saya kan sudah menjawab ini. Gitu turun aja, kamu turun aja langsung kamu. Kalian ketakutan sama saya. Saya takut. Turun aja gak bisa jawab kok. Itu bukan muslim tadi itu yang Sudah kau jawab saja itu. Turun aja kamu. Kenapa kamu takut kali sama aku? Sudah kau buktikan. Terus kenapa saja saya disuruh kau. turun? Turun Kenapa? aja, kamu cuma modal gonggong. Tapi tadi yang aku muslim itu kalian gonggongin terus kalian tidak turunkan. Modal gonggong. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan begini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Katanya mimpi. Jadi Allah kemudian memperjalankan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diperjalankan oleh Allah. Modal gonggong aja kamu. Lalu kemudian ketika modal gonggong saja kamu tidak bisa jawab Loh, tadi apa? kamu itu maunya tuh Allah Subhanahu wa taala itu seperti manusia kan? Mau ketemu kan? Buktikan Muhammad pergi langsung, Iya kan? bukan mimpi. Kata Yesus tidak ada manusia, tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Ini kok mimpi. Nah ini kok justru Katanya ini kok justru kayak gitu cara kalian. Katanya mimpi. Kamu nangis saja di atas ini, nangis saja kamu. Ayo, ngelawan hadisnya. Bilangan 12 nomor 6, jika ada di tengahmu seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diriku kepada mereka melalui penglihatan dan berkata kepada mereka melalui mimpi. Sudah buktikan Muhammad nggak mimpi. Udah nangis saja kamu, nangis di atas. Sudah buktikan Muhammad tidak mimpi. Ini kenapa ini teman-teman? Kenapa? Buktikan Muhammad tidak mimpi. Sudah. Al-Quran menerangkan begini. Wa ma kana li basari ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasula. Sudah mau coret lagi hadisnya kau. Dan tidaklah patut bagi seorang coret hadisnya kafir. Kalau ini orang kafir nggak pernah menjawab, bro. Mendingan Munir. Lebih keras kawan. Aku klarifikasi. Mendingan Munir masih menjawab. Kamu si Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, suara saya kedengaran gak ini? Tunggu ya teman-teman. Suara saya kedengaran? Cek. Suara saya kedengaran nggak? Bentar ya. Tidak ketemu langsung, yaitu Nabi Musa. Itu mimpi ya, mimpi ya, Munir. Diajak berbicara langsung. Enggak, waktu itu mimpi bukan. Gitu. Kamu nangis saja, kamu nangis lagi kamu kayak guru damu, nangis saja, nangis di atas itu. Mimpi enggak itu? Kau hadis kan lagi tidur dia, bro. Nangis saja kamu di atas ini, nangis saja. Aku klarifikasi aja. Udah nangis saja kamu. Sudah, Munir gua tanya dia lagi mimpi enggak? Ya, oke. Sekarang apa lagi, Cud? Ya, waktu itu dia lagi mimpi enggak? Coba. Kamu nggak bisa jawab itu, maka saya turun aja. Tapi kalau dia turun kita siapa lagi yang kita mau ngomong?
enggak. Siapa lagi yang mau kita makan? Halo. Ini repot. Diam dulu. Ya, ada dia. Ini yang dipermasalahkan apa? Yang dipermasalahkan apa? Enggak permasalahkan apa-apa, Bro. Permasalahkan apakah Muhammad waktu itu mimpi apa enggak? Enggak, pertanyaan gini enggak jelas gitu loh. Enggak pertanyaannya. Munir sebentar lah, Munir ah. Kamu ini kan guru penipu. dulu Tadi aja. saya tanya apa sama kamu? Kamu kan penipu kamu ini. Iya, nanya apa Pertanyaannya, tadi? apakah Kamu kan lagi penipu kamu mimpi ini. waktu itu? Teman-teman tadi saya tanya apa ke dia? Ketika Gurunda Enggak, saya tanya apa ke kamu itu? Yang tadi saya tanya ngerecokin. gini, saya tanya apa ke kamu itu? Kamu berusaha ngerecokin. Ngerecoki apa? Supaya Saya tadi terkesan tanya apa sama kamu? Saya tadi tanya apa sama kamu? Teman-teman tadi saya tanya apa sama dia? Di mana ayat bahwasanya Siapa Jibril yang saksinya menurunkan Muhammad dapat Al-Quran? wahyu? Siapa saksinya? Bukan, teman-teman. Saya tadi tanya apa sama dia? Buktikan Oke, di coba dalam, kembali. buktikan di mana ayatmu kalau Ya. junjunganmu Halo? mendapat wahyu langsung dari Allah. Oke, tadi aku udah bilang Al-Baqarah 97. Oke, Coba kita terus tadi buka Gurunda bilang apa? Al-Baqarah 97. Oh, Nah, Muhammad itu di ayat ketemu yang langsung lain, sama Allah. Gurunda Ya, itu di cek ayat ya. yang lain. Mampus Dia bukan kamu, hanya satu kamu ayat. mampus kamu biasa. Kamu ini kan biasa framing tentang Kristus. Dua, Kan? ayat Mampus berapa, kamu, bro? cari ayatnya. Nangis kamu tuh. Apa, Kang? 97 ya, Bro. Coba kita baca Tadi dulu. dia kerepotan saat ditanya dalil. Oh, udah Bro, kita cek dulu. QS Al-Baqarah 97 nih. Ini apanya yang ketemu langsung, Bro? Yang bilang ketemu langsung siapa, Bilal? Nggak ada nih. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Hatimu hati siapa? Membenarkan apa kitab-kitab sebelumnya. Muhammad itulah. Ada menjadi petunjuk bagi serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Lalu yang belum dijawab apa kalian ini? kok kayak Pertanyaannya, ngecokin, pertanyaannya, bisa bro, ini kan pertanyaannya siapa yang menjadi saksinya? Bukan jadi saksinya, Oke. Bang. Di Apanya mana nih? ayatnya ada tertulis bahwa junjungannya mereka itu bertemu langsung dengan Allah. Gitu loh. Ya betul ya, nggak ada. Ada. Nggak ada kan? Kita perek-erek kali. Nggak ada, Bro, benar nggak? Aku bantuin si Munir jawab lah, nggak ada itu. Yang bilang Karena kalau Musa itu bertemu langsung dengan Allah. Oh, ada. Nabi-nabi Kalau lain Musa ada. berbicara langsung dengan Allah. di Bible kamu ya kami nggak ini nggak Bukan di nyambung, Quran, Mas. Bro, Ya. di Quran, Bro. Sedangkan Karena kamu diajarkan sama Allah. Karena Yeremia Karena kau parah. bahwa Karena kau parah. Betul, pedanya masuk. Aduh, peda apa tuh? Pena palsu telah merubah kitab-kitab salah. Peda palsu nih. Tipu-tipu ya. Masa Tuhan dibilang turun ke bumi. Masa Tuhan nggak bisa turun. Masa Tuhan nggak bisa turun. Lari kemana-mana. Masa Tuhan nggak bisa turun. Tidak usah lari. Kenapa Tuhannya nggak bisa turun? Tidak usah lari kemana-mana. Kamu tidak usah lari ke 400, jangan lari-lari. Buktikan itu. Ya. Kenabiannya dibuktikan. Benar gak itu? Sudah. Udah kita ngomong baik-baik sama si Budir aja lah, kasihan dia Budir ya. Bilal, itu perangkat kamu bagus banget. Kok bisa Apa kalah ya? Zuma tuh suaranya? Kalah jual. Lu mentang-mentang direktur lu parah beli perangkat bagus. Anda menuhankan Yesus. Keren loh, bener. Tenggelam suara Zuma tadi. Tenggelam ya. Tunjukkan ayatnya. Kalau sholat munit langsung tenggelam, nggak kedengaran suara munit. Mengkonfirmasi bahwa dia Tuhan. Kan itu kan lebih baik pembahasannya kan? Iya. Kalau sama Munir kita baik-baik aja. Nir, kenapa ala lu selalu Pak Nir? Setiap saat, setiap waktu. Waktu Muhammad lagi mandi dia ada nggak? Atau lagi Muhammad lagi berak itu ada nggak alam kamu di situ? Munir. Kenapa waktu turun ayat selalu banyak yang terjadi di dalam selimutnya Aisyah? Nir.
Kenapa selalu turun wahyu itu di dalam selimutnya Aisyah? Oke, silakan tunjukkan ayatnya. Ada itu bro. Masa Oke, kau nggak coba ya. tahu? Masa lu nggak tahu lah gitu? Ayat berapa? Bukan ayat, hadis. Hadis bro. Waktu para istri-istri Muhammad berantem, yang menggugat si Aisyah, kata Muhammad, tidak ada lain, aku sering mendapat wahyu dari selimutnya Aisyah. Masa lu nggak tahu yang itu? Ada aja loh. Aisyah ya, yang paling kecil ya. Iya, yang paling kecil. Kenapa tuh? Mungkin aku agak pusing juga, Bu. Ini benar-benar pertanyaan loh. Kenapa harus ada di dalam selimut Aisyah gitu loh? Sarung atau selimut sih? Selimut. Tadi itu kata aku selimut. Bukan sarung. Bukan sarung. Itu gak ada ilmu bahas hadis. Oh, kau bahas hadis nggak ada ilmunya ya, Kalian bro? itu hanya modal terjemahan. Oh iyalah, masa kau nggak terjemahin kalau bisa ngerti, bro? Nah, ketika ada gurunda naik yang bisa menjelaskan secara Dia nggak pernah menjelaskan, bro. original Dia nggak text, pernah kalian menjawab. ngerecokin. Bukan, dia nggak pernah menjawab, bro. Dia nggak pernah Kalian menjawab. ngerecokin. Bukan, dia nggak pernah menjawab, bro. Hanya muter-muter. Itu sekarang Munir bisa jawab. Ya itu cuma modal gonggong bro, modal gonggong toh. Coba. Berarti yang gonggong itu apa? Gonggong Udah bro, Munir modal begini aja gonggong. Munir. Modal gonggong Aku titip pertanyaan buat kamu ya Munir. Tanyakan kapan Allahmu menciptakan malaikat buat dia ya. Nah, terus tanyakan lagi satu malaikat. Ini ya. Kapan Tunggu dulu. Menurut Al-Quran. menciptakan Yesus? Ya udah, nggak apa-apa itu gampang. Karena malaikat kamu lupa diciptakan, ya kan? Kan semua makhluk hidup diciptakan kan? Bener kan? Terus tanya lagi yang diciptakan dulu bumi atau langit? Di luar di typing ancam mengancam. Iya, itu kan di Iya, bawah kalau dia mau dinaikin roomnya ramai ini. katanya. Ya. Kalau dia mau dinaikin, kalau dia Iya, kalau dia mau dinaikin ini kalau dia misalnya kita menjelaskan terus dia menyangkal, udah turunin aja biar roomnya kondusif gitu. Suaranya tuh kan meniban semua suara orang. Dia pakai apa namanya? Dia pakai soundcard atau mungkin bukan soundcard malah ya. Memang yang jujur. Kalau dia sudah ngomong nggak ada yang bisa kedengeran. Mana suaranya kenceng. Benar. Sedih mendengarnya. Kasihan lawannya itu kasihan. Memang memancing sih. Yang profesional sudah mengatakan begitu kok semua. Para apologet senior sudah mengatakan seperti itu. Memang room kita akan menjadi ramai room kita. Tetapi kita tidak mendapatkan poin, tidak mendapatkan nilai. Ya, betul. Dapat nilai. Iya. Iya, room kita. Yang ada malah room ini kena Bennett kalau Zuma masuk. Iya, itu yang saya takutkan. Kan kemarin Kiamat kan debat sama Zuma di roomnya Murah Hati. Robo itu roomnya, robo. Iya. Iya, kalau di Zoom nggak bakalan kena Bennett. Kan? Iya, kalau Zoom apalagi YouTube, namanya StreamYard, YouTube. Tapi kalau di TikTok ini rawan sekali ya kena Bennett. Iya. Lo nggak ada yang ketakutan ya? Siapa yang ketakutan? Maaf ya, bukan ketakutan, bukan.
kita kapok karena dari hasil diskusi-diskusi yang sudah ada, kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada kita malah terintimidasi. Hmm. Iya sama tuh kayak KTFP. Dia tidak peduli penontonnya banyak apa sedikit. Kalau sudah bikin kacau dia buang. Lucu ya begini nih. Ya, Molok. Dialah yang mengatakan kenapa kalian menumbalkan darah manusia yaitu si Nih, Yesus. di apa? QS Al-Mu'min ayat QS Al-Mu'min 40 ayat 4. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Tuh, jadi jangan berdebat tentang Al-Qur'an. Kamu kafir kalau berdebat tentang Al-Qur'an gitu loh. Berarti kita boleh nih berdebat tentang mereka. Iya. Boleh. Kalau muslim Menipu dari ya. Allahu Akbar. Itu cari oten. Nanti lagi nyari oten juga ini, abang aku yang ganteng masa. Ustadz Romi, apa kabarnya Ustadz Romi? Iya, alhamdulillah. Apa kabar semua aja? Sehat kan? Molok, abang. Bang, aku share di umat molok bang, tenang bang. Aku share di umat molok, abang tenang, standby ya. Oke, aku carikan umat dewa molok bentar. Semoga antum semua sehat. Amin. Belum sempat itu nelpon abangku Sugi sampai sekarang belum sempat. Iya, saya Ya tunggu-tunggu. Mulai saya Ya berangkat ke Rabbi. Jawa sampai pulang lagi ke Riau, belum ditelepon juga. Tapi nanti abang nggak repot ya gitu ya. Kalau misalnya nanti ini kita ngobrol di sini aja nggak apa-apa ya. Tapi lebih detailnya nanti saya kirim data-datanya. Jadi nggak repot ya untuk pengurusan itu kan kalau surat kuasa itu harus pakai akta notaris. Nanti saya tunjuknya notaris di sana aja. Nanti saya minta bantuan sama ada abang kita juga ada di TikTok, dia tinggal di Riau juga kan gitu kan. Tunjukin notarisnya. Jadi saya kirim surat kuasa dari sini via notaris ini. Notaris ini nanti ngirim kuasanya itu PDF-nya itu ke notaris di sana. Surat kuasa untuk semuanya gitu loh. Nah, Boleh. berhubung Kelihatan udah. Sama si anak Batak aja nggak bisa berkutik. Anak Batak sama anak Batak aja nggak berkutik dia. Nggak ada perkembangan. Iya.
Nggak berani dia meladeni ya, nggak mau dia meladeni. Udah, kamu Juma. Kata Bang Arjuna, kamu lawan Bang Arjuna di roomnya FIC, Family in Christ, head to head, 1 lawan 1, oke? Oh, atau kalau mau naik sekarang juga boleh, tapi jangan nyerocos. Kalau mau naik sekarang juga boleh Juma, tapi jangan nyerocos ya. Kalau jujur Ya, kalau tapi kayaknya jujur dia sudah nggak ada, Bang Pak Arjuna, kayaknya dia sudah nggak ada di bawah itu. Nah, ini dia saya tanya dulu ke teman-teman. Saya juga takut naikin. Dia ini request mau naik. Ini dia request nih. Cuman aku satu takut, rungkatnya itu loh. Nah, Bro Bang Juma ya, itu Pak Arjuna, ya, Bang Juma. Di EPC katanya Bang Juma. Bang Juma bisa head to head dengan, ya, itu live langsung di YouTube maupun di ini kan. Ya Bang Juma ya, saya bukan apa. Di sini juga teman-teman tidak ingin di sini, karena juga saya juga takut Bang Juma ya. Rungkatnya itu bukan takut sama argumen Anda. Saya takutnya saya rungkat. Ya, iya itu. betul itu Dehen, mendingan dijaga deh. Biarin mereka bilang kita takut, kita terkencing-kencing, kita terberak-berak, termutam. Biarin mereka bilang itu apa, terserah. Tuh dengar tantangan dari itu. Oh Bang Juma, tuh dengar tuh dari Pak Arjuna, head to head tapi di room EPC. Biar Dia bilang katanya rungkat kalau rusuh, rungkat karena kesurupan, kalau santai kan tidak. Katanya dia begitu. Ya, enggak. Kalau si Zuma itu suara mic-nya aja udah kayak toa itu, Zuma itu suara mic-nya udah kayak toa. Kalau si Zuma masuk, saya turun ya, nggak level saya dia. Enggak. Saya kalau ada Zuma, terus terang ya, saya nggak mau mendengar diskusi itu berpanjang-panjang. Saya tinggal, nggak tega saya mendengarnya. Tuhan kita dihujat segala macem. Nggak tega saya. Nah itu. Mencret lah. Biarin mereka bilang apa, bilang takut. Iya takut dia, nggak apa-apa daripada dia naik. PNK, ya Bapak boleh. PNK. Udah kita coba aja naikkan Zuma, coba. Nah, kita coba aja, nanti kita turunkan. Coba tes aja. Nanti kita turunkan lagi. Ya. Naik aja 3 menit kok. 3 menit. Kita mau tanya 3 menit. Oten nggak mau mendengar kebenaran. Bukan kita nggak mau mendengar kebenaran. Kita kalau mau memaparkan kebenaran, kalian nggak mau terima. Iya, WFM aja. Tapi gini. Ya, salam mari Selasi. Salam mari Selasi. Iya, WFM. Saya juga di WFM. Jadi gini, ini kita coba kita tes naikkan aja si Zuma. 3 menit kita tes naikkan Zuma. Iya. Ini Bro Juma, Bang Juma tadi sudah brother dengar. Bang Juma itu Pak Arjuna tadi head to head katanya. Cuman jangan di sini, teman-teman tidak setuju. Nah jadi kalau Bang Juma menolak, berarti ya Bang Juma yang takut berarti. Ya. Orang Kristen ya seperti itu.
daripada Tuhannya dihujat, mendingan dia biar juga katanya banyak koin, banyak nilai, banyak bintang segala macam daripada Tuhannya Kita dihujat. coba aja deh, coba aja naikkan Zuma, coba. 3 menit aja, nanti kita turunkan lagi. Enggak, soalnya di roomnya apa kemarin, roomnya Erben juga ada, dicoba coba naikkan 3 menit. Gimana nih teman-teman, boleh nggak? Percuma. Ya, percuma bro tentara karena 3 menit Oh iya, kita akan oke. penasaran. Ya, kita penasaran, dia penasaran. Jadi lebih daripada itu kalau terlanjur dia naik, ya. Ya, itu Bang Juma, itu head to head kata Pak Arjuna. Di FIC YouTube ya, Pak Arjuna. Iya, itu malah live-nya di TikTok sama di ini, di apa? Di YouTube. Ya. Di Pembuktian. YouTube dia nggak dapat koin. Ya itulah, Bu. Kalau di sini kan koinnya bisa 30.000. Ya, kita dapat rungkatnya. Kita dapat rungkat. Iya. Dia dia perlu kita. Sembunyi aja di ketek bom-bom. Nggak apa-apa kalian bilang saya sembunyi itu. Pak Bom-bom itu ya, itu boleh dikata guru rohani saya. Guru rohani. Banyak saya pengetahuan dari beliau. Ketika adik saya meninggal, dia saja yang telepon saya. Ya kuat ya kalian. Oh, apalagi itu mulutnya ya ampun. Kebun binatang itu mulutnya langsung sama dengan dokter yang namanya dokter apa satu lagi itu dokter itu. Bagus Dehen. Ada kan yang kadang-kadang tidak memikirkan apa bagaimana perasaan Tuhan kita gitu ya. Membiarkan hatinya terluka karena kalimat-kalimat yang aduh. Enggak, kalau Tuhan Yesus tidak akan terpengaruh dengan ucapan para kadrun ini. Tuhan Yesus justru akan menghukum mereka di akhir zaman nanti. Iya. Tetapi tidak akan terpengaruh. Mereka mau bilang Yesus berkolor kek, Yesus apa, itu tidak pengaruh bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan merasa dihinakan, tidak akan gitu. Bahkan Tuhan Yesus disalib aja, Yesus tidak merasa terhina gitu loh. Tuhan Yesus justru malah berkata ampunilah mereka karena mereka tidak tahu ya apa yang mereka perbuat. Gitu ya, oke? Dia kalau ke tempat yang itu saya perhatiin ya nggak mau. Oh itu dia malah mau katanya ngajak itu hari kayaknya Selasa. hari Selasa. Hari Selasa Itu, mau naik Pak. sama Zuma, udah. Coba aja dulu, 5 menit aja. Hari Selasa itu pendeta loh, orang baik. Pendeta dia, bro. Pak Iya, Aris. supaya hari orang Selasa baik itu orang nggak banting-banting si Zuma. Bapak Aris ini orang baik, gembala yang baik. Nggak Iya, ngerti. saya udah nonton hari Selasa. Supaya hari Selasa banting-banting Zuma udah nanti. Bapak Aris Selasa ngomongnya lembut, lalu kita dengar nanti Iya. Bapak, Ya. bukan tipe bukan tipenya,
Iya, Pak Aris orangnya bukan ini, bukan yang mau yang Oh, bukan Saya bilang debater. kalau Pak dengan Aris dia bukan itu debater ya? sabar banget, wajahnya adem aja. Mau Pak dianuin Aris sama bukan debater ya? sama Bukan mau apologet ya? dianuin sama Juma, ya dah. Dia pendeta, Bapak Aris Alsa pendeta. Oh, tapi enggak, iya, dia enggak Bapak Aris berdebat Alsa kan? pasti diem aja, Dia enggak berdebat ya? diem aja. Nanti itu dikalah Iya, takut, kalah. Nah, itu nanti jarang Pak ngatain. Aris. Oh, jarang berdebat. Tapi berdebat Iya. kan? Tapi dia pernah berdebat kan di roomnya dia ada, saya nonton. Hanya menjelaskan Lebih saja, banyak iya. menahan diri, hanya menjelaskan. Oh iya, iya. menjelaskan saja. Nggak kayak Pak Toro. Bapak Toro juga gembala, tapi dia ikut berdebat. Kayak Pak Bomom, dia juga gembala, ikut berdebat. Bapak Lasa enggak. Paling dia menjelaskan, tidak berdebat. Menjelaskan apa yang benar-benar bengkok. Jadi sama si Juma nggak kelas lah. Nggak, jangan deh, kasihan. Pasti beliau akan diam aja karena sifatnya sabar gitu ya. Sebagai gembala sabar. Udah naik. Oh, Udah, kalau memang bisa lah. naik, saya Pakai turun apa? aja ya. Saya turun deh. Apa pakai timer ya, Zuma sama apa? Ya, Pak Dehan, semuanya. Ya, saya izin Iya, ya. iya, terima kasih Bu Winep ya. Iya. Jaga God baik-baik, bless you jangan too, sampai Bu. rungkat ini room. Saya lihat ini room ini bagus gitu. Iya, Salam. terima kasih. Ya, salam Ibu Winep. Ya. Wah, atau gini, Zuma lawan Bro Arjuna aja di sini pakai timer. Iya. Oh. Itu dengar Bang Juma, itu kan statement dari Pak Arjuna. Berarti lo takut kalau nggak ini, berarti kalian yang takut, bukan kami. Itu kan di apa? Ah, malas Bang, di sini Bang Juma. Iya. Iya sayang, sebulan lebih saya, hampir 2 bulan nyari 1.000. Nggak kayak yang lain saya, yang lain tuh seminggu 2 minggu sudah dapat 1.000, saya 2 bulan lebih. Ke band lagi yang Makanya pertama itu, yang saya trauma itu. Minta follow sama yang tinggi followernya. Iya. Udah, mana Zumanya? Keluar ya dia. Enggak, kita Apa nih? Ada yang komen, Iya. ada yang komen. Ah, ini Paulus apa ini? saya mental-mental nih. Paulus Messenger of Allah ya. Halo Jadi Bang Paulus Juma, Messenger sudah of dibilangin Pak Arjuna. Di EPC aja katanya, kalau di sini ya teman-teman yang lain nggak setuju. Lagian saya juga bukan apa, kalau rungkat nggak bisa live lagi saya. Karena ini belum persiapan sih, belum persiapan akun lain gitu loh. Iya. Tadi aja roomnya Pak Toro robo itu gara-gara ini. Ah, itu ada Khalifah Malik. Salam Khalifah Malik. Coba bro, naikkan Khalifah Malik itu. Khalifah Malik. Bos takut mualaf loh. Siapa yang takut mualaf? Nggak ada. Nah, Khalifah Malik. Tuh Khalifah Iya. Malik tuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus Kristus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Kristus birobil alamin. Bismi Yesus Kristus ar-Rahman ar-Rahim. Amin. Hah? Ya.
Enggak. Ini Pak Arjuna kan nggak mau di sini. Dia pertama dia juga menghargai saya kan, dan saya trauma juga Pak Malik ya. Karena nyari follower ini saya hampir 2 bulan loh. Yang pertama ke band ya, ini sayang sekali kalau rungkat. Itu kan Pak Arjuna nggak takut, dia malah bawa ke FIC gitu loh. Bang Juma aja yang ngotot, nggak mau. Apa dia yang takut? Ya. Ya. Oh boleh, boleh saya jadi, ya saya jadikan ya. Bentar dulu. Bentar. Tambah moderator ya. Nah, iya. Sudah bro. Zuma, Ya. itu tuh di bawah ada Zuma tuh. Zuma. Tadi dia minta naik. Ini, ya dia ini. Nah itu dia. Biarin aja Pak Malik ya. Oh, yang Pak lain aja, Arjuna yang mau- lain aja, oke. Pak Dia Ijo, Pak mau Ijo head. naik. Iya, Pak Ijo naik aja kalau 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 Zuma nggak mau, Pak Ijo aja. Pak Ijo naik. Pak Ijo naik aja udah. Gimana? Iya, Enggak, kalau dia trauma saya. rusuh turunin aja langsung. Zumanya kalau rusuh turunin aja. Si Juma. Dulu. Begitu sangat sensitif di keimanan umat Kristen. Tapi begini, jika pertanyaannya dibalikan pun, ya di dalam Alkitab pun tidak ada menjelaskan bahwa Yesus tidak menikah, gitu. Nanti ya, sebentar ya. Silakan Bang Imrus, dilanjutkan dulu Bang Imrus. Iya, silakan Imrus. Enggak bang, enggak, kalau begitu ini aja bang, apa sebelum nanti itu pertanyaan itu dijawab sama Bang Gege karena tadi udah diteruskan, saya mau nanya ini aja bang, tentang Yesus ini bang, itu yang menguatkan dalilnya itu Yesus itu sebagai Tuhan kan harusnya kan ada bang, tapi saya mau bertanya bang, tentang kata-kata domba sesat ini kan, abang selalu mengatakan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Yesus sebut domba sesat. Nah kalau sudah mengikuti Yesus sebagai Tuhan, ya itu sebutannya apa bang kepada Bang Jim ini apa bang? Abang disebut sebagai apa bang? Ya pengikut Silakan, Bang. Kristus, pengikut Kristus, pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Kalau Ya. sekedar pengikut, kita manusia sesama manusia juga pengikut bang. Masa dia sebagai Tuhan dia gelarnya cuma sebagai pengikut kepada abang yang sebagai makhluk ciptaannya ini sebagai pengikut? Itu loh bang. Pengikut dalam artian Harusnya kan ada. gini, Gimana silakan? menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat, sebagai penebus dosa, ya, dan menyangkali dirinya, menyerahkan semua keyakinan, kepercayaannya kepada Tuhan, Tuhan yang berkehendak dalam dirinya dia. Jadi bukan lagi dia yang berkuasa, tapi menyerahkan Tuhan yang berkehendak. Dia menyerahkan semua kepada Tuhan atas apa yang dia lakukan gitu. Jadi dalam artinya jadi muridnya Yesus begitu. Tapi memang ada juga jadi pengikut. Enggak, bisa nanti di itu dulu. Saya seminggu ini nggak dengar suara Bang Juma, rindu ya. Iya. Bang Sugi tadi itu. Abang seminggu, saya sehari aja nggak ketemu kangen. Rindu, Cok. Saya enggak sih, bosan.
Parah. Nirima parah. Kita di mana? Parah Nirima. Enggak bang, serius bang, enggak bang, ya Allah bang, serius bang, enggak bang, enggak bang, Bang Zuma di bawah tadi Uni. enggak bang, serius bang, enggak bang, ya Allah Nah, bang. itu Zuma ada itu Bang Zuma di bawah. Abang aku itu, abang aku tahu ya bang aku. Sini Oten naik sini Oten. Enggak apa-apa. Nanti biar saya sampaikan ke Bang Zuma. Enggak, Ustaz. Bang, enggak. Enggak, soalnya kalau beliau Kemarin ingin apa meluk Uni. Iya, enggak boleh, bukan murim. Nanti saya sampaikan Bang Zuma katanya berhenti dakwah aja. Ya, astagfirullah. Ini capek dengar Ya suara Allah. Bang Zuma. Enggak, jangan. La ilaha illallah, enggak boleh gitu fitnah. Bang Zuma kayaknya. Aku denger loh. Enggak. Masya Allah, itu Bang Zuma loh. Aduh, Turun naik. Ya Allah, dengar ya. Itu Bang Zuma itu, Bang Zuma itu adalah spirit aku, Roh Kudus aku. Jangan begitu, aku tuh cuma bercanda, ya Allah. Gurunda. Duh, rindu kita nih Gurunda. Duh. Gurunda Ya Allah. meskipun enggak lihat akunnya Uni tahu kalau suaranya Uni. Enggak. Bang, serius Bang. Enggak mungkin lah. Masa sama abang sendiri bosan? Enggak mungkin. Aduh, saya ini. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang itu Uni, abang. Enggak bang. Belum minum obat beliau tuh. Lupa minum obat. Coba Uni diulang tadi kalimat yang tadi Uni, coba diulang. Bang Zuma itu bikin ngangenin kalau aku semua Maksudnya gini, maksudnya yang sebelumnya beliau itu sudah bosan karena keseringan curhat dialog sama aku, ya kan? Iya, Gitulah bener-bener. maksudnya. Iya, masih gitu apa? Gini Iya. guys. Apa-apa aku tuh selalu sama Bang Zuma, apa-apa sama Bang Zuma. Jadi bosen Bang Zumanya gitu. Ya kan Bang? Lu kok jadi sayang bosan? Uni yang bosan. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenapa dikerumunin anjing? Iya, Ri. Banyak anjing di sana, ngeri Di room siapa Bang? Entah. Bang, aku sekarang jadi ninja Bang. Jadi kita bisa gini loh Bang. Kalau punya 2 HP, kita bisa masuk pakai akunnya nggak kelihatan. Terus nanti kita nggak di mute sama mereka. Jadi kita bisa ngehajar mereka gitu. Terus misalkannya Abang punya pacar 3, jadi Abang bisa sembunyi dari pacar Abang 1, Abang kelihatan di Komal. Jadi pacar Abang yang 2 lagi tuh nggak ngelihat Abang tuh lagi live gitu loh. Jadi Abang bisa menyamar gitu. Bang Zuma nggak kayak gitu Bang. Udah tahu kandang anjing didatangi, gonggongin lah. Aku penasaran aku pengen tahu yang meninggal itu, yang mati itu manusia atau bukan? Kata mereka manusia. Nah, manusianya ini ciptaan atau bukan? Nah itu Ayo. dia yang masih belum deh. Itu yang baru kita. Ayo. Katanya gini, kata Oten kemarin, si Yuni Bang, kata Yuni, Rifa ini bodoh, katanya dia bilang bahwa Kristen itu menyembah manusia, bukan. Hei Rifa, besok aku publish, besok aku kirim sama Abang videonya, Abang posting nanti di VT. Kata dia gini, orang Kristen itu tidak pernah menyembah manusia, tetapi menyembah keilahian Yesus, katanya. Ikut tanya sama Yuni, apa keilahian Yesus? Ku bilang. Ya kenapa nggak dia sembah aja sekalian? Itu dia Bang. Kalau ternyata keilahian daripada Allah Subhanahu wa taala itu juga dimiliki oleh ciptaannya, ya sudah. Itu sudah perwujudan daripada pemurtadan, itu udah murtad, akidahnya udah rusak itu. Aku bilang langsung gitu, kamu udah murtad dah. Apa kapasitas kamu mengatakan aku murtad? Kau bilang itu ada Al-Quran yang ilahinya, menerangkan bilang. itu. Mengakui ada sisi keilahian pada sisi manusia. Nih aku liatin ya. Disembah keilahian Yesus. Iya, ini nih aku kasih ya. Bentar, ini aku tunjukin videonya ya. Nih, bentar. Iya, berarti dia udah kafir dong. Sudah mengaku itu. Iya, sudah bisa mengakui jadi. keilahian Yesus. Enggak pakai kayak suaranya aja. Nggak penting deh, nggak usah. Nggak usah ya, nggak penting. Dia tuh kayak ada ODGJ-nya sih. Bahas ini aja yang tadi. Dewa Molok, apalagi yang mati itu siapa? Yang mati manusia. Coba aku pura-puranya manusia jadi ini Oten ya, ciptaan Bang? atau bukan? Aku pura-pura jadi Oten jangan, ya. nggak boleh. Oh, nggak boleh cosplay Nggak ya? boleh.
Ya udahlah. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan pura-pura jadi kafir, nggak bagus, nggak baik. Itu Nanti jadi juga kafir pelanggaran. betulan. Meskipun pura-pura kita nggak boleh jadi pura-pura jadi kafir, nggak bisa. Jadi yang jelas teman-teman sekalian ya, tujuan daripada Yesus menjadi manusia itu apa? Menyelamatkan manusia, menyelamatkan Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali untuk menyembah kepada Allah. Tapi kalau di teman Kristen dikatakan tujuan Tuhan itu menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ending dari menyelamatkan itu apa? Mati di atas tiang salib. Apa tujuannya? Nah, di sini masuk kepada penyembahan persembahan kepada dewa Molok. Nah, kan itu tujuannya. Dia datang untuk dewa Molok. Nah, belum ada juga penyembah persembahan dewa Molok yang bisa berdialog dengan baik. Semuanya hanya kejang-kejang. Jadi inti poinnya di sini adalah yang mati itu mustahil pencipta langit dan bumi. Yang mati adalah manusia. Nah, manusia, kemanusiaan Yesus ini pertanyaannya, apakah kemanusiaan Yesus itu ciptaan atau bukan? Ciptaan dalam Tesalonika sama dalam kitab Wahyu. Nah, itu Dalam dia. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang Permulaan. utama dari segala yang diciptakan. Yes. Berarti selama ini mereka menyembah Ciptaan. Dah selesai. Makanya mereka terhadap apologet yang kritis terhadap dalil dalam Bible itu enggak mereka anggap sebagai orang yang patut diajak dialog. Dianggap kita ini penghujat, penista gitu. Padahal kita mau menyelamatkan mereka. Ada yang nama Surya di atas, di bawah, tolong dinaikkan katanya. Naikkan Surya. Surya naik. Udah naikin tapi langsung mental. Ini. Dinaikin lagi. Kayaknya dia pegangan di bawah supaya nggak naik. Oten, kenapa sih Vano naikin Vano. Akun Vano. Ada lagi yang mengatakan tadi hari Selasa itu adalah gembala. Loh, bagus itu hari Selasa gembala. Yesusnya anak domba. Tinggi mana derajatnya kira-kira? Pengembala Ya, itu gembala kita, lebih Bang. tinggi. Di Al-Qur'an kan kita Gembala. pengembala. Iya, betul. Mereka kan anak domba. Selamat malam bang. Semua. Malam, waduh. Iya, malam. Sehat-sehat ya. Sehat. Gimana mau nanya apa-apa nih? Mau di dialog apa nih? Mau nanya juga boleh. Silakan. Angkat materi kita dialog baik-baik. Surya aku moderatorin ya malam ini Surya. Aku yang jadi moderatornya. Surya mau bahas tema apa dengan Bang Zuma? Bisa nggak Surya Di sini banyak menjawab? narasumber. Ada Aki, ada Romi Syam, ada Dinda Oh, iya, Alwan. Kak Tinggal Romi pilih Syiah. aja. Ada Karomi Syiah. Capek gitu bang ini dialog gitu karena untuk Yesus sendiri aja banyak yang nggak paham kan seperti itu. Makanya Anda berikan paham Pahami kepada dulu kita. esensi Yesus itu apa. Ya udah Jo, jelasin esensi Ayo, Abang, Yesus itu apa jelasin. Bang? Esensi Jelasin, Bang. Yesus adalah Ya, Yesus kan tuntunan, panutan, role model bang. Sesudah Adam. Seperti itu. Ini suaranya kayak football ini. Football ya, Bang? Artinya kalau dia itu adalah role model, artinya pengikut Yesus itu kudu wajib mengikuti dia kan? Ya, semua bang, semua manusia bukan Iya. hanya pengikut Yesus Oke. bang. Oke. Yesus itu sunat. Anda ikuti sunat. Oh itu makanya abang pahamnya terlalu kulit bang. Ya maksudnya gimana? Kalau rohnya Yesus yang kita Yesus ikuti ngajarkan dia sunat enggak bang? Yesus ngajarkan sunat enggak? Yesus mengajarkan sunat itu pasti. Oh berarti anda dangkal gitu bang. Oke. Baik. Ya. Yuk, ini Matius 5 nomor 19 itu perkataan siapa? Apa isinya bang? Aku nggak hafal ayat itu udah malas ku bahas bang. Ahi tolong dibacakan Ahi. Oke, dari ayat 5 ya, dari ayat 17. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi.
Aku Ini suara apa ini? Pak De Sugi berisik. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa yang melenyapkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Barang siapa yang kehidupan keagamaannya tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, maka dia tidak akan menduduki kerajaan surga. Silakan lagi Juma. Iya. Makanya aku tanya. Jelaskan di sana bahwa barang siapa yang kemudian menghilangkan setitik pun meskipun yang paling terendah, terkecil, Mute Pak ya, De, nulis Pak dan De. mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Itu perkataan Yesus. Anda percaya nggak Yesus mengajarkan itu? Iya, tapi kan dia bukan datang mengajarkan hal-hal syariat gitu, Pak. Loh. Makanya aku bilang Bapak dangkal. Loh, jangan katakan saya dangkal. Kalau Anda sendiri bertanya dalil, Anda bertanya ke kita gitu loh. Kami lebih paham dalil kitab Anda. Sementara Anda sombongnya minta ampun, dangkal. Anda kuatnya di mana? Dari segi apa? Dalil Anda nggak kuasai. Ya, kalian Ayo. paham dalil, kalian hafal semua, tapi dangkal paham esensinya. Oke, nggak apa-apa. Nah sekarang gini, Matius 5 nomor 19 itu menurut Yesus boleh nggak dihilangkan hukum sunat itu menurut Anda? Ya masa Yesus mengajarkan sunat? Itu dulu jawab. Yesus mengajarkan sunat. Ini Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan meskipun Sunat tidak, Pak. Yesus mengajarkan sunat tidak, Pak. Dengarkan. Yesus mengatakan, loh, gimana sih? Yesus mengajarkan hukum. Gini. Hukum Taurat ini diantaranya adalah sunat. Benar nggak? Betul. Ya. Oke. Nah, sekarang menurut Yesus, apakah bagian terkecil yang paling terkecil di hukum Taurat itu bisa dihilangkan? Menurut Yesus? Nah, tidak. Berarti sunat ini boleh nggak dihilangkan menurut Yesus? Yesus mengajarkan sunat tidak, Pak? Boleh nggak? Enggak, saya tanya dulu. Boleh tidak sunat ini dihilangkan oleh Yesus? Boleh nggak? Aku jawab tadi tidak. Tidak. Boleh nggak? Pernah nggak Yesus? Dengarkan. Kalau Yesus tidak menghilangkan sunat, apakah Yesus mengajarkan menghilangkan sunat? Ya, Yesus kan tidak mengajarkan sunat intinya kan seperti Loh, tadi katanya Anda Yesus tidak mengajarkan menghilangkan sunat. Memang Ayo. iya. Kenapa Anda menghilangkan sunat? Kenapa Anda tidak sunat? Ya karena esensinya kan bukan ke arah situ. Yesus juga tidak mengajarkan sunat. Loh. Tadi katanya Anda tidak dangkal. Anda ngerti enggak? Yesus mengajarkan sunat. Loh. Sekarang ketika Anda mengatakan demikian, dengarkan saya. Anda sudah mengatakan Yesus tidak mengajarkan. Dengarkan. Anda katakan tidak mengajarkan menghilangkan sunat. Dengan demikian Yesus mengajarkan agar sunat itu tetap terlaksana. Iya. Yesus tidak mengajarkan sunat kan gitu. Bagaimana mungkin? Dengarkan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan melakukan sunat, sementara Yesus mengatakan tidak boleh dihilangkan meskipun setitik dari hukum Taurat? Iya, kalau dihilangkan juga kan nggak ada masalah. Kata siapa? Menghilangkan Kata itu, Pak. siapa? Karena ajaran Yesus bukan mengajarkan hal-hal itu. Loh, tadi yang dibacakan oleh guru saya itu apa? Itu ucapan Yesus atau bukan? Ucapan Yesus bukan Yesus. Ucapan yang Yesus. mengajarkan. Nah, ketika orang tidak sunat dan mengajarkan ke orang lain untuk tidak bersunat, dia menempati tempat tertinggi atau tempat terendah menurut Yesus? Yesus datang esensinya bukan itu. Itu menurut Anda. Tadi kan Yesus sudah dikatakan, aku datang. Oh iya, itu menurut kekristenan. Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus, Bung. Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Gini Bang.
Tadi Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk Memang tidak menggenapi. meniadakan, tapi kalau Bapak baca kisah tulisan di jari wanita berzina, kan Yesus tidak melempari. Iya. Dalam kisah para rasul, dalam kisah para rasul 15 ayat 1, dengar. Dalam kisah para rasul 15 ayat 1, kemudian beberapa orang turun dari Yudea dan mengajar saudara-saudara seiman, jika kamu tidak disunat sesuai dengan adat istiadat Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tuh, kisah para rasul 15 ayat 1. Iya, baca kisah tulisan. Anda hanya membantah ajaran Yesus. Lalu kemudian Anda mengatakan Anda pengikut. Bagaimana ceritanya? Pengikut Yesus itu mendengarkan perkataan Yesus. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal. Bapak kan hafal. Apa hubungannya, Bung? Apa hubungannya persinahan dengan sunat? Hukum Taurat itu esensinya. Oh, Anda Yesus tidak salah. melaksanakan merajam Anda wanita salah. yang berzina. Apakah Yesus tidak melempari wanita yang berzina? Apakah Yesus pada saat itu kapasitasnya sebagai hakim? Karena esensi kan itu udah jelas hukum Musa, kenapa nggak dijalankan Yesus di situ? Kan ditanya orang enggak, itu. Yesus Kenapa itu dijalankan melempari wanita ini. Aduh, parah ini orang. Kok parah ini orang? Itu esensi wanita penzina itu apa? Ajaran Yesus jasmani ke batinia. Seperti itu Bapak. Ke batinia. Bagaimana Anda bisa ke batinia sementara lahiriah aja Anda error, Anda gagal di sana. Iya, itu Yesus menggenapi hal-hal yang lahiriah itu kepada jasmania. Yesus berpesan di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya. Berpesan kepada muridnya, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ya, ikuti semua yang diajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka lakukan. Karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi tidak menjalankan. Ini perintah Yesus. Gimana katanya Yesus tidak menjalankan hukum Taurat? Apanya? Parah. Ini nggak paham Bible Anda, makanya nggak ngerti. Bukan nggak paham Bible, akhi. Beliau bukan Yesus pengikut. tidak mengajarkan syariat. Padahal Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 5 ayat 20. Ya, barang siapa yang kehidupan keagamaannya tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, dia tidak bisa menduduki kerajaan surga. Itu berbicara tentang syariat. Di mana diterangkan di dalam Matius 23 ayat 2 itu, orang ahli Taurat itu hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Dia tidak masuk surga. Bagaimana dengan Kristen? Kristen tidak menjalankan, tidak mengajarkan, justru menentang. Neraka kalian. Di dalam Matius 7 ayat 21, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Bapa itu apa? Hukum sunat. Taurat. Gitu loh. Bahkan ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20, Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Dijawab oleh Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Hukum Taurat dijalankan. Kehendak Bapak itu kita lihat dari Yesus, Pak, gitu. Seperti itu. Kan kita nggak tahu kehendak Bapak ini apa. Kehendak Bapak itulah yang dikerjakan Yesus. Kan gitu gampangnya. Yesus Nggak susah, sunat. Pak. Nah, itu hal-hal jasmania itu, Pak. Loh, gimana ceritanya? Orang yang tidak mentaati hukum Taurat dengan jasmania, Yesus katakan di dalam Yohanes 7:49 adalah orang yang terkutuk. Gimana ceritanya Anda ini? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, maka terkutuklah mereka. Ayo. Jadi kalau misalnya hal-hal jasmania itu hukum-hukum mata ganti mata, seperti itu, ini nyawa analogi, ganti ini nyawa. analogi sederhana. Bagaimana Itu Anda hal-hal bisa yang dasar sebenarnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda itu bersih kalau hati Anda itu bersih, jasad Anda sendiri tidak pernah mandi? Gimana ceritanya itu? Oh, beda. Anda merasa diri Anda bersih. Loh, nggak bisa. Kenapa? Karena hukum Tuhan itu terkait dengan jasad dan rohani, jasmani dan rohani, itu hukum Tuhan itu. Nggak bisa dipisahkan. Makanya hukum Taurat itu bukan manusia, Pak. Gimana?
Itu syariat itu buatan manusia itu. Wow. Loh, gimana ceritanya Anda mengatakan syariat itu buatan manusia? Anda belajar di mana? Ulangan 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu keturunanmu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah. Ini syariat. Anda belajar di mana sih? Iya. Agama itu mengatur hal-hal syariat, tata ibadah, ritual. Loh, Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan mengajarkan ke arah situ, tapi menggenapi. Loh, di mana Yesus mengatakan dia tidak mengajarkan Taurat? Di mana? Di mana? Tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Waduh, parah ini. Kalau gini. Kalau dengarkan. Di dalam hukum Taurat, penebusan dosa itu dilakukan dengan cara membunuh, mempersembahkan darah. Ya, apakah perjanjian mempersembahkan darah hewan? Apakah kemudian di perjanjian baru tidak sama seperti itu? Ya, tidak esensinya mempersembahkan kan pengorbanan bagi orang lain seperti itu, bukan mengorbankan. Siapa bilang, Bung? Sekarang begini, Bung. Di perjanjian lama, kalau Anda yang berdosa, Anda sendiri yang harus mengorbankan kemudian hewan Anda. Oh enggak, salah Bapak itu. Kalau perjanjian lama enggak, bukan kita Apa? yang mempersembahkan. Lalu siapa? Ya, Nenek orang yang lain yang mempersembahkan ke masuk ke ruang Maha Kudus, Pak. Orang lain. Waduh, parah ini. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Baca aja, kalian kan lebih paham. Imam-imam yang masuk mempersembahkan atau orang tua. Tadi dibawa sok jagoan, ternyata naik ke atas nggak ada ilmu. Anda itu cuman korban dewa Molok, tahu nggak? Siapa yang masuk ruang Kasihani Bang, kasihani Bang. Saya kasus lah. gini. Di dalam Imamat 4, ketika ada orang yang berdosa, statusnya dilihat. Apakah dia orang manusia biasa atau dia adalah tokoh atau imam? Itu status korbannya yang diminta kemudian itu beda. Begitu juga ketika dosa perorangan dengan dosa umat, itu juga korbannya berbeda. Manusia langsung mempersembahkan korban kepada pencipta, kepada Elohim. Tidak ada, Pak. Harus melalui imam. Lah iya memang betul. Ada yang masuk ke ruang Maha Kudus. Memang betul. Nah, sekarang begini, kalau misalnya Anda melakukan dosa, Anda yang membawa korban Anda ke imam atau orang lain yang membawakan? Orang lain yang membawa, Pak. Kita nggak layak kalau di perjanjian baru. Perjanjian lama kita nggak layak mempersamakan korban di ruang Maha Kudus, Pak. Seperti itulah syariat itu, Pak. Parah Anda, parah. Ngerti Bible dia. Parah sunat nih. Parah. Anda korban dewa Molok ini yang diajarkan dari gereja ini. Kasihan Anda ini. Kasihan. Dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 4 nomor 13 ini tak kasih contoh ya supaya Anda belajar gitu ya. Tadi Anda mengatakan kami dangkal. Ternyata Anda nggak ada ilmu. Dan beritahukanlah kepada perjanjian yang diperintahkan kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 loh batu. Itu jelas dikatakan di Imamat 4. Di nomor 1-nya dijelaskan, maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Data nomor 2, jangan kau menambahi dan jangan kau mengurangi. Dengan demikian kamu akan berpegang yang mempersembahkan korban itu siapa? Bukanlah orang langsung yang bersalah, tapi ada imam. Menjadi perantara antara manusia yang bersalah dengan orang yang berdosa, itu imam. Iya, maksudnya gini loh. Orang-orang yang mempersembahkan kurban itulah yang kemudian yang memiliki dosa. Imamat 4-nya dengarkan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak sengaja, ini seseorang, berarti salah satu orang, tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang oleh Tuhan, dan ia melakukan salah satu daripadanya. Waduh, orang dangkal. Dikatakan bahwasanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu adalah seorang imam, apa persembahannya? Jelas di sana dikatakan sebagai persembahannya adalah kambing jantan. Kambing jantan. Kalau seorang imam, itu jelas.
Tapi kalau dia adalah orang yang miskin, rakyat jelata, maka yang dipersembahkan itu adalah kambing betina. Itu diterangkan di Imamat 4 nomor 27-28. Jadi bukan orang yang mempersembahkan kambing untuk Anda. Enak kali Anda, itu ajaran Dewa Molok itu. Kau korbankan anak Maria untuk Tuhan pencipta langit dan bumi, itu anggapanmu. Tapi yang benar adalah Anda sedang mempersembahkan darah manusia kepada dewa selain daripada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dah, parah ini hotel. Udah nggak ada adanya, Bang. Udah aku turun dulu. Kalau orang dangkal dia sendiri nggak paham kitabnya gimana sih? Kamu dangkal katanya. Itu tertulis di mana? Sini ngobrol Bang Rey. Cuma modal asumsi berani naik ya. Memalukan. Parah. Pano, kamu udah sunat belum kamu? Mute-nya nggak dibuka. Sudah sunat. Oh udah. Oh ya alhamdulillah. Jangan galak-galak. Silakan. Oh nggak galak bang gitu memang begitu. Bang Juma suaranya. Bang Juma memang begitu suaranya bang. Ya memang nggak untuk Bang orang Ray, yang sini, Bang Ray. penyakitnya sudah akut ya harus resepnya harus apa, obatnya harus keras. Kalau nggak sembuh-sembuh nanti. Gitu ya Bang ya. Bang Pano mau nanya apa Bang Pano? Silakan. Nggak tahu. Bang Pano Kristen ya Bang Pano ya? Dinaikin. Iya Bang. Dari Kristen Bang. Oh sih. Nih temennya Bang Pano ada nih, Bang Rey ini temen aku juga nih. Bang Rey, selamat malam Bang Rey, ketemu lagi kita. Malam Bang, malam semua. Sehat-sehat semua ya Bang. Selamat malam. Bang Rey, ada yang mau ditanya silakan, Bang Juma. Enggak deh Bang, saya nyimak aja dulu. Oh gitu ya. Oke, Bang Pano tadi mau ngomong apa itu? Nggak jadi. Baik, Enggak, ini saya kok bernarasi baca- ya, nanti ditanggapi oleh baca- teman-teman. Kok suka baca Alkitab orang Kristen gitu Bang? Enggak. Jadi gini. Ya, silakan Bang Juma. Oke. Al-Quran itu menjelaskan begini. Ya ahlil kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa, mengapa engkau mencampur adukkan kebenaran bil batil, dengan kesesatan, dengan kesalahan yang bukan firman Tuhan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan engkau menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahui. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau misalnya hari ini kami mencari, ya, kemudian menelaah, kemudian memahami kitab saudara, itu karena perintah Al-Quran. Sama ketika reformasi menjelaskan orde baru, reformasi menjelaskan orde lama, ya wajar. Yang tidak wajar itu ketika kemudian sudah reformasi masih menggunakan zaman orde baru untuk menyelisih orde reformasi. Itu yang keliru. Jadi kalau Al-Quran berbicara, umat Islam berbicara tentang Kristen, itu wajar. Karena Kristen itu lebih dulu dalam perspektif keyakinan mereka. Islam kemudian sebagai agama yang disempurnakan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iya, silakan. Kenapa Bang Pano? Silakan. Harusnya Bang Juma ini kalau memang mau tahu harusnya cari lawan yang kompatibel. Kan banyak. Emang ada? Nggak ada. Itu si Jeki Sembiring. Aduh. Dia blokir saya Bang. Dia blokir saya Jeki Sembiring. Bisa Jeki Sembiring. Langsung ngegas. Gak pernah mau naikin orang. Banyak. Enggak, Jeki Sembiring itu udah sering awal-awalnya dulu kita dialognya baik-baik. Jeki Sembiring. Tapi ternyata kesini ketahuan dia tidak ada ilmu. Bagi teman Kristen Jeki Sembiring itu adalah orang hebat. Tapi bagi kami apologet Muslim, mereka itu tak layaknya jemaat biasa. Duh, dia bukan itu Bang. Dia memang belajar Alkitab. Jadi kalau Bang Juma mau tanya, harusnya tanya lawan yang
mempelajari Alkitab itu Bang. Kayak ada Billy, ada Triwira ya kan. Banyak Billy, Billy ini tuh. Billy Lin. Allahu Akbar. Nah, Triwira Tadi juga. Billy lewat lumayan. doang sini. Ada Erben, Erben bagus. Erben aja lah sama Erben. saya. Gimana? Saya Erben. undang Erben sekarang ya, Bang. Saya undang Erben nih. Ya, coba. Erben, Ya. Erben di tempatnya dia 3 hari 4 hari lalu saya dinaikin, di-kick, dinaikin, di-kick, dinaikin, di-kick. Kayak kayak celup dia. Menghujat aja. Kita kan dialog. Saya tidak pernah menghujat. Saya itu berkat kasih karunia dari Allah Subhanahu wa taala merasa terpanggil untuk menyadarkan teman-teman yang suka menghujat Islam. Itu aja poinnya. Gitu, Bang. Iya. Bahkan gini, Gimana? kami mendapatkan dalil di dalam Al-Quran di surah Al-Hajj ayat 36 34. Di sana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kami umat Islam bahwasanya sesungguhnya Allah mensyariatkan di setiap umat ya untuk mempersembahkan kurban berupa hewan ternak. Nah, setelah saya belajar, saya ingin tahu apakah Al-Quran ini benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya dengan melihat dari aspek kitab yang kemudian teman-teman Kristen katakan sebagai terjemahan dari kitab-kitab terdahulu. Dan ternyata memang betul. Tidak ada data di dalam kitab saudara yang menerangkan bahwasanya Tuhan meminta persembahan darah manusia. Al-Quran mengatakan walikulli ummatin ja'alnal mansakal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Dan ternyata Imamat 1 nomor 2 Tuhan juga memperingatkan kepada Bani Israel ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan hendaklah dengan hewan ternak. Nah, saya cari yang persembahan manusia itu di mana? Ternyata di kitabnya para nabi itu tidak ditemukan. Yang Anda katakan kitab-kitab para nabi itu tidak ditemukan Tuhan minta persembahan manusia. Tapi Kristen berdiri di atas pondasi agama yang katanya keselamatannya itu dengan darah Yesus. Ini masalah. Maka itu saya merasa kasihan ini teman Kristen. Kalau dibiarkan saja terjebak dalam doktrin dan dogma. Sementara Yesus sendiri yang dikorbankan di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan agar mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Gitu loh, Bang. Kami yang ngerti itu masa mau dibiarin? Berbeda dengan Jeki Sembiring. Ketika dia meluruskan selesai perpuluhan, mati dia. Makan dia nggak makan. Kalau iya, coba dia jujur, Jeki Sembiring jujur. Oh jaya teman-teman, ternyata di kitab kita yang diperintahkan persembahkan itu adalah hewan, bukan manusia. Oleh karena itu tinggalkan Yesus. Nah kalau udah tinggalkan Yesus, siapa yang membayar perpuluhan lagi ke dia? Nggak ada. Begitu loh Bang, silakan. Bang Rey. Ya, pada kenyataannya di silakan, dunia ini memang agama besarnya ya terbanyak Kristen gitu loh Bang. Ya kan? Agama Tapi bagi dunia maksudnya. iya. Tapi kalau itu jadikan sebagai sandaran kebenaran, bagaimana dengan pernyataan Yesus? Onta lebih mudah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Sementara orang Kristen itu mayoritas kaya-kaya semua. Nggak semua. Mau kemana mereka ini? Nggak, jangan generalisir. Yang Kristen yang di pendalaman miskin-miskin banyak Bang. Nggak Nah, bisa berarti generalisir begitu. Iya, berarti yang Anda katakan lebih banyak di dunia ini berarti lebih banyak Islam dong. Karena yang Anda hitung keselamatan itu ya miskin. Kan lebih banyak yang kaya. Berarti lebih banyak yang tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Onta aja nggak mungkin masuk lubang jarum, apalagi orang kaya kan gitu. Itu analogi kan, ya analogi yang kayak itu kayak hiperbola lah kalau dibilang. Iya. Itu kan istilah aja. Tapi memang pada kenyataan memang banyak yang ke neraka daripada yang ke surga itu memang sudah tertulis begitu. Tertulis kan jalan ke kebinasaan itu memang lebar, tapi jalan yang lurus itu sempit memang. Sempit, betul itu. Oleh karena itulah kemudian yang
Jalan sempit itu berarti jalannya lebih susah, lebih sulit. Jalan sempit itu. Ya, jalan yang lebar itu lebih mudah. Apa itu? Tinggal mengakui Yesus itu adalah juru selamat yang telah mengambil menembus dosa-dosa kita. Udah selesai. Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kayak gitu aja. Ya, itu konsep dasar ya. Tapi pada kenyataannya kalau dia tidak melakukan apa yang diwajibkan, ya dia sama aja bohong. Contohnya contohnya tertulis ya jangan berzina lah, apa gitu. Tapi jangan berzina itu sudah dibatalin, Bang. Jangan berzina itu sudah dibatalin. Batalin. Iya. Sudah dibatalin dengan matinya Yesus yang dipersembahkan entah untuk siapa. Loh, tidak seorang pun. Loh. Yang Anda katakan jangan berzina itu perintah Paulus. Itu di 10 perintah Allah aja ada. Ada, tapi dibatalin. Enggak bisa gitu. 15. Dibatalin. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di tiang salib dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dibatalin perintah Tuhannya, lalu kemudian Paulus bikin perintah baru. 1 Korintus 6 nomor 18. Itu dosa nggak, Bang? Dosa pasti. Ya sudah. Dosa. Jadi nggak ada di surga tidak bisa menerima dosa kan? Tapi kan di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2, anak-anakku jangan kau melakukan dosa, tapi barang siapa yang melakukan dosa, jangan khawatir, karena ada Yesus sebagai pendamai atas segala dosa kita. Ya kalau dia bertobat, kalau dia tetap berdosa tetap tidak bisa. Dosa adalah dosa gitu. Nah, kalau dia bertaubat berarti kemudian dia harus bersyariat. Nah, syariatnya Kristen itu kan syariat Paulus. Contoh jangan berzina, 1 Korintus 6 nomor 18. Enggak lagi lari kepada perjanjian lama, perintah Tuhan, karena perintah Tuhan sudah dibatalkan. Sekarang yang berlaku adalah perintah Bapa, tapi Bapak Paulus. Perintah Bapa Yahweh itu sudah dihapuskan dengan matinya Yesus menumpahkan darah di atas tiang salib. Yang muncul sekarang adalah perintah Bapa baru, yaitu Bapak Paulus. Jangan berzina, 1 Korintus 6 nomor 18. Apalagi yang Anda katakan sebagai syariat di agama Anda. Yesus berkata sendiri, jika engkau memandang wanita itu dan mengingininya dalam pikiranmu, Yesus sudah anggap itu berzina, padahal belum melakuin. Baru dipikirin aja udah berdosa. Tuhan anggap itu udah berzina, gitu, Bang. Jadi sadarnya udah lagi sama Tuhan. Oke. Tapi semua itu Yesus ambil pengajaran itu dari hukum Taurat. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Final di situ, semua yang diperintahkan oleh Bapa melalui Yesus itu adalah hukum Taurat, rangkaian daripada hukum Taurat, dan itu dibatalin. Nah, sekarang Paulus muncul mengajarkan hal yang sama, tetapi ajaran Tuhannya sudah dibatalin, dia buat ajaran baru. Hindarilah persinahan. Setiap dosa lain yang seorang lakukan adalah di luar tubuhnya, tetapi orang yang berzina berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Jadi orang Kristen itu tidak berzina karena dia taat dan patuh ingin melakukan keinginan-keinginan Bapak Paulus. Hukum Tuhannya sudah mati dengan darah manusia tadi. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Keinginan Bapak Paulus agar Kristen tidak berzina menurut perintah Paulus itu sendiri. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan kepadamu bukan berdasarkan atas perintah Tuhan, bukan atas firman Tuhan, tetapi atas kebodohan, atas perkataan orang bodoh yang ingin bermegah. Jadi yang Anda taati itu bukan firman Tuhan, tapi perkataan orang yang bodoh yang ingin bermegah, ingin dikatakan hebat. Itu pengakuan Paulus, Bang. Jadi kalau Anda tidak berzina, Anda tidak mencuri, Anda menghormati orang tua, istri Anda bertudung, itu semua adalah perintah-perintah Paulus. Itu bagus. Sayangnya itu perintah manusia. Perintah Tuhannya sudah dibatalkan. Iblis yang menjadi bapakmu dan kau ingin melakukan keinginan-keinginan bapak. Makanya muncul masalah.
Ini Yesus dipersembahkan atas perintah siapa? Ternyata ketika kita menelaah lebih jauh, pengajaran-pengajaran tentang Yesus menebus dosa dengan darah, Yesus menebus darah dan seterusnya, itu ada perkataan-perkataan yang tidak terlontar dari mulut Yesus itu sendiri. Contoh misalnya, Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di Taurat bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata tidak ada tertulis. Berarti itu bukan pengakuan Yesus, perkataan Yesus. Karena Yesus tidak mungkin berbohong. Tapi pengakuan orang-orang yang menginginkan Yesus ini menjadi Tuhan. Oleh karena dia telah mati di atas tiang salib. Makanya ajaran ini diajarkan kepada Romawi Yunani, bukan kepada Yahudi. Itu aja poinnya bang. Bahwasanya Tuhan mengajarkan mempersembahkan korban hewan, bukan mempersembahkan korban manusia. Tetapi Paulus kemudian mengajarkan korbannya adalah manusia. Dan itu Anda aminkan. Silakan. Valentino, selamat malam. Oh bang, Valentino udah buka gitu. Udah yang pergi sendiri. Aku nggak ini. Bang Rey kali mau nanya silakan. Bang Valentino silakan. Iya bang, malam bang. Saya cuma mau berkomentar tentang Bang Zuma sedikit, boleh ya bang? Oh ya silakan Bang Rey. Kalau Ya, menurut silakan, saya Bang Zuma ini kristologi mantap, hebat. Tapi kalau saya ibaratkan Bang Zuma ini seperti orang Amerika menyanyikan lagu perjuangan Indonesia, bisa lafalannya paham, tetapi tidak menjadi bagian dari situ, tidak menjadi bagian dari orang Indonesia. Tahu untuk menyanyikannya, tapi tidak menjadi bagian. Bang Zuma itu tekstual sekali, tapi tidak memahami konteksnya. Konteks dari setiap ayat-ayat yang Bang Zuma pahami. Kadang kalau menurut saya, kita dalam membaca Alkitab, kita harus menganggap Alkitab itu goib bang, penuh dengan mistisme. Tidak harus 1 tambah 1 dengan 2, tidak bang. Menurut saya loh, saya pribadi, saya juga mengajarkan pada anak-anak saya begitu. Kita harus menganggap Alkitab itu goib, bahasa. Jangan mengharapkan nalar kita orang yang bodoh, orang yang berdosa ini selalu harus mengerti. Untuk mencari padanannya dalam membaca Alkitab, dalam mencari kebenaran Tuhan, dalam menuju ke surga, bukan hanya kitab bang, tetapi kehidupan ini juga. Mungkin juga bisa kita lihat dari lawan kita, mungkin juga bisa lihat dari teman-teman sahabat atau alam itu sendiri. Begitu, demikian. Iya, jadi kalau saya adalah orang asing yang kemudian bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, sedangkan orang Indonesia sendiri tidak hafal Indonesia Raya, itu lucu dan menggelikan bang. Jadi kalau hafal Indonesia Raya saja tidak bisa, bagaimana dia bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik? Kalau memahami tentang Indonesia Raya saja dia tidak ngerti gitu loh. Justru ini lucu. Jadi itu adalah salah satu alasan. Oh, Bang Zuma itu secara teks bisa, tapi dia tidak mengerti apa yang terdapat dalam kandungan teks yang dia bacakan. Kalau saya kebalik bang, bagaimana mungkin seseorang itu paham tentang apa yang tertulis, kalau yang tertulis aja dia nggak paham? Bagaimana dia mengerti sebuah narasi, kalau narasi itu aja dia nggak ngerti? Bagaimana dia mau menguraikannya sementara dia nggak ngerti? Gitu. Itu salah satu cara, metode untuk melemahkan. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan Anda. Tidak bisa menyelamatkan Anda. Hanya bisa koar-koar ketika orang Amerika menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya. Misalnya orang Indonesia yang nggak bisa menyanyikan lagu itu cuma koar-koar, marah, menggerutu, menghantamkan kepala ke tembok. Itu apa gunanya yang kayak gitu-gitu? Yang kita butuhkan adalah orang Amerika menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita lebih lantang menyanyikan dan kita lebih mampu menjabarkan item-item apa yang dimaksud dalam kandungan Indonesia Raya itu. Tapi kan kenyataannya kagak. Anda tidak lebih paham Bible dari saya, kan gitu maksudnya. Kenapa Anda tidak paham Bible? Tidak lebih hafal kali bang. Enggak lebih paham, bukan hanya sekedar hafal. Oh. Paham pun kagak. Coba.
paham tidak kan kagak? saya tidak kalau saya tidak menghafal. Bagi saya itu membaca Bible Anda itu paham bukan nggak? dihafal. Oke, paham baik. lah. Saya Mari kita memahami uji. sekali. Mari kita uji. Baik. Matius Tapi 8 nanti nomor 4. nanti dulu sebentar. Sebelumnya, kalaupun abang sebagai di posisi penguji, jangan berharap kita sama, Bang. Cuma itu doang. Ya, lanjut. Justru karena kita tidak sama, kelas kita bisa diuji. Matius 8 nomor 4, Yesus mengatakan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Nelson, bentar. Jangan kau katakan kepada mereka, lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Sekarang menurut pemahaman saudara, Yesus memerintahkan kepada orang-orang ini pengikutnya mempersembahkan hewan atau mempersembahkan manusia? Menurut saudara, terkait dengan pemahaman saudara. Hewan, Bang. Dia Hewan. menyampaikan kepada Hewan. orang Israel, orang Yahudi. Oke, berarti hewan kan? Yesus perintahkan hewan. Nah, Hewan. terus mana perintahnya Yesus untuk mengorbankan manusia? Saya ceritakan. Ada seseorang wanita yang meminta anaknya untuk disembuhkan. Yesus menolak karena dia hanya diutus untuk domba-domba Israel. Oke. Terus dia bilang, tetapi kami orang Kanaan memakan remah-remah itu. Menurut saya pribadi, saya yang bukan orang Yahudi tapi Enggak pengikut begitu Kristus. ayatnya, Bang. Aduh, Abang ini gimana Ya, sih? Ayatnya bukan makanya begitu. kan saya bilang, Bang, saya itu Yesus tidak berkata hafal. tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Lalu kata perempuan Iya. Kanaan itu benar Tuhan. Tetapi Mengambil anjing itu remah-remah. makan remah-remah yang jatuh dari Nah, meja itu Tuhan. maksudku. Yang Itu penting kan Matius Anda 5, mengerti. Matius Tidak perlu tekstual, 15 Bang. ayat 26. Tidak perlu tekstual, yang penting Anda kan paham maksud saya. Artinya untuk orang Iya, Yahudi iya. dan orang non Yahudi, Yesus itu ada perbedaannya, Bang. Saat dia masih hidup, kita harus memahami dulu mana perintah untuk Sekarang orang gimana Yahudi, Yesus mengajarkan mana yang bukan. kepada Israel, Bang? Loh, tadi kan saya bilang orang di saat itu di Israel itu banyak dari bangsa-bangsa yang bukan Israel. Yesus tidak Ya. menolak kalau memang ada Perasaan gini, Bang. Yesus itu tiap hari adu jidat dengan orang Yunani ya. Adu jidat itu maksudnya ketemu muka gitu. Tapi Yesus itu nggak pernah mengajarkan ajarannya kepada orang Israel itu. Nah, terkait dengan perempuan itu, Yesus tidak sedang mengajarkan apa-apa. Di situ hanya Itulah. sekedar menolong saja. Ibaratnya begini, ya saya mau pergi Jumatan misalnya, ada orang Kristen kecelakaan. Lalu saya tolong, apakah saya sedang mengajarkan Islam kepada orang Kristen? Tidak, itu dalam konsep kemanusiaan. Yesus tidak Itulah, mengajarkan apa-apa di situ, Bang. Maaf Mbak ya. Di dalam perjanjian lama pun ada kisah seperti itu. Ada orang-orang yang bukan Israel, tetapi masuk di dalam kumpulannya itu. Emang di situ ditulis ada kamu bisa mengajarkan orang-orang yang bukan Israel? Firman-firman 10 hukum tidak, Taurat tidak. Kemana orang-orang itu? Yang bukan orang Tapi Israel. perlu Anda ingat, di Itu yang dalam bukan Matius 10 tekstual itu, ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 muridnya dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi Yesus sama sekali tidak punya inisiatif untuk mengajar orang di luar Israel. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 5, 6 ya sampai 7. Di situ ketika Paulus dan rekan-rekannya melintasi tanah Pergia dan Galatia, Roh Kudus mencegah mereka, dan di ayat 7-nya Roh Yesus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Coba. Iya, analoginya begitu. Dor, selamat datang di kebenaran. Ajarannya kepada Analoginya orang seperti di itu. luar Israel, Bang. Nggak ada itu. Analoginya seperti itu. Memang tidak dikatakan, makanya kan saya bilang jangan terlalu tekstual. Saya memahami Alkitab tidak tekstual. Loh, Tidak kok nggak kata per kata, tekstual? tidak ayat per Sola ayat. scriptura Tidak. dong kalian. Bentar, Agama itu Mbak. harus mistis, Di Mbak. dalam Amsal Agama itu 5, harus kita di pahami dalam dengan Amsal mistis, 3 ayat 5. dengan goib. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Saya melihat Anda ini hanya berdasarkan pengertian sendiri, tidak sesuai Loh, dengan iya apa dong. yang tertulis di dalam kitab Anda. Tidak begitu kan saya Dor, sudah bilang. selamat datang di kebenaran. Tekstual. Jangan terlalu tekstual memahami Alkitab. Dilarang di dalam kitab Anda berpengertian sendiri, itu dilarang. Amsal 3 ayat 5. Kan jelas sekali di situ, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Anda mengatakan Yesus mengajarkan ajarannya kepada orang lain hanya berdasarkan asumsi, tidak secara tekstual. Kita Jadi diberikan. apakah yang secara tekstual itu akan dikalahkan dengan asumsi? Tidak bisa, tentu Kenapa lebih kuat tidak? yang secara tekstual, Bang. Itu bagi Anda para scholar, para kristologi.
para Data, ahli-ahli. Tapi kalau bagi dibantah kami, dengan bukan tapi data, bagi lebih kami, kuat mana gitu tapi loh. bagi kami yang memahami beragama secara mistisme, secara goib itu tidak bisa tekstual, tidak bisa pemahamannya sama seperti Anda semua. Tidak Lah, ada. berarti Anda Jangan salah, melanggar kitab ada Anda orang-orang sendiri. seperti itu. Mungkin juga di Islam Nah, juga kalau ada. begitu Anda melanggar kitab Anda sendiri, Bang. Jelas-jelas dilarang berpengertian sendiri, Bang. Monggo Aki Juma lanjut. Tapi kita diberikan akal budi. Tapi kita diberikan akal budi. Bahaya itu kalau Anda menilai. Bang, kalau Anda bawa akal budi itu bahaya. Berdasarkan tekstual, maka tidak ada gunanya kitab. Nggak usah pakai kitab. Gini. Tidak. Anda mengatakan Nih, saya gini. Maaf sekali. Maaf sebentar. Kalau Abang tadi bilang buat apa gunanya tekstual, buat apa gunanya kitab. Sekarang begini. Allah, Tuhan menciptakan dunia ini ribuan tahun. Masa cukup sih dengan kitab itu dirangkum segala hukum-hukumnya? Semuanya itu harus kita cari keluar. Kita harus out keluar, Bang. Alam ini, musuh-musuh kita, Terus teman hukum itu kita, Anda yang kehidupan menentukan. kita nilai, kita ambil dari situ semua. Menurut saya, Terus hukum tidak itu mungkin lah satu kitab itu cuma ribuan lembar, itu ratusan ketentuan lembar Anda doang atau ketentuan mencakup, Tuhan? menyelesaikan apa kehendak Tuhan. Jadi hukum syariat Ketentuan itu Anda Tuhan yang maksudnya tentukan atau cukup Tuhan yang segitu tentukan? satu buku. Tidak, Hukum Bang. syariat Saya Anda yang menurut tentukan. saya Kalau kami syariat Al-Quran itu Islam syariat itu fleksibel, Bang. Syariat bisa itu fleksibel. Kalau kami fleksibel. Al-Quran cukup. Hukum Tidak. jangan dibuat-buat sendiri gitu. Ya, bagi Anda cukup, Aturan silakan Tuhan. jelaskan kenapa bumi terus mengembang, universe terus mengembang. Adakah di kitab? Adakah hukum kuantum di Alkitab atau di Al-Quran? Tidak, Bang. Kita harus memandang keluar, Bang. Apakah semua Al-Quran bisa menjelaskan semua fenomena alam? Tidak. Apa Alkitab? Saya juga mengakui tidak. Saya kadang-kadang berdebat dengan orang ateis sampai terdiam saya suruh menjelaskan apa. Cuma saya meyakini tidak semua ada di Alkitab. Kita harus mencari keluar. Jadi mohon maaf aja kalau yang tekstual saya tidak bisa, saya tidak hafal. Yang jadi masalah itu, Bang, justru asumsi Anda nabrak kitab Anda gitu loh. Itu yang jadi masalah. Anda boleh berasumsi asal jangan bertentangan dengan kitab Anda. Nah, Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Jelas-jelas Yesus mengatakan tidak boleh memberitakan Injil ke luar bangsa, ya kan, ke luar bangsa Israel. Anda berasumsi boleh, padahal tidak ada seperti itu. Gitu loh. Bahkan dalil-dalil sudah saya tunjukkan tadi, baik berdasarkan kisah para rasul, berdasarkan Matius, ya, jelas-jelas Yesus melarang memberitakan Injil kepada orang di luar Israel. Kenapa? Karena Injil itu hanya untuk bangsa Israel saja. Makanya dikatakan di dalam Matius 15 ayat 26, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Jelas loh. Ya, roti itu ajaran anak-anak Israel, anjing di luar Israel. Jadi orang di luar Israel tidak layak mendapatkan ajaran Yesus. Jelas ayat itu. Jadi setelah tahun 33 setelah kematian Yesus, seluruh dunia sampai dengan datangnya Muhammad itu orang semua agamanya apa, Mbak? Orang agamanya apa di luar kalau misalkan Yesus hanya untuk orang Yahudi sampai kedatangan Muhammad yang katanya agama universe, itu orang manusia di sedunia saat itu agamanya apa? Ada agama lain kah? Di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan walikuli kaum minhab. Tidak ada suatu kaum pun yang tidak diberi utusan. Maka mereka mengikuti utusan-utusan yang telah dikirimnya itu. Kita paham lah ya. Saat itu negeri Cina sudah maju, sudah banyak penduduknya. Jadi mereka sama sekali nggak ada utusan datang ke sana kah? India mungkin sudah. India, Cina. Di dalam Al-Quran jelas ada sekali, ya? tapi tidak disebutkan siapa utusannya, disebut secara global. Walikuli kaum minhab. Berarti tidak lengkap dong. Loh, nah nanti yang lengkap itu Nabi Muhammad, itu untuk seluruh alam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sementara nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya lokal. Yesus nabi lokal, Musa nabi lokal, Daud nabi lokal. Hanya Rasulullah lah yang menjadi utusan seluruh bangsa. Begitu, Bang. Oke deh. Oke deh. Terima kasih semua. Bang Wan, makasih ya. Saya turun dulu nih. Ada kerjaan sedikit.
Kok pada diam? Enggak lagi Juma. Ustaz Romi. Iya. Iya, jadi benar perintahnya yang antum sebutkan tadi di Amsal 3 itu bukan untuk dia. Kan itu kan bukan kitabnya, itu kitab agama Yahudi tuh, Bani Israel. Jadi kalau misalnya dia tidak jadikan itu sebagai dasar pijakan, ya dimaklumi. Terus yang kedua, wujud dari keputusasaan kemudian tidak mendapatkan apa yang menjadi poin-poin yang ada di dalam akal yang disisipkan oleh Tuhan, itu tidak ditemukan di dalam kitabnya. Sehingga larinya kepada sisi gaib. Kalau di Al-Quran itu kan jelas, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Kan Al-Quran itu jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang Allah turunkan dan agar berlaku kepada seluruh manusia. Itu jelas itu. Jadi apapun yang kemudian Allah yang manusia butuhkan terkait dengan hubungannya kepada Tuhan dan hubungannya kepada sesama manusia, sesama makhluk, itu sudah ya termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya kesempurnaan tentang ajaran syariat itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Dan itu tidak ditemukan pada umat lain. Makanya dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya jelas kesempurnaan ajaran Tuhan itu finalnya pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu jelas itu. Nah, keputusasaan terhadap ajaran yang kemudian tidak memperlihatkan sisi di mana apa yang ada di dalam kitab tersebut bisa searah, sejalan, seirama dengan akal manusia, menyebabkan pengikut-pengikutnya, pemilik kitab ini melepaskan diri dan kemudian dia lari kepada halusinasi, tahayyul, khurafat, hal-hal yang kemudian tidak berdasar terhadap kitab yang mereka pegang. Kenapa? Karena kitabnya memang tidak memberikan pengajaran yang sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Akalnya mengatakan apa, kitabnya juga mengatakan apa, dan pasti berlawanan gitu. Kalau dia mengikuti arah kitab, maka jatuhnya imani saja. Dan itu akan mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Itu pasti. Ya, karena itulah kemudian ya cara untuk membela diri ya, percaya kepada hal-hal yang gaib, dalam hal ini keluar daripada apa yang ada di dalam kitabnya mereka. Saya kira begitu sih kalau menurut saya. Pada mental Nelson, pada mental sendiri. Nelson ada yang mau tanya, silakan Nelson. Ada tanggapan? Mau ditanggapi silakan. Saya tidak bertanya sih. Ini mengenai apa ya? Saya baru memantau saja ini. Kira-kira apa yang, karena saya lihat ini kan dialog Kristen naik, saya tidak mengerti maksudnya apa ini. Ya, Kristen boleh naik bang, gitu. Dialog. Dibahas apa begitu? Oh, iya dialog tentang apa? Siapa yang ngomong bang? Bang Nelson, itu Uni. Oh Bang Nelson, Bang Nelson Iya. selamat malam. Bang Nelson mau ngebahas tentang ketuhanan, silakan Bang Nelson. Kirain Uni udah hilang. Ya tentang Uni ketuhanan. aku sholat 5 menit Uni. Ah, Bang Nelson Muslim atau Kristen? Saya Kristen. Oke, silakan Bang Nelson tanya-tanya sama Hafiz Bible. Kita punya Hafiz Bible yaitu Pak Desugi. Kita punya saudaranya Yesus Bang Zuma dan saya istrinya Yesus. Silakan. Jadi ini maksudnya dalam diskusi ini saya pikirnya supaya kita lebih lebih elegan dalam berdiskusi ini supaya namanya orang-orang yang berintelektual ya. Saya lihat di sini semua pada pintar-pintar. Jadi kalau memang kita adalah orang yang arif, bisa kita ngomong, artinya tidak menjelas satu dengan yang lain. Kalaupun mungkin ajaran
agama kita Tunggu Pak, masing-masing. ini bukan room curhat Pak, jangan teknis yang Bapak bahas, kita masuk ke substansi aja. Bang Zuma mungkin ajukan pertanyaan aja kepada Bang Nelson ini biar lebih mengkerucut gitu. Nanti dia curhat Bang. Iya, boleh ya. Oke, siap. Baik, baik. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim itu pencipta langit dan bumi ini itu maha hidup gitu ya. Ya. Sementara di dalam pengajaran saudara dalam hal ini agama Kristen mengakui bahwa Yesus itu yang adalah Tuhan itu mengalami kematian. Itu gimana itu mendamaikan antara akal sehat Anda yang jelas mengatakan bahwa Tuhan mustahil pernah mati meski sedetik, apalagi 3 hari 3 malam. Nah, sedangkan terbukti Yesus itu pernah mati. Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 58 jelas sekali di situ. Allah yang menghidupkan kemudian. Ya, gimana itu, Bang? Anda kok punya Tuhan bisa mati gitu? Ya, kalau di situ bukan Tuhan yang mati. Kan tidak tertulis Tuhan mati. Suaranya kecil banget Bang, bisa dibesarin Bang? Maksud saya, kalau kuat nanti dikirain saya bentak. Jadi begini, Bang. Ya. Tahu kita kok keras bentak dengan keras berargumen itu beda Bang. Oke Bang, jangan dipotongin dulu Bang. Ini kan saya mau jawab dulu. Iya, suaranya dikerasin dong. Oke, mohon maaf Bang ya. Pelan-pelan Bang ya, santai. Ini kan diskusi. Jadi di situ dalam Alkitab itu tidak mengatakan Tuhan mati Bang. Yang dikatakan itu Yesus. Gitu Bang. Kecil banget suaranya. Ya, kan Anda mengatakan bahwa Tuhan di Alkitab nggak ada Tuhan mati. Coba buka di dalam Lukas 24 ayat 3 Bang. Sabar, pelan-pelan ya Bang. Saya lihat ini Bang ini ngegas banget. Wah, kecil banget suaranya weh. Suaranya gitu. Suaranya memang gitu, Pak Desugi. Kedengaran nggak? Kedengaran. Saya lihat ini Bang ini terlalu ngegas. Jadi tadi Lukas berapa Bang? Lukas 24 ayat 3 Bang. 24 ya? Ya, 24. Ya. Nomor 3. Nomor 3. Oke. Oke, saya baca ya Bang ya. Nah. Dan kan saya baca dulu Bang. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Ya, bagaimana ini kenapa Bang? Nah itu katanya tadi Tuhan tidak mati, tapi di situ dikatakan Tuhan jadi mayat Bang. Begini Bang, ini kan teks ya Bang. Tekstualnya ini Bang. Kan murid-muridnya kan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Bang. Begitu Bang. Ya, yang mati katanya tadi bukan Tuhan. Ya, tapi ya. ternyata di kitab saudara yang mati itu Tuhan. Begini Bang, ini bukan tertulis tentang kematian Tuhan, tapi kematian Yesus. Iya, tapi Yesus itu kan dikatakan sebagai mayat. Mayat Tuhan. Coba Anda lihat. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Tuhan kok punya mayat? Ini kan dari kata kurios kalau tidak salah ya Bang. Ya, sama juga ketika dikatakan Itu kan kata dengan kata lain itu juga arti lain juga itu Tuhan Bang. Ya. Giliran ini Bang, giliran dikatakan kau menyebut aku guru dan Tuhan. Iya. Itu kan begini, itu kan pengakuan murid-muridnya Tuhan Yesus Bang. Jadi di sini Bung bukan Tuhan tapi Tuan. Iya kan kalau dari kata kurios kan, tapi Tuhan itu kan kata sang pemilik. Ya kan, kalau di mana-mana kalau namanya Tuhan kan berarti namanya Tuhan itu kan orang yang memang dihormati.
yang artinya orang yang berkuasa. Iya, maksudnya gini, jadi yang mati ini manusia ya? Ya, Yang mati ini manusia, bukan Tuhan. iya Pak. Nah, kemanusiaan yang mati ini itu diciptakan atau tidak? Tidak Pak. Dia kan roh. Roh dia. Bukan, bukan. Yang mati ini manusia kata Anda. Benar, benar. Nah, apakah yang mati ini yang adalah manusia itu adalah ciptaan? Bukan ciptaan, Bang. Kenapa Berarti bisa? Tuhan. Berarti Tuhan kalau bukan ciptaan. Ya. Kalau Begini, bukan Bang. ciptaan Kalau berarti kita mengartikan secara apa namanya hurufiah ya. Ya kalau kita lihat kita baca seperti ini, ya Yesus kan datang dalam dunia ini sebagai manusia untuk datang menyelamatkan manusia. ya itu dia maksudnya kemanusiaannya ini ciptaan atau bukan? Dia kan lahir lahir melalui kandungan Maria. Itu kan Nah. dari roh, Bang. Iya, itu roh ya roh, ndak mungkin roh menjadi daging. Yang jadi permasalahan ini dagingnya ini ciptaan atau bukan? Yesus bukan diciptakan. Ya. Bukan diciptakan, Bang. Berarti kalau Yesus Kalau bukan diciptakan berarti dia Tuhan, Bang. Berarti Tuhan Anda mati. Ya, memang dia Tuhan 100%, dia manusia 100%. Nah, Loh, katanya manusia Tuhan mati, gimana Nah, sih? manusia 100% ini ciptaan atau bukan? Ya, Manusia 100%. Berarti dia ciptaan kan? bukan. Loh, Bukan ciptaan, Bang. tapi dia 100% manusia. Kalau ciptaan kan dari bini itu kan melakukan hubungan antara suami istri, Bang. Kalau dia bukan ciptaan, lalu kenapa dia mati? Begini, Bang, kan tadi makanya saya sudah jawabkan, Bang. Bukan Tuhan yang mati, tapi manusianya itu, Bang. Nah, itu dia. Sisi manusianya ini yang ditanya. Apakah Nah, ini- sisi manusia yang mati ini adalah ciptaan? Makanya tadi kan Bang saya jawab sama Abang. Kalau Abang pakai analisa Abang itu, asumsi Abang itu, bahkan Kok tidak jadi bisa. asumsi? Kok jadi saya asumsi, Bang? Anda memfitnah saya, bukan asumsi. Saudara sendiri yang mengatakan Yesus itu yang mati sisi kemanusiaannya. Nah, yang saya tanya, sisi kemanusiaan ini apakah ciptaan atau bukan? Anda katakan bukan ciptaan. Berarti kalau dia bukan ciptaan, berarti dia bukan 100% manusia. Begini, Bang. Betul ya, memang tadi dikatakan bahwa dia harus sebagai manusia untuk Nah, menyelamatkan manusia. sebagai manusianya ini ciptaan atau bukan? Bukan, Bang. Itu sudah jelaskan dalam Alkitab kan tertulis bukan ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan, lalu kenapa dia mati? Tuhan kan nggak bisa mati, Bang. Kalau Allah kan berkuasa, dia kan maha kuasa, Bang. Ya baik, kalau kita pakai logika kita. Ya. Allah kan maha Berarti kuasa. dia bisa Bisa aja kan, bisa aja, ya kan, maksudnya kan, dia bisa aja jadi manusia kan, dia Tuhan. Terus bisa aja dia mati. Bukan seperti itu, Bang. Kalau kita berbicara dari sisi manusianya tadi, Bang, ya kan? Iya, saudaraku gini, saudaraku. Jadi dia itu kan Tuhan Anda menjadi makhluk, menjadi manusia, 100% manusia. Kemudian dia mati. Yang mati ini ketuhanannya atau kemanusiaannya? Ya, manusianya Tuhan nggak bisa mati, Bang. Tuhan nggak bisa mati. Berarti yang mati ini bukan Tuhan. Iya, bukan Tuhan. Nah, yang bukan Tuhan ini berarti ciptaan.
Oh bukan bang, inilah makanya tadi persepsi. Bagaimana ceritanya? Dia bukan Tuhan, tapi dia bukan ciptaan. Gimana ceritanya? Bang ya, saya bukan menuduh abang, tapi kalau lihat dari cara menjawabnya abang ini, abang sudah berasumsi. Abang mengatakan yang mati ini bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, berarti dia ciptaan. Bukan bang. Loh, ada tidak? Dengarkan saya bang. Ada tidak di luar Tuhan yang bukan ciptaan? Ada nggak? Ya. Ada nggak di luar selain Tuhan itu yang bukan ciptaan? Ya di luar Tuhan ya ciptaan lah bang. Nah, berarti di luar Tuhan itu adalah ciptaan. Berarti yang mati ini di luar Tuhan, yaitu manusia. Berarti dia ciptaan. Susah kali bang. Oke, maksudnya begini bang. Kalau abang bilang seperti itu, saya jawabnya dari kitab kami bang. Ya, kalau dalam kitab kami Yesus itu bukan ciptaan bang. Kalau abang bertanya kali-kali. Di mana dikatakan di kitab Anda Yesus bukan ciptaan? Di dalam Matius pasal 1 ayat 23 sana bang. Ya. Matius berapa? Matius pasal 1 bang. Coba kita lihat, saya baca. Iya, silakan. Anda bacakan. Itu berbicara tentang silsilah. Ya justru kalau ada silsilahnya dia ciptaan, Bang. Nah, dengar dulu, Bang. Kan saya baca ya, dulu. Ya, kalau nggak percaya itu kan berbicara tentang silsilah itu. Jangan emosi, Bang. Jangan emosi. Memang saya begini ngomongnya kok emosi, Bang. Jangan emosi, Bang. Abang lupa enggak. Iya. Bang, ya. Tidak ada emosi, Bang. Santai, Bang. Kalau memang begini abang cara saya ngomong saya. Kalau abang nggak bisa terima, Tadi emosi. Gue tadi jangan pengen ketawa, jadi ketawa. Bang Andi ketawa juga rupanya. Marahnya gitu gimana marahnya ya? Bang Nelson kencangkan suaranya biar kedengaran. Iya. Suaranya kayak minoritas, merasa Ya udah, tertindas. serahkan ke Bang Handi lah ini nih. Temannya Bang Handi. Satu kelasnya Bang Handi nih. Saya bikin kopi dulu, bikin kopi. Silakan Bang Handi. Nggak masalah. Enggak, sebenarnya tadi pertanyaannya lompat Bang Juma. Tanya dulu begini. Bang Nelson, apakah manusia itu ciptaan? Kalau manusia, ya manusia ini ciptaan. Ya. Kalau manusia, Bang. Ya, manusia ciptaan ya. Oke, yang mati itu tadi Tuhan atau manusia? Begini Bang, ya. Jangan kena dia. Ulang-ulang. Abang ini kalau sudah bilang seperti itu. Dokter Handi, pelan-pelan ya. Pasien kita kali ini agak mengalami keterguncangan. Jadi ini logika versus logila katanya. Itu kan dengan keyakinan saya. Logika versus logila. Gini Bang Nelson, Bang Nelson, bentar sedikit Bang Nelson. Ya, kalau Anda meyakini ketika Yesus mati itu bukan sebagai Tuhan, maka penyaliban Yesus itu sia-sia, Bang. Tidak ada gunanya. Karena tidak mungkin manusia mampu menanggung seluruh dosa manusia. Nah, kalau menurut Yesaya 63 ayat 9 yang menjadi penebus itu Tuhan itu sendiri. Bukan duta, bukan utusan. Gitu loh. Maka kalau dia mati sebagai manusia, statusnya adalah utusan hamba. Matius 12 ayat 18. Ya. Sehingga kalau dia mati sebagai hamba, gugur penyaliban Yesus. Nggak ada gunanya, Bang. Lanjut. Iya, Pak. Saya belum kelar tadi, Bang Nelson. Manusia itu ciptaan ya? Manusia ciptaan, Bang. Benar. Benar. Iya, oke. Yang mati di tiang manusia ciptaan. Iya, ciptaan. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Nih, Bang. Kalau di kayu salib itu, kalau namanya kata Tuhan, Bang, Tuhan itu tidak bukan mati. Itu yang saya tanya. Iya, yang mati di salib manusia atau Tuhan? Manusia, Bang. Oke, manusia itu ciptaan atau bukan? Ya, manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan, Bang. 1000 kali Abang bertanya, saya tetap akan jawab seperti itu. Coba Anda berpendapat atas pendapat Anda sendiri, silakan. Maksudnya pendapat saya sendiri, maksudnya pendapat apa? Silakan berpendapat atas pendapat Anda sendiri, coba.
Silakan Bang. Ya, itu Silakan. mengenai apa? Mengenai manusianya, apa manusia siapa? Manusia atau Ya, Tuhan? manusia kan tadi adalah ciptaan, yang mati adalah manusia, artinya Yesus adalah cipta. Tidak, kalau Yesus bukan ciptaan. Kalau Coba ketawa dulu, Bang Desma lucu ah. Begini Bang, kalau Abang berputar-putar tentang namanya Tuhan Yesus, saya tidak akan menyangkalinya Bang. Ya. Benar Bang. Sekarang begini Bang, buktikanlah kalau memang Tuhan ya dalam agama abang-abang ini ada, seperti apa itu Tuhan abang-abang itu? Ya Tuhan itu ada, lihat ciptaannya Bang. Seperti adanya Tuhanmu itu kan. Kalau tidak ada sang pencipta alam semesta, tidak ada pencipta manusia, Tuhanmu nggak ada. Apalagi ibunya Tuhanmu. Itu buktinya Bang. Karena di dalam alam dengar dulu, karena pencipta alam semesta itulah menciptakan alam semesta dulu, terus dia ciptakan manusia, dia ciptakan Bunda Maria, kemudian dia memberi roh ke dalam rahim Bunda Maria, lahirlah Tuhanmu. Itulah engkau Tuhan, itu yang dimaksud dengan ciptaan itu. Hah? Roh itu siapa Bang? Roh itu untuk menghidupi Yesus, kalau nggak ada rohnya dia mati. Enggak, saya mau tanya roh itu siapa Bang? Ya roh itu ada dalam diri manusia Bang, untuk menghidupi manusia Bang. Ini bukan itu saya Siapa? Bang. Roh ayah Roh apa yang roh? oleh Maria itu Bang. Roh dari Tuhannya Bunda Maria. Kalau dalam penafsiran dari hermeneutik. Hermeneutik udah tinggi mulu ini hermeneutik, pakai segala hermeneutik lagi nih. Waduh. Maksudnya kalau dalam agama Kristen tidak seperti itu, Bang. Jadi sebagaimana kalau di Kristen? Kalau di Kristen bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, Bang. Oh. Jadi Bunda Maria mengandung siapa? Tuhan. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya kan dalam Matius pasal 1 ayat 23. Ya, tapi kenapa kalau Bunda Maria mengandung Tuhan, kenapa yang mati manusia? Begini Bang, makanya tadi kan saya putar ulang lagi ini. Coba diputar ulang deh, Ya. Maksudnya kalau Tuhan kan tidak bisa mati, Bang. Terus yang mati siapa? Manusianya Tuhan. Manusianya Tuhan. Bukan, manusianya. Salah ngomong saya, manusianya Bang. Iya, salah ngomong. Ulangi. Manusianya, Bang. Ya, manusianya. Apakah manusia itu ciptaan? Manusia, semua manusia ciptaan, Bang. Oh, berarti yang mati tadi itu ciptaan ya? Semua manusia yang mati itu tetap ciptaan. Iya, berarti yang mati tadi manusia itu ciptaan ya? Kalau namanya manusia Yesus itu bukan ciptaan, Bang. Kecuali Yesus, ada-ada aja lu ah. Benar, Bang. Ini kan dalam Nah, itu kan lucu banget dia nih Bang, lucu Nelson nih. Ya, tapi Nelson cukup menghibur kita malam hari ini. Orangnya top dia. Iya Bang, betul. Top dia. Makasih ya, Bro Nelson. Saya sih tidak, cuma saya ini banyak belajar, Bang. Saya ini orang iya, harus kalau Bang, ini namanya doktrin, namanya keyakinan kita kan Bang, nggak bisa kita paksa kan. Sesuatu yang kita kepercayaan itu perlu kita harus dapati dengan yang memang kita harus alami, Bang. Iya kan? Sesuatu yang kita harus alami dan dapati yang betul-betul mengarahkan kita kepada sang penyelamat itu. Bang Nelson, kamu tahu nggak Kalpanax? Kalpanax kan bukannya obat itu obat luar apa obat minum? Bang Nelson, ya, bagaimana kalau saya buktikan di ciptaan, Bang? Silakan Bang. Ayatnya. Silakan Bang. Di dalam Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang diciptakan Allah pada permulaan itu? Pelan-pelan Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa di situ?
Itu bukannya Wahyu 3:14. itu bukannya Nelson pengayuran 3:14. Wahyu 3 14. Tiga angka, jangan pasang 4 angka, 3 angka itu. Iya. Wahyu 3 nomor 14 ya? Iya. Ya. Oke. Saya baca ya. Oh, ini kepada jemaat yang di Laodikia ya? Iya. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman. Inilah firman, yaitu Yesus ya. Firman itu Yesus. Inilah firman dari Amin. Tuhan, Amin itu Tuhan. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Jelas di situ Yesus permulaan dari ciptaan Allah, Bang. Nah, ini abang konotasi katanya bukan seperti itu, Bang. Nah, coba dibaca. Apakah hafalan saya salah coba? Hafalan saya salah enggak? Coba dibaca baik. Tidak salah, Bang. Itu sudah benar yang abang baca. Ini maaf, saya sebut abang ini apa? Abang ini apa? Bible berjalan. Single dong. Bible berjalan. Ya. Minta maaf jangan sampai saya salah sebut ya. Kalau ada kata yang salah jangan Cuma sampai. saya kalau dia berjalan nggak pakai helm. Iyalah Bang, kecuali bawa motor. Iya, makanya kemarin dibilang polisi, dia jalan bawa helm tapi dia nggak bawa motor, gitu. Nah, gara-gara ganjil genap. lanjut. Jadi ya konotasi katanya ini tidak seperti itu, Bang. Itu permulaan dari ciptaan Allah, dari perciptaannya permulaan dari ciptaan Allah itu maksudnya awal mula penciptaan itu adalah saksi dari yang setia yang benar. Coba dibaca dulu, Bang. Dibaca dulu, Bang. Dibaca dulu dengan baik. Coba dicermati. Nanti kita kupas per kata. Silakan. Siap. Oke, saya baca ya, Bang ya. Saya baca ulang ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat. Saya baca pelan soalnya di sini di Manado orang sudah pada tidur, Bang. Inilah udah larut. Kalau saya suara kencang nanti mereka marah saya. Saya jadi Papua belum larut malam. Lu Nelson Kenapa nggak ada bagus sedung ada Nanti saya tanya siapa di situ Firman. Saya tunggu dulu Bang, saya baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Siapa saksi yang setia dan benar itu, Bang? Yesus, Bang. Nah, itu dia. Jadi Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Coba dicermati itu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia, Yesus. Permulaan dari ciptaan Allah. Itu ciptaan dia. Oke lah Bang, itu ya. Oke lah saya ya bisa maklumi aja lah. Kalau memang hermeneutik dari Bang Liber iya. Kalau tafsiran dari Bang Liber berjalan seperti itu, tapi konotasi kata yang nggak ada nafsir, Bang. Nggak ada nafsir. Justru saya tanya kepada Anda, siapa saksi yang setia dan benar? Anda jawab Yesus. Padahal di situ dikatakan saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Anda jawab Yesus. Secara tidak langsung Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan Allah yang pertama kali. Makanya di dalam Amsal 8 ayat 22 sampai ayat 30 sangat jelas di situ dikatakan, aku telah diciptakan sebelum semuanya ada. Sebelum gunung-gunung ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Kalau hal seperti begitu yang Abang katakan, ya kalau mungkin belum bisa masuk dalam akal pikiran saya ini, Bang. Karena kalau konotasi ya, karena Anda sudah didogma dari kecil bahwa Yesus itu tidak diciptakan. Padahal ayat Anda sendiri mengatakan Yesus ciptaan. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan.
Lagi-lagi Yesus itu adalah ciptaan yang paling utama. Kenapa? Karena sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia telah menciptakan Yesus terlebih dahulu. Tapi praeksistensi sebagai manusia. Begitu. Lanjut Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Sudah jawab Nelson. Apa kana? Terima juga. Ya, setahu saya sih mutasi katanya ini tidak seperti itu. Yang maksudnya ini kan Yesus adalah saksi setia dan benar permulaan dari semua ciptaan itu. Yesus juga bersama-sama. Ya udah, aku ya jadi diciptakan. Udah, daripada kamu ditekan terus. Ya, kalau manusia itu ya diciptakan lah Bang. Kalau Iya, manusia. Iya, tapi kan manusia juga yang mati kan? Manusia mati Bang. Iya, berarti Mati, Bang. diciptakan itu manusia. Manusia diciptakan. Ya berarti manusianya Yesus diciptakan. Kalau Abang menyebut Yesus, sudah lain lagi Bang. Yesus kan punya badan sama dengan kita. Masa kitabnya sendiri dibantah? Itu badannya, itu fisiknya Yesus itu nggak diciptakan. Kalau dalam Matius sana kan sudah jelas Bang. Silsilah itu tadi, silsilah itu. Ya bukan, begini. Yesus kan bukan hasil dari hubungan suami istri Bang. Ya, Berarti bukan ciptaan Bang. Berarti Nabi Banyak Adam Bang. Yang tidak berdasarkan hubungan suami istri banyak Bang. Anda baca di dalam Yohanes 1 ayat 13 coba Bang. Coba Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Ya, coba dibaca itu. Banyak orang-orang yang tidak diciptakan tidak berdasarkan hubungan biologis Bang. Itu ayat 13. Ya. Tuh. Bagus ini, dia punya data. Orang-orang yang diperanakkan, orang-orang jamak atau tunggal Bang? Banyak. Ya, banyak jamak lah Bang. Oke, dengar baik-baik ya. Orang-orang yang tidak diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya bukan cuma Yesus doang yang lahir tanpa adanya seorang ayah atau lahir tanpa adanya hubungan biologis, Bang. Ini karena di sini disebut orang-orang. Itu jelas jamak. Oke lah. Abang baca Alkitab ini ya, saya akui lah. Abang udah buka firman Tuhan ini. Jadi begini Bang, sekarang saya tanya sama Abang. Jadi kalau memang orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki lah, seperti itulah. Jadi adakah perempuan yang boleh hamil di dunia sekarang ini tanpa melakukan hubungan? Baik. Jadi gini Bang, kalau Tuhan berkehendak, wanita tanpa laki-laki bisa hamil. Betul enggak? Bagaimana dalilnya? Bagaimana Bentar, bisa jadi? saya tanya sama Anda. Kalau Tuhan sudah berkehendak, wanita tanpa seorang laki-laki bisa hamil. Bisa enggak? Wah, mustahil itu Bang. Loh, Tuhan berkehendak Bang. Katanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar, tapi berarti kalau ada wanita tanpa laki-laki bisa hamil mustahil enggak? Ya sekarang saya tanya Bang, yang sekarang tunggu dulu, dijawab dulu, mustahil enggak itu? Ini saya akan mengarah ke sana nanti saya tunjukkan siapa orang-orang yang lahir bukan berdasarkan hubungan biologis, saya tunjukkan. Makanya saya tanya Anda, kalau Tuhan berkehendak, wanita tanpa laki-laki bisa hamil, bisa enggak kira-kira? Kalau dalam akal pikiran saya itu nggak bisa Bang. Nah, berarti Anda membatasi kuasa Tuhan. Oh, enggak juga sih Bang. Kalau Tuhan berkehendak, apapun yang dikehendaki Tuhan, kalau Tuhan menghendaki batu melahirkan manusia, bisa. Namanya Tuhan Maha Kuasa. Oke, kalau memang karena Bang sudah menyebut tentang Tuhan, ya memang Tuhan itu Maha Kuasa. Sekarang saya bertanya, betul. Bentar, ini saya mau saya buktikan Bang, bentar. Jangan tanya dulu. Mau saya buktikan ada orang-orang yang lahir bukan hanya berdasarkan biologis. Contohnya siapa? Contohnya Yohanes Pembaptis. Ya. Ibunya Yohanes Pembaptis itu mandul. Secara nalar mustahil Elizabeth bisa hamil.
Tetapi Tuhan berkehendak. Dia dipenuhi Roh Kudus. Baca baik-baik kitab Anda. Maka Elizabeth pun bisa hamil. Siapa lagi? Sarah. Ibunya Ishak. Dia mandul, sudah tua, sudah mati. Haid katanya di situ. Tapi Tuhan berkehendak. Maka dia hamil. Siapa lagi? Adam. Siapa lagi? Hawa. Jadi tidak salah di dalam Yohanes 1 ayat 13 dikatakan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi bukan cuma Yesus yang terlahir seperti itu. Begitu, Bang. Bang Bebel. Saya setuju sekali dengan Bang Bibir ini. Bang Bibir ini memang sangat pintar. Bang Bibir memang pintar. Saya akui Tadi sekali. Bang Bebel bilang kan, Allah kan maha kuasa ya. Iya Bang. Betul. Nggak ada yang mustahil ya Bang. Bahkan batu bisa beranak kan. Nah terus kalau Tuhan turun jadi manusia, masalahnya di mana Bang? Nah, ini saya jawab ya. Ketika Tuhan ingin jadi manusia bisa? Bisa. Nah ya sudah. Apakah kita bisa menghalanginya? Tidak. Tetapi ada yang menghalangi Tuhan itu sendiri Bang. Apa? Sifat Tuhan. Ketika Tuhan sudah berpesan, sudah membuat komitmen bahwa dia tidak akan mengalami perubahan bentuk. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 10-11. Engkaulah saksi-saksiku sejak semula. Ya engkau tahu bahwa tidak ada Allah terbentuk sebelum aku. Dan tidak ada lagi setelah aku. Akulah satu-satunya Allah. Akulah juru selamat. Di situ sangat jelas sekali. Tuhan tidak akan mengalami perubahan bentuk. Jadi ketika dia mau merubah dirinya jadi manusia, dia mencela-mencele. Dia melanggar sifatnya itu sendiri. Tuhan mau jadi apa? Bisa. Tetapi Tuhan dihalangi oleh sifatnya itu sendiri. Di dalam Islam, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti ciptaannya. Maka ketika Tuhan mencela-mencele, berubah jadi manusia, dia bukan Tuhan lagi. Karena Tuhan harus konsisten dengan apa yang dia nyatakan. Ya setuju. Itu untuk Tuhan kami beda dengan Tuhan Abang ya. Yang Suaranya Bang. Beda. Yang diimani Pak kami Pano beda. gedein suaranya dong. Kurang jelas ya? Iya, dekat dikit. Kurang kencang. Iya, silakan Bang Pano. Iya. Galak dikit Pemahaman nggak apa-apa. konsepnya sudah berbeda Bang. Pemahamannya sudah jauh berbeda. Yang dibacakan Pak Desugi itu konsep di Bebel Anda loh tadi. Iya, kalau Anda mengatakan pemahaman Anda berbeda, tunjukkan dalil di mana Tuhan itu akan jadi manusia. Berjanji akan menjadi manusia. Mana? Sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Oke. Tunjuk nubuatan Tuhan yang dia akan menjadi manusia. Tunjuk. Nah, ini harus buka Bible. Sedangkan Anda kita ngomong kan saja di mana? jemaat awam gitu loh. Saya insya Allah tahu. Silakan. Oh, itu nanti aja kalau yang masalah Bible kita awam ya. Kalau Bible jemaat biasa ya baca tapi tidak mendalami gitu. Kalau suruh 7 ayat harus buka satu persatu. Waduh. Gitu. Loh saya orang Islam aja langsung tahu dalilnya loh Bang, Bible Bang. Saya buka Bang. salut sama Abang ini. Salut juga. Sampai sempat-sempetin Ya udah baca. deh, saya serahkan Bang Andi deh kalau gitu deh. Monggo Bang Andi. Yesaya pasal 7 ayat 14 itu sudah dibuat. Oke Bang. Anda membawa Yesaya 7 ayat 14. Anda baca dari ayat 1. Immanuel itu dijanjikan untuk apa? Ya. Anda baca baik-baik. Immanuel dijanjikan itu untuk menjamin Ahaz. Ahaz di situ sangat ketakutan terhadap dua raja, yakni Raja Pekah bin Relmaya dan Raja Rezin. Ya, makanya di ayat 10 dan sampai ayat 14, Yesaya ngomong sama Ahaz, mintalah satu pertanda dari Tuhan. Ahaz menolak, tidak mau. Makanya Yesaya mengatakan, baiklah Tuhan sendiri yang akan memberi pertanda, yaitu seorang perawan akan melahirkan seorang anak dan memberi nama Immanuel. Jadi kedatangan Immanuel itu sebagai bentar Bang, biar saya selesaikan Bang. Kedatangan Immanuel di Yesaya 7 ayat 14 itu sebagai pertanda untuk Ahaz
bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh dua raja, Raja Pekah bin Remaliah dan Raja Rezin. Makanya di ayat 16 dikatakan sebelum anak itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, negeri yang dua rajanya kamu takuti ditinggalkan kosong. Jadi Yesaya 7 ayat 14 tidak nyambung kepada Yesus karena Immanuel sudah datang, sudah nongol di Yesaya 8 ayat 8. Baca Yesaya 8 ayat 8, serta menerobos masuk ke negerimu. Hei Immanuel, coba dibaca itu Yesaya 8 ayat 8 Bang. Ayat 8 ayat 8. Coba dibaca itu. Tantar aku bacain mana ya? Yesaya 8 ayat 8. Tar, sabar ya guys. Roh Kudus sedang bicara. Ini kok unik ada suaranya tapi orangnya nggak nongol. Aku Roh Kudus, kalian nggak tahu ya? Aku lagi jadi ninja ini. Lagi cosplay Bang Andi. Yesaya 8 ayat 8. Dengarkanlah Roh Kudus berfirman ya guys, ini dia. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Lanjut. Immanuel sudah datang, nggak sampai kepada Yesus. Wow, selamat datang di kebenaran, Slebeo. Ya berarti beda penafsiran. Oh iya silakan tanggapi. Sekarang Bang. gini Pak, coba Anda baca. Saya ingin Anda membaca Yesaya 7 dari ayat 1 sampai ayat 17, dibaca coba. Iya, Kita dengarkan sama-sama. Immanuel itu apa di situ? Dipungkiri. Ya, ini memang kalau di Kristen itu salah satu yang kita jadikan sebagai sumber nubuat. Berikut juga misal di Mika 52. Katolik benar. Memang kalau dicomot di ayat 14-nya saja seolah-olah cocok dengan Matius 1 ayat 23. Tetapi kalau kita baca lihat konteks dari cerita itu, kita akan mengetahui bahwa Immanuel kedatangannya bukan 700 tahun kemudian, tetapi sebagai pertanda Ahaz bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh dua raja, yakni Raja Pekah bin Remaliah dan Raja Rezin. Nah, sekarang kalau Immanuel datang untuk di zamannya Yesus sebagai pertanda apa dia? Nggak nyambung dengan cerita yang ada di dalam Yesaya 7 itu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yesaya 1 ayat 1, pandangan Yesaya bin Amos itu hanya sampai mana? Ya, hanya pada Yotam, Ahaz, Ehezia, dan raja-raja Yehuda, nggak sampai kepada zamannya Yesus. Coba dibaca Yesaya 1 ayat 1 nih Rifa. Baiklah, Yesaya berapa? Hafiz Bibel? 1 ayat 1. Yesaya 1 Hafiz ayat Bibel 1. juga Masuki. Baiklah, kita bacakan. Dengarkan Bunda bicara anak-anakku. 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Silakan, Hafiz Bible. Tuh. Nggak nyampe ke zaman Yesus. Oke. Sudah Masuki. Ya sedikit. Memang betul di situ adalah cerita tentang para raja-raja yang disampaikan Yesaya. Ini kayak Bro Admin suaranya sih. Iya, dia nih bentar lagi mau alas dia nih. Bentar lagi, lanjut. Dia udah mau syahadat Pak De. Enggak, saya tetap setia. Saya setia. Oke, ini netizen minta lagi Bang Juma, silakan Bang Juma. Suaranya jenengan kok kepriwe? Iya, Bang Andi, tenang. Ya, saya lanjut dulu. Anda nggak bisa cosplay. Ya wes lah berarti ajak lunga. Ya wes lah berarti ajak lunga agene bae. Oke, siap. Ya, saya lanjut. Bang Juma, netizen. Silakan Bang Juma. Silakan Bang Zuma, kaptennya kita. Silakan. Kalau boleh sedikit, kalau boleh sedikit. Iya, silakan aja dilanjut dulu, silakan. Memang betul ada penafsiran seperti itu. Makanya tadi saya bilang dari pandangan Kristen sendiri memang titik beratnya itu di kata Immanuel atau Allah beserta kita. Karena itu sifatnya ya dari awal hingga akhir zaman kan begitu. Begitu saja tambahan saya. Jadi penekanannya pada Immanuel.
Immanuel itu maksudnya gimana? Coba jelaskan dulu biar Pak Desugi sang hafiz Bible bisa menginjili Anda dengan paripurna. Cepat. Kalau boleh jawab, Immanuel itu teman saya loh, buka teko elektronik Iya. dulu dok. Di sini ada juga pengusaha sukses ini. Baik dokter Handi, dokter hafiz Bible, tolong nggak sabar menghadapi pasien kita. Silakan pasien selanjutnya, siapa yang mau konsultasi? Bang Juma lu mau nanggapin dulu nih, bentar. Oh, oke, Dokter Zuma tolong dikasih diagnosanya dan resepnya juga. Iya, jadi sudah terlalu lama kemudian ya teman-teman itu selalu mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kita gitu ya. Padahal kalau kita melihat itu bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan bersama kita. Kalau dikatakan Tuhan bersama kita lalu kemudian itu adalah Yesus, ya itu keliru. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 14 nomor 9, hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yesus belum ada. Yosua 1 nomor 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yesaya 41 nomor 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kalau dikatakan di dalam Yesaya 7 nomor 14, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia adalah Immanuel. Saya rasa ini bukan Yesus, karena Yesus tidak pernah dipanggil dengan sebutan Immanuel. Ini kalau kita telaah secara kritis, ini larinya ke Hezekia, Raja Yehuda, bukan kepada Yesus. Gak nyambung. Karena Yesus itu tidak bisa menyertai siapapun. Dia tidak menyertai murid-muridnya, dia meninggalkan murid-muridnya dan seterusnya. Bahkan muridnya habis digilas oleh Paulus. Jadi bukan tanpa alasan kemudian saya mengatakan itu bukan untuk Yesus, karena memang Yesus tidak menyertai. Bahkan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 18 nomor 10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan mencama dan mengenai engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ya, itu bukan berarti bahwa ketika dikatakan Yesus itu, Immanuel itu berujuk kepada Yesus. Faktanya ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, dia tidak menyertai lagi murid-muridnya. Jadi itu bukan tidak bisa dijadikan sebagai suatu dasar pijakan bahwasanya Immanuel itu adalah Yesus karena menyertai kita. Itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi teman-teman Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, sehingga ketika dikatakan malaikat memberi nama Immanuel, faktanya berujung kepada penamaan Yesus, dan tidak ada satupun manusia yang pernah memanggil Yesus itu dengan sebutan Immanuel. Jadi saya tegaskan, Yesus itu bukan Immanuel. Yesus sama sekali bukan Immanuel sekali lagi. Jadi apa yang diterangkan dalam Matius 1 itu nomor 22 sampai 23 itu hanya cocokologi dari kitabnya orang Yahudi, Yesaya 7 nomor 14. Demikian. Bro admin dulu, silakan. Ya, saya respon sedikit ya Bang Suma. Ini mohon maaf nih sebelumnya kalau Bang Suma bilang ini asumsi, saya akan buktikan ini asumsi atau bukan ya. Pertama-tama memang benar ya, kita berlandaskan dengan kepercayaan Immanuel bahwa menyatakan Allah beserta kita. Dalam iman Kristen, Allah kita kenal dalam 3 pribadi, sudah tahu semua, termasuk Yesus, Roh Kudus, dan Bapa. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Matius 18:20. Ini klaim Yesus sendiri ya Pak. Kalau Pak Suma bilang Tuhan beserta kita dan kita dianggap keliru, ini pernyataan Yesus.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ketika ayat ini sudah berbunyi seperti itu, berarti pernyataan Bang Suma yang mengatakan bahwa itu asumsi, itu sudah gugur. Karena menurut Alkitab kami, Yesus sendiri berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini juga berlaku sampai sekarang. Dikuatkan lagi dengan Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Itu bunyinya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi pernyataan kita juga berdasar atau bersumber dari Alkitab, Pak Suma. Mungkin kalau dilihat dari sudut pandang kitab lain ya mungkin tidak masuk, tapi kan karena Kristen ini kitabnya Alkitab bunyinya seperti itu. Sehingga makanya tadi saya bilang mengenai narasi nubuat ditekankan pada kata Immanuel misalkan, ya itu memang pengajarannya seperti itu. Walaupun ada pandangan lain ya, tapi sebagai umat memang itu yang diperkenalkan. Kira-kira tanggapan saya seperti itu. Kalau ada yang lain, kalau yang mau nambah silakan, biar saya nggak sendirian. Makasih Pak Suma. Vano mau nambahin, Vano silakan. Enggak, langsung ke Bang Juma kalau enggak. Silakan Bang Juma. Tunggu Bang, ini ada di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 3 Bang. Sering baca nggak Bang? Ya, bacain aja. Ya, di situ ditulis memang Bang. Kenceng-kencengan dikit dong Bang. Ya, silakan. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Gitu. Jadi di ayat itu udah sangat jelas Bang. Memang sudah tertulis jelas. Kalau kita sudah berbeda iman, itu sudah mustahil gitu Bang. Jadi mau berdebat sampai kiamat nggak akan bisa Bang. Kecuali orang itu mengalami perjumpaan pribadi ya kalau di kita istilahkan ya. Dari misalnya dari orang agama lain masuk agama Kristen itu kita menamai dia orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi. Jadi kita namai dia itu semacam lahir baru lah, orang yang menemukan pencerahan lah dari agama yang lain, tiba-tiba dia bisa masuk Kristen gitu. Bukan karena kristenisasi ya Bang ya. Di Kristen tidak pernah untuk ngajak orang untuk ikut ke kita, tidak ada. Kecuali ada doktrin-doktrin lain memang yang di jalan-jalan sebar-sebar brosur, ketok-ketok rumah orang. Nah itu sudah dijelaskan sejak zaman dulu itu sesat, bahkan yang menyesatkan orang Kristen sendiri. Jadi itu banyak disalahpahami oleh saudara-saudara kita. Wah ini diviral-viralkan kan, kristenisasi nih, gini-gini. Padahal kalau ditanya secara langsung, dipastikan biasanya yang berlaku seperti itu adalah dari saksi Yehova. Salah satu yang sudah dianggap sesat oleh kristenisasi, Kristen sendiri gitu Bang. Jadi perlu di-clearkan juga di Kristen manapun, bahkan kalau ada orang yang kesaksian, aku mau jadi Kristen, malah orang Kristen sendiri takut gitu. Hah? Maksudnya gimana? Ya aku mau jadi Kristen, nggak semudah itu Bang, malah dilarang, jangan gitu. Kamu kok tiba-tiba minta menjadi Kristen, alasanmu apa gitu? Nggak tiba-tiba langsung diterima gitu Bang. Malah kalau mau memang benar-benar itu ada kayak sekolahnya sendiri, ada kayak pendalaman imannya, ada kayak pembimbingan gitu. Nggak ujuk-ujuk langsung jadi Kristen besok baptis, nggak seperti itu Bang.
Baik, saya nanggapin sedikit pernyataan Bang Vano itu tadi ya, yang mengatakan bahwa tidak mungkin orang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau tidak di urapi Roh Kudus gitu ya. Nah ini kalau saya paralelkan, saya kontrakan dengan 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 4. Justru Roh Kudus ini bisa jadi roh penyesat nanti. Karena di situ dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Ya. Tetapi ujilah roh-roh itu, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya. Bahwa roh itu ya mengaku bahwa Yesus itu datang dari Allah. Ya. Nah, seperti itu coba saya contohkan ya kalau enggak ini. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya. Ayat 2 mengatakan bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Sementara menurut ayat itu Roh Kudus memberi kekuatan bahwa orang yang diurapi Roh Kudus akan mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, sementara kalau kita lihat di ayat 3-nya bahwa roh penyesat itu dia menyangkal bahwa Yesus itu manusia yang berasal dari Allah. Lah kok kontra? Ya, roh yang benar, roh berasal dari Allah itu mengakui Yesus itu manusia yang berasal dari Allah. Sementara roh penyesat mengakui Yesus itu bukan manusia yang berasal dari Allah alias Tuhan. Itu roh penyesat, Bang. Coba 1 Yohanes 4. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Apabila roh itu mengaku bahwa Yesus Kristus berasal dari Allah, itu adalah roh Allah. Dan roh penyesat itu menyangkal Yesus Kristus berasal dari Allah. Gimana itu? Kita kan mengakui Yesus dari Allah. Kita kan mengakui kalau Kristen. Justru ini ditegaskan kalau lagi. mengakui Yesus berasal dari Allah, berarti Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Karena di ayat 4 dikatakan kamu manusia yang berasal dari Allah anak-anakku. Apakah orang-orang di ayat 4 ini juga Tuhan? Kalau Yesus berasal dari Allah dikatakan Tuhan, bagaimana dengan ayat 4-nya yang dikatakan kamu manusia yang berasal dari Allah anak-anak? Jedor. Lanjut, aku mute lagi. Sebentar Pak Sugi. Oke, pemahaman itu benar. Saya respon sedikit ya. Di situ dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Artinya ketika kita mengakui Yesus adalah anak Allah atau berasal dari Allah, kita mengalahkan nabi-nabi palsu. Dan itu sebenarnya sudah dikonfirmasi di ayat Matius pasal 24 ayat 24, Pak. Saya bacakan ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, ini yang paling penting, Pak. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Artinya, kalau ada yang menubuatkan Mesias yang lain, yaitu mungkin sebagai tolak ukur buat kita. Misalnya, ada yang pernah melihat Yesus di mana gitu, apa di langit ke-22 misalkan, yaitu menurut kita sebuah ukuran bahwa ini mungkin sesuai dengan pernyataan Matius 24. Berarti Paulus kenal kalau gitu, Bang. Loh,
Bukankah Paulus mengaku ketemu Yesus di padang gurun waktu mau ke Damsik? Kena kalau gitu Paulus. Betul. Enggak, tetapi sebentar. Tapi ada juga ukuran yang kita pakai yang lain. Misalnya di dalam Alkitab mengatakan dengan tegas, Yesus kan mengalami peristiwa sengsara, wafat dan bangkit. Paulus menguatkan pesan itu, sehingga meskipun Paulus melakukan sebuah klaim perjumpaan, itu sesuai dengan apa yang terjadi oleh Yesus. Justru yang fatal ketika ada nubuat lain, misalnya dikatakan Yesus ini ternyata tidak wafat, atau mungkin dengan narasi yang lain, bahkan ada yang pernah berjumpa mungkin di langit ke-22 misalkan. Nah, itu sebagai tanda bahwa pernyataan di dalam Matius 24:24 ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri ya. Yesus berkata, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada yang ngomong seperti itu, ya secara tegas kita katakan, oh itu berarti sebuah pertanda Mesias. Kan di situ gini Bang Bradmin. Ya. Di situ kan dikatakan bahwa Mesias palsu itu mampu mengadakan mukjizat. Nah itu kan terjadi pada Paulus. Paulus mengaku mampu melakukan mukjizat. Bahkan katanya digigit ular pun tidak mati, sehingga dianggap dewa oleh orang-orang di situ kan. Iya. Mungkin ayatnya kurang jelas, Pak. Cocok dengan Paulus. Mungkin kurang lengkap, saya bacakan lagi ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Itu dia. Ya, ini Paulus kan rasul. Jadi mau nabi rasul Paulus. Paulus itu nabi juga itu, hari Jumat. Dalilnya Jumat, Paulus nabi. Paulus ini sebelumnya ini kan menurut Kristen Kristen Bang Jumat silakan. Paulus seorang nabi. Sebelumnya itu seorang antikristus. Garis bawahi dulu itu. Silakan Bang Jumat, terangkan Bang Jumat deh. Jangan dianggap Paulus itu dari awal lahir procot dia sudah anak Tuhan Yesus. Belum. Iya bentar Pak. Nah ini lucu lagi Pak. Kalau Anda mengatakan begitu, padahal Paulus sendiri mengaku bahwa dia dipilih dari kandungan. Tapi begitu lahir kok jadi pembunuh. Ini kan Paulus bohong jadinya kalau gitu. Seharusnya kalau dia memang dipilih dari lahir, dia akan tetap menjadi orang baik Pak. Orang dipilih dari lahir kok. Silakan Bang Juma, saya kasih kerjaan. Nah, ya, tapi Pak Suki ini sekali lagi ini dari Alkitab ya, kitabnya orang Kristen kan Alkitab, begitu ya Pak Suki? Iya Bang Bradmin, saya hormati. Silakan Bang Juma. Iya baik. Iya, yang pertama terkait dengan kenabian dulu, kenabian. Di dalam Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan berkata kepada mereka melalui mimpi. Jadi Allah, Tuhan itu menyatakan diri kemudian kepada nabi. Kemudian pernyataan-pernyataan yang dinyatakan Tuhan kemudian kepadanya itu disampaikan kepada umatnya kalau dia adalah rasul. Artinya nabi itu adalah orang yang melihat penglihatan, orang yang mendapatkan penglihatan untuk berbicara dengan Tuhan. Itu adalah seorang nabi. Nah, kalau Paulus ini bukan nabi, lalu dia berbicara dengan siapa terkait dengan apa yang dituliskan setebal itu dan sebanyak itu? Dia membantah semua perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Itu tulisan bantahannya itu dituliskan dengan karangan sendiri atau apa? Kalau itu karangan sendiri maka memang betul dia bukan nabi. Tapi kalau dia bukan nabi, tapi kalau kita akui bahwa tulisannya itu adalah firman Tuhan, ya berarti dia adalah nabi. Tapi karena dia bukan firman Tuhan, maka dia dikatakan sebagai nabi palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 13 nomor 1, nama Paulus di sana, nama Saulus itu masuk dalam jajaran nabi. Yang ketiga, ketika saudara mengatakan di dalam Matius 24 nomor 26, waspadalah kepada orang-orang yang berkata, lihat ia ada di padang gurun. Jangan kau pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Tidak ada dikatakan dia ada di atas langit kedua, tapi di dalam bilik dan juga di gurun.
Nah, kalau kita mendeteksi, yang pertama kita sudah mengaku itu. Paulus tidak bisa lolos sebagai nabi. Kenapa? Dia menuliskan sebuah tulisan dan itu dikatakan sebagai ilham, dikatakan sebagai firman Tuhan oleh teman-teman Kristen. Segala sesuatu yang dituliskan kemudian dengan ilham, maka ilham itu datangnya hanya kepada seorang nabi. Wahyu itu datang hanya kepada seorang nabi. Tidak mungkin kemudian ada seorang menulis dan mengatakan apa yang dituliskan itu sebagai firman Tuhan kalau dia bukan nabi. Kecuali dia adalah nabi palsu. Yang supaya tidak dianggap sebagai nabi, maka dia mengatakan dirinya sebagai rasul. Kita masuk kepada poin keempat. Di dalam Matius 24 nomor 26, jelas sekali dikatakan, lihat ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan engkau percaya. Jadi yang pertama di gurun, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Mesias di gurun ketika dia ke Damsyik. Paulus kena di situ. Yang kedua, ketika orang ini berkata Mesias ada di dalam bilik, Paulus jelas sekali menuliskan tulisan-tulisannya, surat-suratnya itu berada di dalam bilik. Bilik di sini adalah kamar-kamar atau kamar penjara. Dan kita tidak bisa dibohongi. Paulus menuliskan karangannya itu di penjara di Filipi. Ya. Jadi itu sangat jelas sekali bahwasanya Paulus menuliskan sesuatu yang mana tulisannya ini menurut pengakuannya mendapatkan petunjuk dari Yesus, tapi sayangnya di dalam bilik. Korintus, ya, Roma, Efesus, Filipi, itu semua dituliskan di dalam bilik. Karena dia mengaku mendapatkan ilham di dalam bilik, mengaku bertemu dengan Mesias, maka tidak ada dasar pijakan untuk mengatakan Paulus ini bukan nabi palsu hanya karena dia digelar rasul. Ingat, rasul itu adalah level kedua, tugas kedua. Nabi adalah yang menerima firman, kemudian rasul adalah otomatis nabi. Sarjana otomatis SMA, SMA belum tentu sarjana. Tapi kalau sudah sarjana, itu sudah pasti SMA, lulus SMA. Karena Paulus digelari rasul, maka otomatis dia lolos dari nabi. Masalahnya sekarang, kalau dia dikatakan bukan nabi, berarti benarlah dia adalah nabi palsu. Apa pembuktian bahwa dia nabi palsu? Tulisan-tulisannya diakui itu bukan firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 17 itu sangat jelas dikatakan bahwa dia menulis bukan firman Tuhan, tapi tulisannya dikatakan sebagai firman Tuhan. Maka dia adalah nabi palsu. Saya kira gitu untuk sementara. Silakan. Ustadz Alwan mungkin mau nambahin, takutnya ketiduran di pojok. Silakan Ustadz Alwan. Ustadz nggak akan tidur kan? Ini lanjut yang lainnya, Pak Ade. Apa langsung ini? Siapa? Saya tambahkan lagi, saya tanggapi yang tadi. Lupa boleh ya? Iya silakan. Iya, terkait dengan apa yang diterangkan oleh saudara kita dari pihak Kristen bahwa Yesus itu adalah Immanuel, terkait dengan apa yang dituliskan di dalam Matius 18 nomor 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Gini, Anda sebagai orang Kristen harus nyadar, harus sadar kelas, harus sadar keadaan, bahwa ketika Yesus berkata-kata, itu dia sedang berbincang dengan Bani Israel, berbincang dengan orang yang ada di zamannya. Jangan GR, jangan kepedean, saudara-saudara. Matius 18 di situ sangat jelas dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus dan bertanya. Jadi yang datang ini bukan Kristen. Mereka yang datang kepada Yesus ini adalah orang yang lolos sensor, kelaminnya lolos sensor, nggak berhelm. Orang yang berhelm nggak bisa menjadi murid Yesus. Nggak boleh masuk ke dalam bait sucinya Yesus kalau masih belum disunat. Jadi Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, orang-orang yang disunat. Sedangkan Kristen itu di luar garis. Mereka adalah orang yang hidup secara kafir, menurut Paulus dalam Galatia 2 nomor 14. Pada waktu itu kemudian diterangkan, datanglah
murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Jadi ini Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, murid-muridnya. Apa pembuktiannya? Data nomor satunya sudah jelas. Kemudian data setelah 18:20 itu adalah 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepada mereka, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Jadi ini sangat jelas sekali bahwasanya cerita yang Anda perlihatkan di dalam dialog ini, seakan-akan ketika orang pemakan babi, penyembah anak Maria, orang yang tidak bersunat masuk ke dalam rumah tempat mereka menyembah, mereka berdua atau bertiga, seakan-akan di tengah-tengah mereka itu ada Yesus datang. Nonsen, itu bullshit, itu mimpi kesiangan. Tidak akan Anda bisa temukan itu. Ya, Yesus tidak akan pernah datang kepada Anda, karena Yesus nanti datang untuk yang kedua kalinya. Pada saat Yesus datang yang kedua kalinya, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Artinya apa? Seluruh manusia di atas muka bumi ini, mau Hindu, mau Buddha, mau Katolik, mau Protestan, mau gila, mau waras, mau cantik, mau jelek, semua akan sadar, Nabi Tuhan sudah datang, yaitu Isa alaihissalam. Bayangkan saja kilat menyambar dari timur sampai ke barat, semua akan tersadarkan. Orang yang mau melahirkan pun gugur, batal melahirkan. Orang yang mau tidak cebok kemudian lantas menggunakan celana ketika Yesus itu datang untuk yang kedua kalinya. Gak ada cerita orang cuman jalan ke Damsyik, Yesus datang ke dia, aku adalah Yesus yang kau niaya. Kapan kau niaya? Kapan dia bertemu? Jadi cerita yang Anda bangun bahwa saya 2-3 orang berbicara di situ ada Yesus, itu untuk pengikutnya Bani Israel kala itu. Apa pembuktiannya? Baca data sebelumnya di data nomor 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, di sini muridnya Bani Israel, orang-orang yang bersunat, yang tidak makan babi, yang tidak menyembah Yesus. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku. Bapak di sini adalah Tuhan. Ketika Yesus mengatakan Bapakku, itu sama dengan Tuhanku, sembahanku yang di surga. Jadi ini bercerita tentang masa itu. Asbabul nuzulnya jelas, ya. Asbabul wurud, kalau ini adalah perkataan Yesus, maka itu hadits. Asbabul wurud, sebab kemudian Yesus itu berkata seperti ini, itu apa? Disebabkan karena murid-muridnya datang kepada Yesus. Anda tidak pernah datang bercakap-cakap dan Yesus, jadi jangan kepedean. Ini panjang saya jelaskan supaya teman-teman Kristen itu bisa mendudukkan perkara yang ada dalam kitabnya. Kapan Yesus berbicara dengan Bani Israel, dan pada saat apa dia mengatakan itu, dan untuk siapa ucapannya. Jangan semua ditelan. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan pengikut, Anda pentuhan. Anda adalah pengikut orang yang persembahkan anak Maria kepada Dewa Molok. Itu disadari dulu. Silakan. Mantap Bang itu. Admin, silakan. Pak Bang Admin. Barangkali Pak Nelson, Pak siapa dulu silakan. Pak Pano, Pak Nelson. Ya silakan. Silakan Pak Pano. Ya, itu yang dipaparkan sama sekali nggak sesuai dengan apa yang saya imani ya. Iya Pak, kencengan aja Pak, nggak apa-apa Pak Pano. Bang Juma baik dia. Iya, jadi yang dipaparkan panjang-panjang tuh nggak sama dengan yang kita pahami gitu loh. Jadi boleh-boleh saja tiap orang asumsi ya. Tapi ya kita orang Kristen tidak seperti itu. Kita mengimaninya tidak seperti itu. Ya memang dari awal sudah nggak nyambung, mau disambung-sambungin, mau dicocok-cocokin, dipaksain juga nggak bisa. Apalagi masalah keimanan. Jadi ya tidak mungkin bisa nyambung, apalagi dengan kitab yang berbeda. Bang Juma dasarnya sudah memakai Al-Qur'annya, terus dia baca Bible, dia sudah ada dasar di Al-Qur'annya, jadi dia pasti tidak akan bisa nangkap apa yang disampaikan di Bible. Oke, sekian dululah diskusinya. Terima kasih semuanya.
Saya Silakan pamit Nelson. dulu. Terima kasih semua. Menurut Selamat saya ya malam. sudah jelas dalam Yohanes 3:16 kan sudah jelas, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini supaya semua orang yang percaya tidak binasa, semua orang yang percaya. Jadi kalau ada yang tidak percaya itu tidak masalah. Begitu. Lanjut Ini Bang kan Bro Admin. berbicara belum. tentang percaya. Kita yakin. Ini kan berbicara tentang keimanan kita. Nah, dalam Kristen itu kan siapa saja yang percaya, yang terbuka hatinya, tidak ada unsur keterpaksaan. Tidak ada unsur keterpaksaan. Itu di dalam agama Kristen, dalam ajaran Kristen Capek itu abang tidak ada. ngomong, Bang. Kalau si Juma ini, aku nggak panggil abang ya. Si Juma ini, kecam ini ngomong ini. Capek abang ngomong. Diam dulu, Otang. Teman kamu lagi ngomong. Ah kau. Alah. Diam dulu. Si Juma udah sering aku jumpa ini. Kecam kali ini. Iya, ngomong. udah makanya kau diam dulu lah. Perhatikan Jadi, nanti ya. Bang Nanti kau Siotan, tahu. kita harus menanggapi dengan kasih. Nggak apa-apa Bang. Iya. Walaupun mereka ngomong, aku ikutin ya, mereka aku ikutin ngomong ya. seperti Dia apapun. Makanya kan begini Bang Siotan, kita kan adalah umat yang berintelektual. Kita punya pikiran, pemahaman masing-masing. Kalau memang kita adalah orang yang berarif, maka kita Yesus harus sama menjaga Nabi kata-kata. Muhammad udah diakuin orang itu jauh jaraknya, tapi dicela Katanya juga mau diam Yesus. dulu. Nggak pakai celana lah. Makanya Bang Siotan, makanya di sinilah kita bisa lihat. Kita bisa menunjukkan dan membuktikan siapa Tuhan kita yang kita sembah itu. Jika kita memiliki Tuhan dalam hati pikiran kita, dalam jiwa kita ini, maka kita adalah orang yang lembut, dalam orang yang berelegan lah dalam menanggapi diskusi apapun, bahkan asumsi apapun itu. Oleh sebab itu, Gak ada kita gunanya lembut Bang, nanti dibilangnya meong, meong. Bilangnya, meong. Masalah. Bang, itu kita harus sabar Bang. Begitu Bang. Iya, Tidak betul masalah. itu. Kau dengar Jadi meongnya udah keluar tadi. Tidak apa-apa Bang. Terusin. Yang penting ada dalam hati pikiran jiwa kita itu ada Tuhan. Apapun kepercayaan kita dalam dunia ini kan beberapa macam agama punya masing-masing punya kepercayaan. Bisakah kita paksakan mereka itu percaya kepada Tuhan kita? Enggak bisa. Mesti mengalami, harus mengalami. Makanya tadi saya tanyakan kepada abang-abang Muslim ini. Kalau dalam Islam kan, maaf kata mungkin kalau saya salah ya, harus dapat hidayah kan kalau tidak salah ya. Maaf kalau saya salah. Benar nggak? Gak ada gunanya Bung Sopan, dibabat abis abang itu. Tengok aja. Iya. Meong gitu. Makanya saya mau tanya. Abang Siotan lucu kali. Dia lucu dia. Pelawak dia. Iya, jadi si Juma, cara mainnya udah tahu aku. Main kosakata dan kalimatnya udah tahu aku. 1 menit. Memang kalau Bang Suma ini, saya lihat dia Bang Suma ini dia memang orangnya pintar. Dia pahami. Bahkan dia mengeksegesis Alkitab sangat baik. Manusia, kayak dia manusia yang baru. Baik sekali dia mengeksegesis ini Alkitab ini. Bahkan hampir sama dengan ya pendeta itu. Tapi tidak masalah, itu kita punya masing-masing. Ada bidadari berterbangan ini. Halo. Nelson, udah kelar belum kau? Nanti biar Otang ngomong kasih 2 menit dia. Oke, silakan. Yang penting begini, jangan di sini makanya beginilah Bang Hots, beginilah. Kenapa kita harus ada diskusi seperti ini? Ada ruang diskusi. Makanya kita harus orangnya harus punya mental. Begitu juga dengan perkataan. Kalau kita orang yang berilmu, kita harus jaga juga kata-kata. Makanya saya juga jaga kata-kata karena ini saya menghormati. Saya hormat banget ini dengan abang-abang ini. Semua pintar, makanya saya hormat. Itu dengerin Tang, kau gimana sih kau ngomong jerocos mulu Tang? Langsung dia kelar belum? Ya. Tang ngomong Tang. Silakan Bang. Pokoknya tadi saya katakan kalau dalam Kristen Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini supaya semua orang yang percaya, garis bawahi semua orang yang percaya itu tidak dipaksakan. Siapa yang percaya? Karena ini menyangkut keimanan. Ada nggak dipaksa? Bohong. Tunggu dulu, Ibu. Biar. Langsung gas.
Ya, Ibu harusnya kan sabar Ibu. Kita kan diskusi. Harusnya Ya, maaf, elegan. maaf. Ibu kan orangnya pintar. Harusnya kalau orang pintar tuh seperti apa menanggapi Saya pintar ya. lawan diskusinya. Oh yang Iya, sumbang-sumbang paus. lanjut Miskin bang, kau lanjut nanti. bang. Jangan sumbang-sumbang paus. Miskin kau nanti. Ih, utang kok iri aja orang ngasih paus, mentang-mentang kok gak dikasih. Ih, iri aja kau. Orang kaya, umat Islam tuh banyak yang kaya, bre. Kayak gitu, biar naik emosi yang berita disawir kalian. Enggak pernah apa. Udah. Aku tanggapi ya. Begini Bang host, Bang. Silakan. Saya sudah berapa kali ini, bahkan saya kenal dengan Bang. 35 untuk Juma, kurang lagi tuh. Ada yang berani naikkan. Tambah. Singa. Apaan sih bocah ini nakal kali. Kamu udah cebok sana tidur. Bang Sultan. Oi Juma, kau kecil kau mainmu di darat, welding, main di laut kau, berani kau. Baik banget. Laut lebih kejam daripada darat. Kita mau ngapain? Batuk di darat aja. Welding, dalam laut, tak memandang bulu, agama apapun. Mau ngapain? Mau ngapain? Kau berani mau ngapain? Di darat aja kau. Loh. Ini harusnya Anda ini berterima kasih. Kalau orang Kristen, apalah saya pandanganmu? sedang penginjilan. Udah tua kok kan? Apalah pandanganmu kalau orang Kristen? Menurut Manusia Yesus, Kristen, orang apalah Kristen pandangan kau? itu adalah penghuni neraka. Menurut Yesus. Menurut Yesus loh, bukan menurut saya. Silakan Bang. Dalilnya dalilnya. Dulu Kristen, apalah masuk kau kayak gitu? Mau dalilnya? Matius 7 nomor 21 sampai 23. Kami Kristen untuk merdekakan Indonesia ini, jadi masuk kau apa? Dengan Kenapa doa bawa itu semua opung? merdeka Indonesia ini. Kau bilang Kenapa masuk api bawa neraka kami. Jangan Cuma bawa kau opung. itulah. Makanya aku bilang, kalau orang tua selalu memanusiakan manusia, didikan orang tuanya bagus. Kau kurang bagus didikan orang tua kau. Kitabmu yang mengatakan itu kok. Kamu kan tanya Kristen itu seperti apa? Saya nggak mau berasumsi. Aku tanyalah ke kitabmu itu kan ada. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Kalau beragama, Islam atau Kristen? Kau lebih pintar. Kalau udah pintar kau, bijak kau beragama. Karena bijak inilah kemudian saya jadi penginjil. Indonesia ini kau bilang kami masuk api neraka. Saya bantu kau Kali kau rupanya penginjilan. orang Makassar itu rupanya kami orang Batak ini Kristen. Jadi Bawa kau bilang suku masuk lagi api kau. neraka kami. Nggak lama ku potong juga burung kau itu pakai silet. Apa pula kau potong burung orang? Bawa suku lagi. Bawa suku. Suku itu udah ada di Indonesia itu. Turunin aja, ini ganggu diskusi nih Hotang nih, turunin aja Hotang. Nggak ada ilmunya dia. Makassar dengan Batak itu bersaudara. Ngapain kau bawa-bawa suku? Itulah Indonesia, biar tahu kau. Itulah kecilkan orang. Indonesia. Pikiran kau kotor aja le terus. Biarin Ustaz biarin dulu Ustaz. Perasaan yang kotor dirimu. Orang cerita dari tadi dialog diskusi orang baik-baik. Kristen masuk Teman api kita neraka. Nelson lagi menjelaskan. Kamu yang haid Kristen duluan. masuk api neraka. Nggak kayak gitu cara. Kalaupun mata kau Enyahlah daripadaku engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya orang yang membuat kejahatan? Matius 13 nomor 50. Ke dalam api neraka. Ayo. Belum lagi Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau orang Farisi. Engkau mentobatkan orang. Setelah mereka bertobat engkau jadikan mereka orang neraka. Orang Farisi ini mendirikan agama apa? Mendirikan agama Kristen. Di mana itu tertulis? Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Paulus itu adalah orang Farisi yang berasal dari sekte Nasrani. Kurang apa lagi? Pendalaman Alkitab kau ya. Bukan lagi mendalami, saya makan. Bible itu ku makan. Bukan lagi ku dalami. Pendalaman Alkitab kau SD, pendalaman Alkitab. Enggak malu kau. Kenapa saya harus malu? Udah ya, saya tanggapi teman kita yang tadi ya.
Jadi gini teman. Aku turunin kau. Di dalam Matius 17 nomor 5, dan tiba-tiba sedang Yesus berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak sampai di situ. Suara itu mengatakan, dengarkanlah dia. Berarti Yesus itu harus didengarkan, Bung. Sekali lagi saya katakan, Yesus yang harus kita dengarkan, bukan orang lain terkait Yesus. Apa yang Yesus perkatakan tentang dirinya, itulah Yesus yang sebenarnya. Oke? Bukan yang orang lain katakan tentang Yesus. Kalaupun orang lain itu benar, tapi yang harus didengarkan menurut suara ini adalah Yesus. Nah sekarang Anda mendengarkan suara siapa sampai Anda menuhankan Yesus? Coba. Anda mendengarkan suara siapa sampai Anda makan babi? Anda mendengarkan suara siapa sampai Anda tidak bersunat? Anda mendengarkan suara siapa sehingga Anda menjadi pengikut Paulus? Sedangkan suara itu mengatakan, dengarkanlah dia, jangan kau dengarkan yang lain. Itu perintah. Kalau Anda tidak mau mendengarkan perkataan kami sebagai umat Islam, nggak apa-apa. Tapi kenapa? Berapa menit ini ngomong ini? Kenapa Anda tidak mendengarkan perkataan Yesusnya? Karena Yesus sendiri, suara itu mengatakan, ya, kamu harus jangan karena umum pas kau masuk kayak gini ngomong. Belum kelar Otang. Sabar dulu lah. Enggak usah panik lah si Hotang ini. Kau terlalu kesempatan bagus ngomong. Lah, sekali aja. Saya baca dalil kitabmu nggak boleh. Iya, berapa menit? Kau panjang lebar sampai babi. Oke, baik. Saya akhiri dengan kalimat, teman-teman Kristen mendengarkan suara siapa sehingga Yesus itu menjadi korban yang ditumpahkan darahnya di atas tiang salib. Kalau itu suara dari Tuhan, di mana tertulis bahwa Tuhan menginginkan persembahan darah manusia? Tapi kalau itu bukan suara dari Yesus, ya, maka itu suara dari mana? Silakan. Tang jawab. Mau jawab gak bisa turunin nih. Jawab. Suara rakyat Yunani. Apa mau dijawab? Pertanyaannya aja banyak. Berapa pertanyaanmu? Satu aja kasih. Ya, pertanyaannya kan dikatakan tadi dalilnya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, pertanyaan saya, suara mana yang kalian dengarkan sehingga mengimani Yesus itu adalah manusia yang dipersembahkan sebagai tebusan, sebagai penebus atas dosa-dosa kalian? Itu suara siapa yang kalian dengarkan? Silakan. Bro admin silakan bro. Bro, silakan bro. Wah, iya, sayang tadi sebenarnya mau merespon yang tadi, cuman udah ganti nih pertanyaan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Bang Suma, sorry ya, soal yang tadi nih, yang sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tadi kan Bang Suma bilang itu asumsi, ya mohon maaf ya. Ini kan memang dalam pandangan Kristen kita meyakini Yesus ini sebagai pribadi kedua dari Allah sendiri. Jadi bagi kita itu memang bukan asumsi, dan itu benar-benar dasar iman yang kita ambil dari kitab kita sendiri. Seandainya di situ tidak berbunyi demikian, mungkin kita tidak akan mengimani perkataan Yesus itu. Kan Bang Suma tadi juga di akhir-akhir bilang harus mendengarkan perkataan Yesus. Nah, ini Yesus bilang begini, masa kita mau menafikan? Jadi kalau itu dianggap sebagai asumsi, ya saya rasa kurang tepat juga. Apalagi tadi penekanannya itu untuk para murid. Oke, seandainya itu mungkin memang untuk para murid, Yesus juga berkata, ya jangan lupa juga di dalam Matius 28 mungkin sudah sering dibacakan ya.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, sesuai perkataan Bang Zuma, kita harus mendengarkan Yesus. Kita sebagai umat Kristen yang memiliki Alkitab, kita sudah benar-benar mendengarkan. Buktinya kita dibaptis. Jadi kalau ada orang yang bilang merasa mungkin lebih Kristen dari Kristen tetapi tidak dibaptis, itu yang sebenarnya asumsi, Pak Zuma. Jadi saya hanya menanggapi yang itu saja. Terima kasih. Kira-kira kalau yang lain mau nambahin silakan. Valentino, selamat malam. Valentino, buka mute-nya silakan. Valentino. Silakan lanjut. Oh, lanjut ya. Abang dari Kristen kan, Bang? Maaf. Ya, saya Oten. Oh ya, silakan. Suaranya mirip si ini nih. Si siapa? John Peter ini. John Peter ini tuh. Hafal banget kamu suara saya. Orang lama juga apa ternyata. Saya John Nanti kalau saya naik, Jumanya itu nggak berani nanti, apalagi si Bible berjalan ini. Berarti udah dua natur nih, Bang Peter. Bang Peter udah dua natur nih, satunya Valentino. Betul. Inilah yang dibilang dua natur, betul. Iya, betul. Dua pribadi dalam satu hakikat, betul. Ternyata manusia juga bisa rupanya dua natur. Iya. Lanjut silakan. Ini sebagai contoh. Ya, silakan. Monggo. Saya simak dulu apa ini mau dibahas ini. Iya, oke. Jadi saya jangan ditumpuk-tumpuk dulu, Bang. Jangan ditumpuk. Iya, Bang. Jadi gini, Saudara Bro Admin, Anda mencoba untuk mengambil narasi di Matius 28 nomor 19. Karena itu pergilah. Ini perintah kepada ke-12 murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bangsa muridnya Yesus pada masa itu bangsa apa aja? Bangsa murid Yesus itu kan ada 12 suku bangsa. 12 suku kan? Nah, sementara ketika Yesus itu datang, seluruh suku bangsa dari Bani Israel, 12 suku ini, itu tidak berkumpul satu titik tempat, tetapi berpencar mereka itu. Maka semua bangsa muridnya Yesus, misalnya dari suku Benyamin, yang keluar daripada Yerusalem, bangsa-bangsa ini, orang-orang Bani Israel dari keturunan Benyamin ini harus menjadi muridnya Yesus. Bukan seluruh manusia, bukan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak dikatakan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, tetapi dikatakan semua bangsa muridku. Semua bangsa murid Yesus itu bangsanya bangsa apa saja? Benyamin, Lewi, ya, ada 12 suku bangsa itu yang harus dijadikan sebagai murid. Makanya dia katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, Bani Yakub. Yakub memiliki 12 bani, keturunan 12 bani inilah kepada mereka Yesus diutus. Maka Matius 28 nomor 19, muridnya diperintahkan untuk ke seluruh bangsa muridnya. Itu yang perlu saudara pahami, bukan seluruh manusia, tapi seluruh bangsa muridnya Yesus yang berpencar meninggalkan tanah Yerusalem. Yesus menekankan, bahkan dalam Matius 10 ya, nomor 5, nomor 6, di sana sangat jelas dikatakan bahwa pergilah. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi kepada seluruh bangsa muridnya. Itu baru sah. Jadi kalau keluar bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Bugis, nggak nyambung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridku itu ada 12.
Jadi bukan bangsa-bangsa seperti yang sekarang, bangsa Indonesia, bangsa Jepang, nggak ada. Dulu belum berbentuk bangsa. Meskipun original teksnya mengatakan etnos, tapi etnos itu bisa diartikan bahwasanya orang-orang Yahudi yang tinggal di luar tanah Yahudi itu sendiri, yang sudah keluar melakukan espora, menjadi bangsa lain, menjadi umat lain. Itu yang dimaksud. Bukan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di data nomor 20 yang Anda baca, coba Anda telaah dengan baik untuk membuktikan kebenaran apa yang barusan saya sampaikan. Telaah di data nomor selanjutnya. Apa yang dikatakan nomor 20? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa aja yang diperintahkan oleh Yesus kepada muridnya yang 12? Adakah perintahnya untuk membatalkan hukum Taurat? Adakah perintahnya untuk mempersembahkan darah manusia? Adakah perintahnya untuk membatalkan Taurat? Adakah perintahnya kemudian untuk menyembah dirinya? Kalau tidak ada, lalu perintah yang kuperintahkan kepadamu ini, yang diajarkan oleh Kristen ini, itu asalnya dari mana? Itu loh bang. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan pembuktiannya itu sudah benar. Pengajaran Yesus menyertai kita sampai hari ini. Bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Dia tidak hilang ditelan waktu, ditelan masa. Tentang Isa, tentang Yesus sampai hari ini masih ada. Bahwa dia harus diajarkan kepada seluruh manusia, apapun agamanya. Bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan dirubah-rubah. Jangan diganti-ganti kedudukan itu. Kenapa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini perintah Yesus kepada pengikutnya, muridnya, yang angkatan pertama. Bukan kepada kita. Kalaupun kepada kita, maka kita harus mengajarkan orang lain. Yesus mengajarkan kepada muridnya bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Kecuali Anda bisa membuktikan di mana Yesus mengajarkan, akulah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang maha suci, maha tinggi, yang telah mengutus para nabi. Kecuali Anda bisa membuktikan itu. Jadi, data yang Anda ambil, tolong ditelaah lagi. Jadikanlah segala bangsa muridku, bukan seluruh bangsa. Tetapi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridku itu ketika ditanya Yesus, Yesus, bangsa muridmu ada berapa bangsa? Dan apa saja? Pasti dia akan menyebutkan 12 suku bangsa yang saya maksud. Tidak akan mungkin dia mengatakan, oh murid saya Batak, murid saya Bugis, murid saya Toraja. Gak akan mungkin itu. Itu bohong namanya. Kalau Yesus sampai menyebutkan muridnya ada orang Batak, ada orang Jawa, berarti Yesus pembohong. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan. Oke, saya mau tanggapi ini sedikit dari Bang Suma ya. Bang Suma tadi yang menyampaikan. Itu kalau Bang Suma membahas tentang itu tadi amanat agung, itu pergilah ke seluruh bangsa bang. Kalau ditanya kepada siapapun, seluruh bangsa sih kalau konotasi katanya seperti apa bang? Seluruh bangsa. Ya kan? Seluruh bangsa muridku. Ya kan? Jangan diputuskan kalimatnya. Dengar dulu bang. Jadi dulu bang, ya kan? Jadikanlah, ya kan? Seluruh bangsa, ya kan? Jadikanlah itu seluruh bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Itu konotasi katanya begitu bang dalam kitab ini, dalam Matius pasal 28. Kalau dari pembahasan dari yang apa yang dikaji oleh Bang Suma ini, itu ya saya bisa katakan itu adalah penggalian dari pemahaman analisa dari Bang Suma bang. Itu tidak masalah. Kami tidak akan bisa bantah hal seperti itu karena itu pemahaman dari pemikiran dari Bang Suma. Tetapi kalau dari keyakinan kami, kalau dikatakan seluruh bangsa, berarti kalau di konotasi katakan artinya apa? Seluruh bangsa kan? Itu kan tidak menyebut bangsa mana, tapi seluruh bangsa. Dia kan katakan seluruh bangsa. Dia tidak menyebut bangsa mana, apalagi menyebut suku. Ini kan sangat-sangat sensitif ya kalau kita sebut suku apa. Tapi kalau kita lihat dalam kitab,
Itu sudah sangat jelas ya dalam ayat apa ini kan Matius pasal yang ke 28 ya. Yesus mendekati mereka ayat 18 dan berkata, bacanya. Tunggu saya mau baca ini dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, ini kan dia perintahkan, pergilah semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa. Nah, tolong baca dulu dengan teliti. Semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam. Ini dia sedang berbicara kepada murid. Aduh, ya. Bang Juma, kena peringatan, turun dulu kali Bang. Ganti akun Bang. Bang Juma, ganti akun nanti diblokir. Aduh. Kenapa sih orang lagi dialog santai dilapor-laporin yang bawah? Heran ngomong pelan juga. Jangan melapor-laporkan ya. Biarin aja. Tolong dong, yang di bawah jangan lapor-lapor lah. Kalau lagi ngobrol santai gimana dia? Ini Bang Juma teriak-teriak. Saya tidak melapor. Bukan, ini saya lagi ngomongin di bawah. Yang bawah laporin. Maaf, saya kira bilang saya melapor. 1000 orang. Bang Nelson, jangan baper. Iya. Bang Nelson. Bang Juma ngomong pelan-pelan aja di rapor, gimana ngomong kenceng-kenceng. Aduh. Jangan-jangan Bang Handi nih. Oh, enggak ya, Kalau Pak mungkin Handi, ya, kalau Pak Handi itu orangnya pintar. Pak Handi orangnya karakternya lembut. Saya lihat Pak Handi orangnya baik. Saya senang sekali dengan Pak Handi ini. Mau ditambahin nggak itu Bro Admin? Silakan. Tadi di Iya, tapi nggak pembelaan. ada Bang Sumanya sih, apa rada kurang Kita lagi kayak. Kita lagi Kalau berdiskusi dengan Bang Handi ini memang mantap karena dia sistematik. Ya, sistematis. Jadi tidak mengegas. Bang Juma ngomong pelan aja direpot, gimana ngomong kenceng. Oke, lanjut Bang, lanjut yang tadi. Silakan. Lanjut yang tadi. Ini aja padahal santai-santai ya. Iya, Ya, makanya bingung. silakan Pak Nelson, ini Pak Sumanya sudah hadir lagi. Iya, teman-teman di follow ya. Akun baru ini, silakan. Jadi ya mungkin ya pandangan saya ya seperti itu karena konotasinya seperti itu. Kalau mau dibahas tentang keimanan kepercayaan ya pasti akan bertentangan Bang. Begitu. Berapa kali pun kita akan menjelaskan tentang keyakinan bahkan kitab, semua agama itu akan berbeda-beda, bahkan tidak bisa menyatu. Kecuali Allah sendiri dengan kemahakuasaannya turun ke dalam dunia ini, lalu dia nyatakan itu dengan sendirinya, baru pasti itu terjadi. Mungkin begitu. Bro Admin. Ya, aku nambahin sedikit. Ya, ini sekali lagi maaf Bang Suma. Mungkin tadi kan Bang Suma yang pada intinya di ayat 19 ya. Saya baca lagi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Mungkin yang dimaksud Bang Suma ini kan semua bangsa muridku. Ya, sebenarnya murid ini kan cuma ada di satu bangsa ya, bangsa Israel. Sukunya memang 12. Jadi kalau semua bangsa menurut pandangan kita itu ya untuk semua bangsa, bukan hanya Israel. Itu juga sebenarnya diperkuat dengan ayat di Alkitab sendiri ya. Ini kebetulan kan Muslim juga percaya tentang Abraham nih, yang dikatakan sama dengan Ibrahim. Saya coba kutip di Kejadian pasal 22 ayat 18. Tuhan berbicara begini, oleh keturunanmu lah semua bangsa
bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saya ulangi. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, ini sudah ditanggapi sama Yohanes. Ingat kan di Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saya juga tetap berpegang sama sarannya Bang Zuma, harus mendengarkan apa kata Yesus, apa kata kita. Karena kita berbunyi demikian sehingga tafsir mengenai semua bangsa kita artikan untuk seluruh bangsa selain Israel. Begitu, mungkin dalam hal ini memang kita beda pendapat ya, tapi saya rasa penjelasan saya sudah sedikit mewakili atau memberi penegasan. Kira-kira begitu, silakan kalau ada mau nambahin lagi. Itu Pak Zuma. Oke, baik, saya tanggapi ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara mengenai data yang tadi, Yesus sendiri mengakui, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sehingga data di dalam Matius 28 ini, kalau ini ditujukan kepada bangsa lain, berarti Yesus telah melakukan manipulasi pengajaran. Itu dulu yang perlu dipahami. Kenapa? Karena di dalam Matius 28, sejatinya kalau kita melihat dari apa yang dituliskan oleh penulis Matius, itu harusnya berhenti di data nomor 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi cerita yang harusnya tersiar itu adalah tentang tentara yang menerima upahan. Bukan tentang Yesus diberi kuasa di langit, di bumi, di surga, di bumi, lalu kemudian memerintahkan, mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dengan diberikannya kuasa kepada Yesus, membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin diberi kuasa. Segala sesuatu yang diberi kuasa berarti levelnya rendah. Dia adalah bawahan yang diberi kemudian jabatan, sehingga dia menjadi pejabat, gitu. Nah, segala sesuatu yang diperintahkan kemudian Yesus harus diajarkan. Nah, ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan tentang menuhankan dirinya. Lalu dikatakan di data nomor 19-nya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini kalau Anda paksakan dengan tafsiran saudara-saudara, berarti kita ini harus menjadi murid. Sebagai murid, kita harus ikut kepada teladan guru. Sebagai murid yang benar, jangan kita menuhankan sang guru. Karena guru kita ini mengajarkan kita menyembah kepada hakikat yang tak terlihat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari kita jadi murid. Gak apa-apa kita menjadi murid Yesus. Kita disuruh baptis, silakan aja dibaptis. Apa baptis itu? Bertobat. Bertobat dalam nama Tuhannya Yesus, silakan. Bertobat dalam keadaan mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, silakan. Bertobat bahwa akan datang seorang penolong Roh Kudus, ya silakan Anda bertobat dengan seperti itu. Tapi jangan menuhankan ini yang ketiga-tiganya, jangan. Cukup satu aja yang Anda sembah, yaitu Sang Bapa. Ya, itu yang perlu dipahami. Kalau kita mau menafsirkan bebas seperti itu adanya, mari menjadi murid, jangan menjadi penyembah, jangan menjadi hambanya Yesus, jadi muridnya. Ketika murid melihat gurunya kemudian berjalan, kita ikuti cara berjalan yang baik. Ketika guru kita lihat beribadah, kita ikuti cara ibadah dia dengan baik. Jangan kemudian justru kita sembah ini sang guru. Kita mau jadi murid,
sejatinya dudukkan perkara guru itu sebagai guru, sebagai teladan, sebagai contoh, bukan sebagai Tuhan. Dia mencontohkan menyembah kepada esensi Tuhan pencipta langit dan bumi, ikuti. Ternyata Yesus itu di dalam penyembahannya kepada Tuhan, jasadnya juga tunduk kepada perintah Tuhan. Puasa, sunat, sujud dia dalam beribadah. Apalagi rohnya, semalam-malaman dia berdoa. Berarti jasad dan rohnya Yesus itu tunduk kepada perintah Tuhan. Sejatinya kita sebagai murid harus melakukan hal yang sama. Nah, sudahkah kita mengikuti perintah-perintah Sang Bapa? Hukum Taurat ini. Atau justru kita membantah hukum Taurat ini dengan mengatakan sudah digenapi dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Itu dulu poinnya. Kalau kita ingin menjadi guru, menjadi murid, maka kita harus sejatinya mengikuti apa yang dicontohkan. Adakah contoh Yesus makan babi? Adakah contoh Yesus ibadah hari Minggu? Adakah contoh kemudian dia tidak bersunat? Adakah contoh kemudian dia dalam ibadah itu bernyanyi ria? Ada nggak seperti itu? Ada nggak dia pernah melakukan perjamuan kudus dengan makanannya babi, anjing, kucing, tikus, minumannya minuman khamar? Kalau Yesus menjadi guru, maka sejatinya mari menjadikan dia sebagai teladan. Jangan justru disembah. Karena Yesus selama 33 tahun itu mempertuhankan yang datang kepada para nabi. Yesus mencontohkan diri sebagai hamba yang taat. Baca kitab saudara, di dalam Ibrani pun dituliskan itu. Sebagai manusia, dia telah melakukan ketaatan sampai ia mati. Yesus adalah manusia yang taat. Berarti kita harus mengikuti Yesus. Taat seperti apakah dia? Oh, taatnya dia tidak menyekutukan Tuhan. Yesus itu bertuhan satu, tidak tiga dua. Ikuti, contohi sebagai murid yang baik. Jangan justru menuhankan dia dan melantik dia menjadi Tuhan. Berarti kita menjadi murid durhaka, itu namanya. Ya. Jadi kalau dipaksakan ini, meskipun bukan seperti itu datanya, karena Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Maka yang dimaksud karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Maksudnya ke-12 suku bangsa, yang mana bangsa-bangsa ini tidak bertemu dengan Yesus. Makanya dikatakan masih ada lagi domba-domba di luar kandang ini yang harus kemudian kubimbing mereka. Yang dimaksud domba-domba di luar kandang yang ada adalah Bani Israel yang di luar daripada tanah Yudea, tanah Yerusalem. Yaitu suku Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Gad, Asher, Yusuf, Benyamin, dan seterusnya. Ada 12 suku yang menyebar ke seluruh bumi yang kemudian harus diajarkan sebagai murid Yesus. Bahwa Yesus itu datang kepada kalian sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Silakan. Itu mau langgapin dulu siapa? John, kali John. John. Kasih ngomong. Saya tanggapi. Jadi kalau Bro Juma itu mengatakan Yesus sebagai utusan, kita tidak pernah menolak itu. Karena memang dia mengatakan dia adalah utusan. Tetapi ketika dia menyatakan dirinya sebagai Bapa, kami juga tidak menolak itu. Sebab itu perkataan dia sendiri. Jadi ketika dia mengatakan aku utusan, kita percaya. Lalu ketika dia mengatakan dia adalah Bapa, kami harus percaya. Karena itu tertulis di dalam kitab kami. Barang siapa yang tidak percaya akulah dia, maka kamu mati dalam dosamu. Oleh karena itu kami tidak mau mati di dalam dosa. Jadi kami harus percaya dengan perkataan Yesus mengenai perkataan itu. Bahwa barang siapa yang tidak percaya akulah dia, maka kamu mati di dalam dosamu. Siapa yang mau mati di dalam dosa? Jika itu adalah perkataan Yesus. Kami imani itu. Nah, ketika dia mengatakan kemudian, barang siapa yang melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Sebab Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Ini perkataan Yesus sendiri. Bagaimana mungkin kami tidak akan mempercayai perkataan Yesus itu? Sedangkan utusan kita percaya. Dia mengaku sebagai rasul, kami percaya. Dia mengaku sebagai guru, kami percaya. Dan ketika dia mengatakan aku adalah Bapa itu kami percaya. Karena aku dan Bapa adalah satu. Nah, berdasarkan perkataan Yesus inilah, maka semua bangsa termasuk orang Arab meyakini itu. Walaupun di dalam keyakinan orang Arab,
bahwa Isa Al-Masih itu atau Yesus ini hanya sekedar sebagai seorang utusan atau nabi bagi kalian. No problem. Kami tidak akan pernah membantah keinginan kalian mengatakan Yesus atau Isa Al-Masih itu sebagai nabi. Itu keyakinan Anda. Silakan Anda dengan pendapat Anda dan keyakinan Anda. Tetapi ketika kami mengikuti perkataan yang tertulis dalam kitab Bible yang mengatakan, barang siapa yang tidak percaya akulah dia, maka kamu mati di dalam dosamu. Oleh karena itu kami tidak mau mati di dalam dosa. Kami harus percaya apa yang dia katakan, bahwa akulah dia itu adalah Bapa itu sendiri yang datang menjadi manusia. Sebab tidak seorang pun yang bisa menjangkau Allah itu selain Allah yang datang menjangkau kita manusia. Itu udah jelas, bro. Tetapi kalau kalian tidak meyakini itu dan menganggap dia sebagai seorang nabi, minimal kalian ikuti. Minimal kalian ikuti. Kalau memang pun betul kalian meyakini dia sebatas nabi. Tapi pada faktanya, kalian tidak mau menerima dia. Kalian hanya berkata kami mengimani. Tetapi faktanya kalian tidak pernah mengikuti Yesus ini. Walaupun kalian percaya. Tetapi tidak pernah kalian ikuti. Nah, ini yang harus diluruskan. Jika Anda percaya dia seorang nabi, kenapa Anda menolak dia? Kenapa Anda tidak mengikuti dia? Sedangkan dia sendiri itu sudah jelas mengatakan di dalam kitab kalian bahwa dia akan mengutus Nabi Muhammad, menurut kalian ini, akan mengutus Nabi Muhammad untuk kalian. Artinya apa? Isa Al-Masih ini telah mentakdirkan Muhammad itu untuk kalian supaya kalian dan Muhammad mengikuti Isa Al-Masih. Tetapi apa yang terjadi? Kalian menolak. Malah terbalik. Kalian malah mengikuti Muhammad. Muhammad itu padahal mengikuti Isa Al-Masih. Jadi ini yang salah siapa? Coba dilanjut. Bro Admin, nambahin. Kalau enggak langsung Bang Juma. Iya, baik. Mohon izin teman-teman yang lain. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus mengaku akulah Bapa, itu Anda pembohong besar. Anda pendusta mengikuti Paulus, cara Paulus berdusta. Yesus tidak pernah mengatakan akulah Bapa. Hanya Paulus yang pernah mengaku seperti itu. Yesus banyak mengatakan dirinya akulah dia, akulah dia, akulah dia. Tapi narasinya apa? Yesus mengatakan akulah dia itu. Contoh misalnya di dalam Yohanes 18. Maka Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, kami mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata Yesus kemudian? Akulah dia. Bukan berarti dia itu adalah sang Bapa. Bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Akulah dia, maksud di sini adalah akulah Yesus yang engkau cari. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi akulah dia, bukan berarti akulah Bapa. Apa pembuktiannya? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Sedangkan Bapa cukup berkata, maka semua jadi. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Sama enggak? Enggak sama. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sedangkan Bapa, apa yang Bapa kehendaki, maka itu yang terjadi. Dia memberikan perintah, maka itu ada. Jadi akulah dia itu bukan berarti akulah Bapa. Kecuali Anda ingin mematikan akal sehat Anda, hanya sekedar imani saja bisa jadi. Tapi itu hanya berlaku kepada Anda, tidak berlaku kepada Kristen-Kristen yang paham tentang Bible. Mereka pasti akan menjadi ateis, agnostik, atau kemudian mereka menjadi seorang mu'alaf. Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa, dia mengaku dirinya, akulah Bapa. Di mana itu tertulis? Oh, dia mengatakan akulah dia loh. Kalau orang mengatakan siapakah anak Yusuf si tukang kayu, Yesus mengatakan akulah dia. Siapakah yang menyembuhkan orang buta ini? Akulah dia. Siapakah yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapakah anak wanita ini? Maria. Akulah dia. Terus apakah itu mencerminkan dia adalah Tuhan? Tidak sama sekali. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku bukan Bapa. Anak pun tidak tahu kapan hari kiamat. Hanya Bapa yang tahu. Berarti Yesus bukan Bapa. Yesus mati, Bapa nggak mati. Berarti Yesus bukan Bapa.
Jadi Anda gagal paham, hanya sekedar ambisi ego dalam beriman. Ya, tolong Anda pahami lebih baik lagi tentang apa pernyataan-pernyataan Yesus itu. Karena kalau hanya dasar pijakan akulah Bapa, Paulus lebih pantas Anda tuhankan. Karena Paulus mengaku Bapa secara langsung. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah lebih layak itu. Kalau Yesus dia tidak pernah dia mengajarkan dirinya adalah Bapa itu sendiri, tidak pernah. Malah dia klarifikasi, bukankah dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Ayo. Artinya Yesus mengaku dia Bapa, mengaku Allah, mengaku Tuhan sekalipun, itu maksudnya dia adalah penyampai firman, bukan Tuhan itu sendiri. Tapi karena Anda adalah pengikut Paulus, ya mau tidak mau Anda harus menjadi hamba dari korban yang dipersembahkan kepada selain daripada Tuhan pencipta dan bumi. Silakan Anda bantah. Udah jelas. Ya, jadi udah jelas Juma kan. Yang kita pakai ini dalilnya tertulis di dalam Alkitab kami, dalam kitab Bible itu. Jadi ketika dia mengatakan, barang siapa yang tidak percaya, akulah dia, maka kamu mati di dalam dosamu. Kenapa dia berani mengatakan yang tidak percaya itu mati di dalam dosa? Siapa dia? Sehingga dia berani mengatakan, jika ada orang yang tidak percaya, akulah dia akan mati di dalam dosa. Seberapa hebat manusia berani mengatakan itu? Gunakan akal pikiran dan hatimu Juma supaya kau paham. Kenapa ada orang yang bisa bicara seperti itu? Dia manusia menurut penglihatan kita, tetapi dia berfirman. Mengatakan barang siapa yang tidak percaya akulah dia, maka kamu mati dalam dosamu. Mati dalam dosamu. Oh, ini udah jelas, ini bukan lagi pernyataan manusia. Ini bukan pernyataan seorang nabi. Tidak ada seorang nabi di atas muka bumi ini yang berani mengatakan barang siapa yang tidak percaya akulah dia, maka kamu mati di dalam dosamu. Tidak ada satu orang pun nabi di muka bumi ini, termasuk Nabi Muhammad sekalipun. Dia tidak mampu mengatakan perkataan seperti ini. Perkataan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan datang dalam bentuk seperti manusia? Karena jikalau Tuhan datang dalam wujud aslinya, maka tidak satu orang pun di atas muka bumi ini yang mampu mendengar suaranya, apalagi melihat wujudnya. Itu dibenarkan di dalam Yohanes 5 ayat 37. Ya, jadi jelas kalau Tuhan datang dalam keasliannya, wujud aslinya, maka tidak ada yang mampu menatapnya, apalagi mendengar suaranya. Tetapi karena Tuhan itu kasih, Tuhan itu sayang kepada kita manusia, dia datang dalam bentuk bagaimana supaya yang mendengar suaranya dan melihat dia tidak mati binasa. Itu adalah hal yang mudah bagi Tuhan kita. Dia menggunakan sebuah tabir, yaitu tubuh kemanusiaan, supaya setiap orang yang melihat dia, mendengar suaranya tidak mati binasa. Jadi jelas Yohanes 14 ayat 9 mengatakan di sana, barang siapa yang melihat aku, ini perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus, bukan perkataan Matius, bukan perkataan Lukas, tapi perkataan Yesus sendiri yang disaksikan oleh semua muridnya, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya hidup yang kekal itu mengenal engkau, Allah yang benar. Dengan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Itu udah jelas bro. Jadi jelas bahwa yang kami yakini itu bukan asal, bukan kaleng-kaleng, tetapi ada dalil. Sehingga kami mengikuti perkataan Yesus. Barang siapa yang tidak percaya akulah dia, maka kamu mati di dalam dosamu. Oleh karena itu kami tidak mau mati di dalam dosa. Ya udah, nggak apa-apa. Seperti itu. Dilanjut. Ya, mohon maaf ikut nimbrung sedikit. mungkin agak beda ya sama Pak Valentino. Ya memang beda, lu Katolik dia bukan. Beda lah. Ya nggak apa-apa, tapi kan nambahin sedikit nggak apa-apa ya. Tapi maksudnya ya tetap sama lah, cuman ada pandangan yang sedikit nambahin aja.
Kalau beda nggak enak juga ya. Jadi Lu yang ngomong beda, sekarang dicabut gimana sih ini? ya, maksudnya gini loh. Menurut di sini kan menggunakan akulah dia itu sebenarnya untuk mengklarifikasi identitasnya sebagai Mesias yang dijanjikan. Karena waktu itu kan memang Yahudi sedang menanti-nanti Mesias, dan memang benar Mesias ini ya Allah itu sendiri, karena tidak ada juru selamat selain daripada Allah sendiri. Jadi meskipun rupanya adalah manusia, kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Allah, tetapi bukan Bapa. Jadi ini benar-benar menunjukkan bahwa Yesus anak Allah yang datang untuk menyelamatkan. Jadi penegasan akulah dia ini menunjukkan kedaulatan dan otoritas dia sebagai juru selamat. Kedaulatan Tuhan ya. Iya, kan di Lukas 9:20 juga dikatakan Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Jadi betul, memang dikatakan dia Mesias, cuman memang tidak secara tegas mengatakan dia Bapa sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa juga kalau memanggil Yesus sebagai Bapa, tetapi bukan merujuk kepada Yesus adalah Bapa itu sendiri, tidak. Mana Mungkin sih ya itu saja sih, itu sih tambahan dari saya. Tapi penambahannya cukup bertentangan. Enggak, tapi begini, satu lagi. Yang perlu ditegaskan juga kan tadi sempat disinggung juga mengikuti perkataan Yesus. Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ya ini Bapaknya ya telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapaknya Yesus ini benar-benar punya anak. Mungkin ini jadi titik poinnya supaya kita bisa memahami kalau di Kristen Allah itu bisa punya anak. Begitu. Gak musim. Bang Andi. Jangan bosan dulu ya Bang Andi. Hanya gue cuma pengen numpang ketawa doang sih gue. Ya, saya juga numpang ketawa lah kalau gitu. Ya, jadi yang pertama Saudara John, Anda terlalu memaksakan. Enggak, Anda arahkan kepada Albertus itu kalau ada nanti. Dulu Bang John, Bang Juma dulu mau ngomong gantian ah. Oh ya silakan. Gue cubit nih. Bang Juma. Iya. Selamat malam speaking. Iya. Apa kabar Bang Juma? Dulu Bang Juma mau bicara dulu menanggapi tadi kedua pembicara, baru Bang nanti. speaking, bentar speaking. Oke. Silakan Bang Juma, tunggu Bang, sabar ya Bang ya. Jadi gini. Di dalam Yesaya 43 nomor 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Lalu Yesus ditanya nih, Yesus gimana ceritanya Anda sebagai juru selamat? Apakah menuhankan Anda atau menuhankan esensi yang Anda ajarkan, yang Anda perkenalkan? Ya, Aku sebagai juru selamat kepada Bani Israel mengajak Bani Israel untuk mengakui aku adalah utusan Tuhan. Aku adalah Mesias yang kalian tunggu. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Bro TikTok tadi, Bro admin, bahwasanya Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Apa pembuktiannya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yesus dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup. Harus percaya itu. Barang siapa yang tidak percaya bahwa aku utusan, aku Mesias, maka tidak akan selamat. Si John ini offside. Dia anggapnya Yesus itu harus diimani sebagai Tuhan. Sementara di dalam kitabnya sendiri, di dalam Lukas 20 diterangkan, Lukas 10 dikatakan gini. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat dan mencoba Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini untuk memperoleh hidup yang kekal loh. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Yesus? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yang tertulis dan yang aku baca, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan seterusnya. Apa kata Yesus? Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Nah, jadi untuk mendapatkan hidup harus menyembah kepada Allah, mengasihi Allah, bukan mengajarkan ajaran Paulus, menganggap Yesus itu Tuhan, menganggap Tuhan beranak, punya anak. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa saya ajaran yang ada di dalam Yohanes 8, Bang speaking limit dulu. Enggak, Pak Juma saya mau nanya aja lu.
Oh bentar. Sabar. Kelar dulu. Lukas berapa tadi? Kan Enggak Lukas berapa aja. Saya enggak tanggapi. Saya cuma nanya Lukas berapa tadi. Lukas 10. Ayat berapa, Pak? Karena Lukas 10 yang saya bacakan tadi. Iya, ayat berapa? Pasal berapa? Ayat 25 sampai 28. Oke, Iya. siap. Lanjut. Oke. Jadi jelas di sana dikatakan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Memang betul. Jadi siapapun yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, maka orang itu akan mati di dalam dosanya. Mati. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau Anda tidak percaya bahwa Yesus itu adalah utusan, maka Anda akan mati di dalam dosa Anda. Nah, kalau mulut Anda mengatakan Yesus adalah utusan, tapi Anda imani sebagai pengutus, sebagai Tuhan itu sendiri, Anda mati dalam dosa. Kenapa? Karena Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan adalah esensi di luar dari dirinya, yaitu yang dia sebut Bapa. Nah, sementara John ini beda. Mulutnya mengatakan Yesus itu utusan, tapi dalam hatinya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka John akan mati dalam dosanya sendiri. Kalau umat Islam dikatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, wahai umat Islam. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa. Yes, umat Islam akan mati dalam dosa kalau tidak percaya Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Tuhan. Kami umat Islam harus percaya, akulah dia utusan Tuhan Sang Mesias Al-Masih. Harus percaya. Sehebat apapun kekuatan imannya orang Yahudi terhadap Tuhannya, kalau mereka tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, mereka akan mati dalam dosa. Begitu juga umat Islam. Sehebat apapun keimanan umat Islam, kalau tidak percaya Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan, juru selamat kepada Bani Israel, yang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, maka umat Islam mati dalam dosa. Karena kenapa? Iman dalam Islam salah satunya adalah beriman kepada para nabi. Nabi salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Harus dipercayai sebagai utusan kepada Bani Israel. Jadi barang siapa yang tidak percaya akulah dia, maka dia akan mati dalam dosa. Bukan dia di sini adalah Tuhan, tapi dia di sini adalah utusan Tuhan, Sang Mesias. Dan ingat, Mesias bukan hanya Yesus. Jadi kalau Yesus dituhankan karena dia Mesias, maka Mesias-Mesias lain harusnya Anda tuhankan juga. Demikian, silakan. Oke, saya counter itu kan. Jadi Juma ini nggak paham. Jadi saya bacakan saja ayatnya supaya lebih bagus ya. Karena kalau kita nggak baca ayatnya nanti tafsiran-tafsiran Juma ini akan melenceng. Saya baca ayatnya. Ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ya ini akulah dia. Dia kau bilang tadi Juma Yesus. Padahal Yesus mengatakan jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Siapa dia ini? Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Mereka bertanya kepada Yesus. Jawab Yesus, aku berbicara dengan kamu. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia, ini dia yang dibilang tadi akulah dia, yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang ku katakan kepada dunia. Nah, jadi jelas bahwa yang dibilang akulah dia, dia yang mengutus dirinya itu. Mengutus aku menjadi utusan datang ke dunia. Siapa dia? Siapa yang dimaksud dengan dia? Dia adalah yang mengutus aku tersebut. Mengutus Mulai gila Yesus. ini. Nah, ini ayatnya ada. Iya, Ayat baca 27. selanjutnya. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Jadi dia itu adalah Bapa itu. Jadi ini dalilnya udah jelas. Jadi kalau kau bertanya Juma, siapa Bapa itu? Coba kau tunjukkan dulu kepadaku siapa Bapa itu. Pakai dalil dong. Bapaknya Yesus. Di mana?
Bapaknya Yesus. Tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Makanya jelas. Nah, makanya terus? Ketika kamu di Yohanes 14 ayat 9 itu sudah dikatakan, jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Sebab Bapa itu ada di dalam aku. Bagaimana kamu melihat Bapa yang ada di dalam Yesus? Nah, ini ada dalilnya, bukan Dia kutip lagi Yohanes 14:10. Bapa di dalam Yesus. Makanya aku bilang, ini yang kami jadikan dalil bahwa yang dimaksud dengan Bapa aku tak akulah dia itu adalah Bapa yang mengutus. Mengutus siapa? Mengutus si aku. Siapa si aku? Yesus. Yesus itulah yang disebut dengan anak manusia. Jadi Bapa mengutus Bapa. Bapa mengutus tubuhnya datang ke dunia supaya Bapa bisa dijangkau oleh manusia. Gitu dong. Bapa itu kan tidak bisa dilihat, bro. Iya. Jadi tidak seorang pun bisa melihat Bapa kecuali anaknya yang tunggal yang duduk di atas pangkuannya menyatakan itu siapa anaknya? Yesus Kristus. Jadi Bapa itu tidak ada yang bisa mengenal, tidak ada yang melihat. Jadi Bapa dan anak sama. Ya, Bapa itu penyebutan kepada dia yang ada di dalam surga. Sedangkan anak itu penyebutan untuk dia yang telah datang menjadi manusia. Bapak dan anak sama apa beda? Sama dong, itu Allah semua. Iya, betul. Bapa dan anak itu sama. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Nah, kedudukannya, keberadaannya itu dibedakan ketika dia di dunia dan ketika dia di surga. Jadi ketika dia di dunia yang menyerupai tubuh manusia itu disebut dengan anak. Bang Jon, kalau bapak dan anak sama, yang mati disalib bapak. Yang mati disalib ya bukanlah, kan keberadaan Bapa itu di surga, bro. Yang datang itu kan disebut dengan anak. Berarti beda dong. Berarti tidak sama, John. Zatnya sama, keilahiannya sama, tidak bisa dibedakan. Keberadaannya yang membedakan. Kalau keilahiannya sama, berarti ada dua ilahi. Gimana dua ilahi? Yang satu adalah ilahi yang tidak memiliki sisi kemanusiaan, yang satu ilahi punya sisi kemanusiaan, gitu loh. Itulah seperti saya bilang saya tadi memiliki dua akun. Satu tadi nama saya sekarang yang saya gunakan. Siapa akun saya? Yang kena panet satu akun yang saya gunakan seperti beda itu, dong. Yang tidak sama kalian bilang, tetapi akunnya sama. Jadi udah paham belum? Parah. Ada dua Nah, akun. sekarang gini, sisi kemanusiaan Yesus itu ciptaan atau bukan? Saya katakan bahwa dia tidak pernah diciptakan karena tidak ada dalilnya dia diciptakan. Jadi yang mati ini siapa? Yang mana yang mati? Yesus. Di mana dia mati seperti yang kau sangka? Bang Juma. Disalib. Halo. Lukas dulu. Lukas 24 nomor 3 itu apa? Ya kenapa? Mayat Yesus. Ya, mayatnya kenapa? Dia menjadi mayat dalam 3 hari. Mayat Tuhan. Iya. Tidak disangkal. Iya, itu mayatnya itu diciptakan atau tidak? Saya katakan tidak diciptakan. Definisi ciptakan. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi mayat? Pak, definisi penciptaan. Saya bilang Bapa itu atau Roh Allah itu tidak bisa mati sampai detik ini. Iya, yang mati itu ciptaan atau bukan? Saya katakan bukan. Loh, berarti yang mati ini kan pencipta. Tidak pernah pencipta mati, brother. Karena Roh berarti Allah yang mati ini siapa? Yang mati ini siapa? Sekarang yang kamu lihat mati itu adalah tubuhnya. Nah, berarti yang mati ini bukan Tuhan kan? Loh, dari mana Anda katakan dia bukan Tuhan? Loh, yang mati ini Tuhan atau bukan? Oh, jelas dong. Yesus adalah Tuhan. Oh, Tuhan mati. Berarti Tuhan mati. Silakan Anda berpendapat seperti itu, tidak salah. Bukan, jangan silahkan. Anda yang kita tanya. Tidak salah. Sebab di Tuhan dalam itu mati. Bible ada ayatnya kok. Tuhan mati ada ayatnya. Oh, berarti sudah selesai perbincangan kita. Iya. Level kita beda. Tuhan Anda mati. Iya betul. Kan gitu. Saya akui itu bahwa Tuhan kami pernah mati. Buset. Udah. Kenapa Anda harus pusing? Terguncang Kristen. Kami nggak pusing. Ada aja. Ngapain kami pusing? Nah, itulah salah satu bentuk hal yang tidak bisa disangkal oleh kalian. Bang Jong ini ngomong mewakili Kristen apa mewakili keluarga? Oh, jelas dong. Dalilnya ada di dalam kitab bahwa Tuhan itu pernah mati, benar. Ini Bang Jon ini banyak Kristen. Dengerin lu Bang Jon. Di sini banyak Kristen loh. Jelas. Bang Jon. Ngeri. Bang Jon, dengerin dulu Bang Jon. Bang Andi. Iya. Jadi jangan dipindah. Sebelum Bang Andi, saya satu kalimat.
Menurut saudara John, Tuhannya Kristen itu pernah menjadi mayat. Dan Yesus selesai. pernah Oke, menjadi teman-teman yang mayat. masih waras tinggalkan Tidak. ajaran ini. Kenapa? Kamu Oh enggak. pusing ajaran Halo. kami. Saya boleh Makanya tadi, menanggapi. ya, makanya tadi saya tanya Bang John ini ngomong ini mewakili Kristen atau mewakili Memang keluarga? itu yang tertulis di dalam Alkitab. Saya boleh Kenapa menanggapi kau nggak? bantah? Saya boleh menanggapi nggak nih? Ya silakan Abang ngobrol. Oke, sama baik. Bang John. Untuk apa namanya statement daripada Bang Jam ini saya dukung 100%. Saya dukung. Setuju Tuhan mati. Saya Pokoknya, setuju, Bang. karena Dapat dukungan begini. dia. Karena menurut kepercayaan kami ya Yesus itu datang memang untuk mati. Dia harus mati. Kalau dia tidak datang untuk mati ya ngapain dia datang? Berarti Tuhan Mati mati ya untuk Bang? siapa? Iya. Mati untuk siapa? Ya, itu kembali lagi kepada persepsi masing-masing. Kalau persepsi kami Mati sebagai untuk Kristen, siapa? iya, maksudnya kalau persepsi kami sebagai orang Kristen ya mati. Masa Tuhan harus datang untuk mati? Menebus kepada siapa? Ya untuk kami ya menebus dosa manusia Pak. Untuk kami. Kalau Iya, buat Bapak iya, ya, dosa Anda itu ditebus kepada siapa? kepada Tuhan Pak. Tuhan mana yang menginginkan tebusan dengan darah manusia? Tuhan mana? Darah itu cuma simbolis daripada nyawa Pak. Bukan mengenai simbol. Tuhan minta darah hewan. Betul. Tetapi itu kan terus? Tapi itu kan tidak akan apa namanya selesai Pak. Tidak ada Kata siapa? Itu perintah Tuhan. Kenapa ada yang lebih Tuhan dari perintah Tuhan? Imamat 1 nomor 2 hendaklah mempersembahkan hewan. Nah, kenapa kemudian Tuhan Anda datang untuk mempersembahkan anak manusia? Terus nubuatan tentang apa namanya juru selamat itu gimana Pak? Di mana ada juru selamat dibuatkan mati untuk menebus dosa? Tunjukkan datanya. Di mana? Di mana? Di mana ada nubuatan juru selamat mati untuk nebus dosa? Di mana? Walaupun saya paparkan nanti situ juga nggak percaya. Saya minta data. Saya ini orang belajar, Bang. Iya, sekarang Silakan. saya kalau paparkan datanya situ mau percaya apa enggak? Saya percaya kalau ada Tuhan juru selamat datang untuk mati menebus dengan darah manusia. Silakan. Ya kalau statementnya seperti itu ya tidak ada. Tetapi Jadi bahasanya Anda mengatakan dia harus mati, dia harus datang untuk mati, kan gitu barusan. Pak, Sekarang mana dalilnya? Dia Tuhan pencipta langit dan bumi harus datang menjadi manusia, mati untuk nebus dosa manusia. Dalilnya mana? Harus Pak, Iya. harus Pak. Oke, dalilnya mana? Mana? Harus itu. Saya minta. Iya. Banyak Mana Pak, dalilnya? banyak Pak. Ya, satu aja. Ya sekarang kalau saya sebutkan Bapak mau percaya apa enggak dulu? Saya percaya kalau ada, silakan. Sepakat dulu ini. Saya sepakat dengan Anda kalau ada dalilnya Tuhan pencipta langit dan bumi datang menjadi manusia untuk mati menebus dosa manusia. Kalau kata-katanya seperti itu tidak ada Pak, tidak ada. Kalau kata-katanya seperti punya Bapak itu kan. Lalu kata-katanya kayak mana? Begini, ini kan apa namanya kata-katanya sesuai keinginan Bapak sendiri gitu loh. Ya, yang ada aja bahwa Tuhan itu datang mempersembahkan darah manusia. Nah, Mana itu di mana? itu udah keputusan Bapak lagi. Kalau saya baca di sini kan berbeda. Kan dalilnya nggak ada. Anda hanya celoteh. ada, Mana? Ada, Tunjukkan. Pak. Tunjukkan dalil yang Anda maksud. Benar. Kalau saya tunjukkan situ mau percaya Pak. Lalu kok kayak apa ini namanya dialognya? Tunjukkan data yang Anda maksud, silakan. Tadi saja situ menjelaskan data Lukas 25. Tunjukin aja, Nggak ada Bang. dalilnya. Benar, Pak. Anda Itu tidak beda, akan Pak. pernah bisa menemukan dalilnya karena Kristen Banyak sejatinya itu sekali, adalah Pak. pengikut dewa Molok. Mempersembahkan darah manusia kepada dewa Molok. Bantah saya. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa Pak. Bukan nggak apa-apa, bantah saya dengan data. Saya lebih percaya Yesus yang tidak pernah mengajarkan Kalau Anda anak-anak percaya Pak. kepada Yesus, Bang. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus memerintahkan mempersembahkan darah hewan, bukan darah manusia. Di mana Ayo. Pak? Coba tunjukin Pak. Coba Matius tunjukin, 8 Pak. nomor 4. Nah gitu kalau ditanya dalil langsung nunjuk. Jangan banyak-banyak. Tapi diminta seekor pun tidak ada dalilnya. Ya bukan masalah seekor. ada tidak ada Satu Pak. pun tidak ada dalilnya. Mana dalil yang Masalah Anda ada tunjukkan? tidak. Cuman masalahnya Bapak tafsir sesuka hati gitu loh. Justru Anda coba tunjukkan datanya kalau ada. Situ tadi sebutkan Matius berapa tadi? Ayo kita baca sama-sama. Matius 8 nomor 4. Nah supaya Anda belajar. Oh iya nggak apa-apa, saya belajar. Lalu Anggap Yesus itu lebih hebat berkata dari saya. kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti yang mereka. Bukti bagi mereka. Persembahan Musa apa? Manusia atau hewan? Itu maksudnya. Matius 8 ayat berapa Pak?
4. Wallahu akbar. Buset. Tepat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Persembahan apa yang dimaksud kepada Musa itu? Manusia atau hewan? Matius 8 ayat 4 kan Pak. Ini Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta Pak. Iya, dia perintahkan mempersembahkan sembahan apa di sana? Ya, itu. Hewan atau manusia? Oh iya, hewan Pak. Betul Pak. Iya, hewan. Betul, Nah, sekarang giliran Anda menunjukkan data Tuhan menginginkan darah manusia itu di mana tertulis? Waduh, kalau kata-katanya seperti punya Bapak ya nggak ada Pak. Loh, tapi kalau Tuhan mempersembahkan darah hewan ada kan? Tidak ada Pak. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang disuruh dikatakan mempersembahkan perintahkan persembahan Musa itu apa? Kan hewan itu. Betul, itu suruh mempersembahkan burung sumbernya. Nah, sekarang mana dalilnya Tuhan minta persembahan darah manusia atau Tuhan datang untuk meneteskan mempersembahkan darahnya untuk dosa-dosa kalian? Ya, Mana dalil? seperti yang saya bilang tadi Pak. Bro, Kalau jangan ikut Bapak campur cuma kena omel lu. mengirim memakai kata-kata sesuai dari dalam pikiran Bapak yang nggak ada. Ya, Cuman ya kalau saya sudah, sebutkan- dalil yang Anda maksud aja silakan Anda Oke, tunjukkan. ini saya sebutkan ya Pak ya, nubuatan Iya, tentang Mesias yang disampaikan oleh para nabi. Salah satunya Nabi Yeremia ya Pak. Itu ada di pasal 23 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya waktunya akan datang. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Itu salah satu Pak. Mana persembahan darah mana manusia? persembahannya Nah ini apa? Pak, ini Pak yang saya bilang tadi. Kalau kata-katanya mirip seperti yang Bukan. Anda menemukan diri Anda menuhankan Yesus sebab Tuhan menurut Anda datang dalam rupa manusia menebus kalian dengan cara mati di atas tiang salib mempersembahkan darahnya sebagai penebus. Dalilnya mana? Nubuatannya mana? Kalau yang Anda baca, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas yang adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja. Ini juga bukan untuk Yesus. Lalu untuk siapa Pak? Lalu untuk siapa Pak? Ya, semua raja-raja yang kemudian duduk di atas tahta Daud, kecuali Yesus. Waduh, Yesus di mana Pak duduk di tahta Daud Pak? Yesus Raja-raja yang mana kapan Pak? itu? Raja-raja Sekarang yang mana? gini, Yesus itu duduk di tahta Daud itu kapan? Begini Pak, kerajaan Yesus itu bukan kerajaan politik Pak, atau kerajaan. Berarti bukan kerajaan Daud kalau begitu. Bukan kerajaan Daud, sementara data Dia yang keturunan dari dikatakan keturunan dalam Daud Pak. Dia keturunan dari keturunan Daud Pak. Silsilahnya jelas Aku akan Pak. menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan Iya. memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan kebenaran di negeri. Pak Dan Juma, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan. Ini berbicara apa ini Pak? Itu kata tunas itu artinya apa Pak? Tunas itu artinya adalah bibit Dari sperma Daud. Dari keturunan Daud. Iya, makanya di dalam Daud itu makanya begini, Pak. dikatakan dengar di dalam Roma 1 nomor 3 Yesus dikatakan berasal dari sperma Daud. Nah, coba Anda lihat di data nomor 6-nya, Bos. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan Roma berapa? Roma 1 nomor 3 ini baru mau Oke. aja, Bukan begitu Pak Bapak ngomongnya cuma dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepalanya Tuhan keadilan kita. Apakah ketika Yesus datang Israel tentram? Tentram Pak. Tentram di mananya? Orang dijajah Romawi bro. Yesus aja bikin kacau kehidupan pada masa itu. Sampai-sampai terjadi beberapa kali persidangan untuk kemudian Yesus itu dibunuh. Mana ada kemudian? Di mana dia membuat kerusuhan Pak? Coba Bapak sebutkan di mana Pak? Loh, Yesus itu membuat tidak tenang orang-orang yang ada pada saat itu sehingga para rabi-rabi Yahudi itu Pak, orang-orang bukan berarti semua orang di situ Pak. Orang-orang ya berarti orang-orang tertentu Pak yang memang nggak suka sama seperti Bapak. Berarti tidak tentram, berarti Bani Israel. Dengarkan saya, yang melaporkan Yesus kepada Pilatus siapa? Orang Israel atau orang Romawi?
Israel. Ya orang Israel, Pak. Ya, orang Kan tidak- Israel itu Tapi kan tidak semua orang melakukan Israel, Pak. mereka berkongkok-kongkok kemudian untuk melaporkan Yesus. Berarti tidak menjadikan Bani Israel tentram. Tidak tentram pada masa itu. Belum lagi Yesus ngobrak-abrik. Ya, meja-meja jualan orang yang ada pada masa itu. Itu mengaku sebagai Allah. Anda ngomong kosong. Udah kamu diam, kamu omong kosong. Ntar dulu John. John, ntar dulu ya berdua dulu John. Jadi ketika Anda mengatakan Yeremia 23, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya, ini sama sekali tidak berbicara mengenai Yesus. No. Jangan Anda ngarang bebas ngambil kitabnya orang untuk Tuhan Anda itu. Satu lagi Pak, saya boleh baca nggak? Silakan. Ini gugur ya yang ini ya. Silakan. Buat Bapak gugur, buat saya enggak, Pak. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahannya dari antara kakinya sampai ia datang yang siapakah dia nanti, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Oke. Bangsa apa yang ditaklukkan oleh Yesus? Ya, sebutkan semua, satu Pak, aja. Pokoknya pokoknya imani aja. Bangsa apa yang ditaklukkan oleh Yesus? Bukankah dia yang ditaklukkan oleh Romawi? Bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, Pak. Siapa? Bangsa apa? Bangsa apa yang ditaklukkan oleh Yesus? Ya salah satunya bangsa Arab Saudi, Pak. Arab Saudi Kristen pertama di sana, Pak. Emang pernah Yesus ke Arab Saudi? Iya, walaupun nggak pernah ke sana, Pak. Walaupun nggak pernah ke sana, tapi orang itu pertama di sana, Pak. Kristen pertama di Islam, Pak. Bro, kalau Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Ajaran siapa? Waduh. Ajaran Paulus. Ajaran Paulus. Saya nanya dulu, Pak. Kitab Paulus ada berapa, Pak, di Perjanjian Baru? Kitab Paulus itu 13-14 bab. Sekarang kita begini ya, Pak. Itu kan Perjanjian Baru ada 27 kitab. Kita coret lah. Kita coret kitab Paulus, nggak perlu ada kitab Paulus. Apakah Yesus tidak disebut sebagai Tuhan? Enggak ada itu. Di mana Yesus disebut Tuhan? Di mana? Di mana? Yakin. Ayo Pak, mari. Ayo Pak, mari. Mari. Jadi kita coret ya Paulus ya. Iya, silakan. Kita coret Paulus ya. Oke, udah, enggak usah diulang-ulang. Pertama Yohanes 4 ayat 14 sampai 15. Yohanes 4 Pertama Yohanes 4 ayat 14 sampai 15. Dan kami telah melihat dan bersaksi. 1 Yohanes, jangan bilang pertama Yohanes dong. Ya, ada kan Yohanes itu ada 3, Pak. Jadi pertama Yohanes, kedua Yohanes, dan ketiga itu ya, wanita yang ada di sana memanggil dia. Oh, bukan itu, Pak. Ayat 14. Pertama Yohanes 4 ayat 14 sampai 15, Pak. Iya, Yesus di sana dipanggil Theos atau Kurios? Ya, saya baca dulu, Pak. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Itu satu, Pak. Ini tanpa Paulus nih ya, Pak. Tanpa Paulus, Pak. Yohanes berapa yang Anda baca? 1 Yohanes 4. Pertama Yohanes 4. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 itu. Waduh. Pertama Yohanes sih, 1 Yohanes 4. Ya pertama dengan 1 apa bedanya, Pak? Itu kan sama-sama itu duluan, ada penyebutan Pak, pertama dalam pendetanya nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya, walaupun pendeta nggak ngomong, biar saya ngomong sama-sama aja, Pak. Merujuk pada 1 juga, Pak. Awal juga gitu loh. Tinggal otak Bapak tuh bermain bisa nggak gitu. Sesederhana itu, Pak. Dan kami, saya bacain ya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapak telah mengutus anaknya. Berarti Yesus utusan di sini, Bro. Oke, itu kan persepsi Bapak. Lo ini tertulis kok, gimana sih? Aduh, parah ini. Lanjut. Lanjut nggak nih? Lanjut. Nomor 15-nya. Pokoknya nomor 15-nya, Bang Andi. Nomor 15-nya ya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah, gitu ya. Wow, keren banget tuh, Pak. Saya mau Yesus itu, dengar. Yesus, saya mau berada di dalam Allah, Pak. Saya mau berada di dalam Allah. Iya, oke. Anak di sini apa? Anak di sini apa? Iya, itu anaknya anak Allah, Pak. Iya, anak di situ apa? Firman, Pak. Firman Allah itu, Pak. Firman Allah itu apa? Firman Allah itu apa? Ya, kalamnya Allah, Pak. Oh, kalam Allah. Jadi kalam itu apa? Sifat atau manusia? Sifat atau manusia? Iya. Itu ucapan, Pak. Ucapan, berarti perkataan. Iya. Yesus ini perkataan atau manusia? Ya, dia sudah mengambil wujud, Pak. Sudah menjadi apa, manusia, Pak. Aduh, lucu Anda ini. Ya, jadi kalau dikatakan saya cuma mengikuti apa yang tertulis, Pak. Bapak iya. Jadi gini.
Jadi gini, orang yang belajar pasti paham. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, maksudnya di sini adalah utusan. Orang yang intim dengan Tuhan. Artinya dia nabi, dia utusan. Nah, barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah utusan Tuhan, Tuhan tetap berada dalam dia dan dia di dalam Tuhan. Nah, itu yang saya suka itu Pak, Allah tetap berada di dalam dia dan dia. Saya mau berada di dalam Allah. Dengar. Kalau Anda dalam Allah, Pak. Iya, kamu berada di dalam Tuhan kalau kamu mengaku Yesus itu. Oh iya Pak, saya mengaku Pak. Enggak, saya mengaku Yesus itu anak Allah Pak. Di sini sesuai yang tertulis. Coba. Beda tidak dengar? Beda tidak anak Tuhan dengan utusan Tuhan? Beda tidak? Enggak, di sini kan tulisannya anak Allah. Nah, anak Allah. Ada utusan itu Ada utusan iya, tapi itu. Kan di sini kan tulisannya tuh anak Allah Pak. Iya, anak Allah itu apa maksudnya? Anak Allah. Anak Allah itu apa maksudnya? Mau tahu anak Allah itu apa? Mau saya ajarin? Silakan Pak. Oke. Silakan Pak. Buka Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Apa itu anak Allah? Amsal 3 ya Pak ya. Supaya Anda tahu. Silakan. Silakan. Nah, ini kan bagus nih, ada yang bantu-bantu nih. Baiklah, Bunda akan membacakan Amsal 3 berapa Bang? Bunda. Nomor 11. Oke, sabar ya guys. Jadi umat Islam itu hafiz Bible ya. Jadi saya berharap teman-teman Kristen belajar Bible kalian. Amsal. Enggak, ini Umi Rifa ya? Umi Rifa ini. Saya Maria Magdalena. Asik. Umi Rifa gimana sama Pak Esra? Sehat? Amsal 3 nomor 11. Amsal 3 nomor 11. Mari kita bacakan, Bunda bacakan ya anak-anakku. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Wahai anak-anak Bunda, silakan. Astagfirullah Bang Zuma, maaf. Nah, ini yang saya suka nih, Bang. Nomor 12 ya, nomor 12. Tadi kan nomor Bang 12 Juma, ya. Tadi kan Bang Karena Juma. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Silakan Bang Dokter Zuma diagnosanya. Berarti yang dimaksud anak di sini adalah orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Berarti Yesus ini adalah anak didik dari Tuhan itu sendiri. Anak Tuhan berarti anak didik Tuhan atau nabi atau rasul, orang yang intim. Seperti ayah dengan anaknya. Bukan berarti dia adalah Tuhan itu sendiri. Makanya di dalam ajaran orang Yahudi banyak yang disebut anak-anak Tuhan. Artinya nabi-nabi Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang yang intim dengan Tuhan. Nah, Anda masuk tidak dalam kategori ini? Kalau Anda mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi dari Tuhan, maka Anda berada dalam Tuhan. Faktanya Anda tidak mengakui itu. Anda mengakui Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti Anda bukan bagian dari Tuhan. Anda anti Tuhan kalau begitu. Jadi menurut Bapak ini antara kata Tuhan dengan Allah itu beda ya Pak? Beda. Tuhan itu banyak. Kalau kata Allah itu adalah nama dari Tuhan itu sendiri. Jadi beda. Itu apa namanya, makna yang berbeda ya Pak? Tuhan itu sembahan. Allah Iya, itu nama Tuhan yang dengan Allah. Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Sementara Tuhan itu masih sifatnya umum. Ada Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, Tuhannya Kristen, Tuhannya umat Islam. Nah, Tuhannya umat Islam itu namanya Allah. Nah, Tuhan Anda siapa namanya? Coba jawab. Tuhan saya Yesus Pak. Oh iya, beda kan? Yesus beda. Berarti harusnya gini, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Yesus dan Yesus tetap berada dalam dia dan dia di dalam Yesus, kan gitu. Parah itu kan, tambah kacau kan? Bro speaking. Begini Pak. Speaking, ini dulu speaking ini jangan lupa dulu data Anda. Sabar dulu Pak, sabar dulu Pak. Satu menit. Sabar saudaraku. Saya tanggapi dulu. Saya tertarik dengan kata anak tadi ya. Jadi menurut Bang Juma ini kan kata anak tuh, anak Allah itu kan banyak yang tertulis dalam Alkitab kan gitu kan. Ada beberapa contoh tadi Bang Juma sampaikan gitu. Jadi menurut Bang Juma itu kata anak Allah itu ya perkataan biasa aja gitu. Tapi Bang Juma harus ingat bahwa kata anak Allah di ayat-ayat yang lain itu berbeda dengan kalau kita merujuk pada Yesus. Melebar lagi. Ini nggak melebar Pak. Ini nggak melebar karena istilah anak Allah untuk Yesus ini dia spesial Pak. Ada kata tunggal Pak. Ada kata tunggal. Gitu. Kita baca di Yohanes 4 ayat 9. Pertama Yohanes, 1 Yohanes. Jangan dia yang bilang pertama. 1 Yohanes 4 ayat 9.
Ya nggak apa-apa lah. Pertama 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Tunggal, Pak. Ini yang berbeda dari Yakin anak Allah loh. yang lain nih, Pak. Yesus ya anak tunggal, Bunda Maria punya. Iya, jadi Bunda Maria begini, punya Pak. anak Kalau lagi dia loh. hanya sebagai seorang manusia biasa Yesus itu atau bukan nabi, Pak. sebentar dulu, Bro. Tar dulu, sabar. Yesus itu bukan anak tunggal, saya langsung. Yesus bukan anak tunggal, Bunda Maria. Yesus punya saudara. Ini siapa yang ngomong nih? Andi Slebes. Yesus itu punya saudara loh, Bro. Dia bukan anak tunggal. Nggak nyambung. Anak tunggal Allah, bukan anak tunggal Maria yang dibahas. Nggak nyambung. Ini nih saya bilang. Kan bentar Maria dulu, lah, Yesus bentar juga. dulu. Gimana sih? Saudara, bentar dulu. Biar saya bicara dulu. Iya. Jadi begini, Bang Juma tadi itu kan mengangkat istilah kata anak Allah. Bahwa menurut beliau itu kata anak Allah itu biasa saja karena banyak istilah atau kata-kata anak Allah itu banyak di ayat-ayat lain di dalam Alkitab. Nah, menurut saya itu kalau merujuk pada Yesus ini sangat berbeda karena untuk Yesus itu anak Allah itu anak Allah yang spesial. Ada kata tunggalnya di situ. Nah, kata tunggal ini Oke, kan saya kita paham. tanggapi ya. Silakan, Boleh Bang ya? Juma. Silakan. Oke, jadi gini. Pengarang kitab saudara. Oh, saya nggak mengarang, Pak. Saya baca ayat, Pak. Ada bukti, ada dalilnya, Pak. Pak. Bukan ada yang ngarang, pengarang. Pengarang pengarang. kitab saudara yang Siapa lagi? menuliskan 1 Yohanes 4:9 ini kelihatannya dia tidak baca kitabnya Yahudi. Waduh, tadi Bapak salahkan Paulus tadi. Saya sudah coret Paulus nih. Dengarkan. Saya pakai dalil yang tidak ada Paulusnya, Pak. Dengarkan. Keluaran 4 nomor 22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan. Israel itu anakku yang sulung. Jadi Tuhan menyeru kepada Yakub, Israel, ya, sebagai anak tunggal, anak sulung di sini. Berarti pada saat Yesus belum ada, yang tunggal di sini adalah Israel karena dia adalah anak sulung, anak pertama. Ini pengarang kitab saudara ketiduran waktu itu. Pada saat pembelajaran materi keluaran dia nggak hadir, dia tidur. Itu merujuk kepada sebuah bangsa, Pak. Ini kan kita merujuk pada pribadi, Pak. Pada pribadi, Pak. Ini gimana ceritanya Anda mengatakan bangsa sementara sebelum Israel datang Tuhan sudah memperkenalkan diri kepada Adam, kepada Nuh, kepada Lot. Lebih duluan siapa sebenarnya? Jadi menurut Bapak ini ayat ini salah ya gitu ya? Iya salah kalau dikatakan Yesus ini anak tunggal. Kenapa Israel lebih dulu dikatakan sebagai anak sulung? Anak sulung ya, Pak. Ya, kecuali pada masa itu layaknya Musa ketika diutus dia bersamaan dengan Harun, Yesus ketika diutus sebagai jalan keselamatan hidup itu, dia juga tidak memiliki nabi pada masa itu. Dia seorang diri, dia tunggal. Dia tunggal pada masa itu. Maka anak yang tunggal artinya utusan Tuhan satu-satunya sebagai penutup para nabi kepada Bani Israel. Itu nggak salah. Tapi kalau dikatakan anaknya yang tunggal ini adalah disebabkan karena itulah menjadi Tuhan, maka Yakub juga Tuhan dong, karena dia juga anak sulung. Jadi kembali kepada Amsal 3 nomor 11 nomor 12, anak Tuhan di situ adalah anak dekat. Coba saya katakan kepada saudara, di dalam kitab saudara yang dikatakan anak tunggal itu, tunggal di sana jelas dikatakan dengan bahasa monogenes. Monogenes itu anaknya yang tunggal. Artinya bahwasanya kalau dikatakan itu sebagai anaknya yang tunggal, bagaimana dengan Israel? Apakah itu bisa dikatakan sebagai anak yang tunggal juga? Sebagai anak satu-satunya? Tentu tidak. Maka kata anak yang dinobatkan di dalam kitab saudara 1 Yohanes 4 nomor 9, jelas sekali anak di sini maksudnya adalah murid atau orang lain atau dengan sesuatu. Pengarangnya lagi tidur tuh, Pak. Pengarangnya lagi tidur. Bisa jadi. Sebab dikatakan mengutus anaknya yang tunggal. Kata anak di sini huios. Huios itu artinya adalah orang yang akrab, orang yang mirip dengan orang lain, dengan sesuatu atau pengikut. Nah, Yesus ini adalah orang yang intim mendengarkan didikan Tuhan. Berarti dia di sini adalah orang yang soleh. Satu-satunya orang yang soleh yang diutus kepada Bani Israel, yang mengajak kepada Bani Israel pada masa itu untuk kembali kepada hukum Tuhan. Itulah Yesus. Bukan karena dia anak sehingga dia Tuhan, Bung. Gitu cara belajarnya. Silakan yang lain. Masalahnya ini ada kata tunggal, Pak, dan disebutkan berkali-kali gitu, Pak.
Matiin bentar dulu. Memang Yesus ketika dia datang mengajarkan Injil, dia seorang diri. Begini, Dialah yang kita memiliki kan paham murid. arti kata tunggal itu, Pak. Arti kata tunggal itu dengan anak tiri kan beda, Pak. Anak tiri dengan anak tunggal kan beda. Bapak bisa bedakan lah itu. Maksudnya Berarti- Yesus itu berarti sebagai begini. guru kan dia sendiri, Bang. Kepada Bani Israel kan sendiri. Izin dulu Bang Joma, itu speaking. Iya, Coba, silakan, Bro. silakan. Bro, Silakan, kamu jelaskan dulu apa sih maksudnya anak Allah itu? Bro, maksudnya anak Allah itu? Enggak, saya cuma menanggapi pernyataan Bang Juma tadi. Bang Juma bilang istilah anak Allah itu biasa aja karena banyak di ayat-ayat di kitab. Iya, menurut kitab ente itu anak Allah itu maksudnya apa? Ya makanya saya pertanyakan ke Bang Juma arti Udah kata dijawab tunggal itu tadi, gimana? udah dijawab orang yang dekat dengan Allah gitu loh, hamba, nabi, rasul. Udah jawab Bang Juma. Menurut ente apa? Itu definisi dari mana, Pak? Bapak tahu dari mana itu, Pak? Ya tadi Bang Juma Amsal ngomong, Pak. 3, Amsal 3 11 12. Itu merujuk kepada sebuah bangsa, Pak. Bangsa Israel itu Amsal lebih 3, Amsal 3. Aduh. Amsal 3 11 12. Saya bacain lagi lah. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Jadi kekasih. Pak, ini saya menanggapi Bang Juma dulu ya. Itu Bang Juma itu kan bukan di Amsal 3, Pak, di Keluaran 4 ayat 22, Pak, dengan Yeremia 31 ayat 9, Pak. Itu gelar anak sulung dikenakan pada Israel, Pak. Iya, betul. Tapi yang disebut anak itu bukan Jadi berarti literatur yang disebutkan Bang Juma saja itu sudah keliru. Ini saya mesti ajari Bang Juma lagi. Ini kan saya jadi gimana itu? Iya, udah Nah, sekarang gini. Gimana nih? Sekarang gini, anak Makassar apakah dia Makassar? Anak Bandung apakah dia Bandung? Ya beda, Pak. Ya makanya terus kalau Anda mengatakan anak Tuhan lantas dia Tuhan, itu dari mana ilmunya? Masalahnya di sini disebut anak sulung, Pak. Anak sulung Allah untuk konteksnya itu bangsa, Pak, bukan Ya udah ini debat pribadi, kusir Pak. di sini bolak-balik 4 kali nih. Gini aja bro, lu Apaan sih simpulkan orang anak ini? Tuhan. Sekarang lu Gitu. simpulkan anak Allah itu maksud lu apa? Supaya pindah topik. Iya Bang Hos, maksud saya begini Bang Hos. Artinya ada perbedaan Bang Hos. Ada kata-kata anak Allah itu untuk Yesus itu beda gitu. Ya udah Jadi jelaskan kalau anak kita- Allah itu ke Yesus apa? Iya, dia itu Allah sendiri tuh Pak. Oke, jadi anak Allah sendiri. anak adalah Allah itu sendiri Pak Juma. Ya udah Iya, itu soalnya aja anak selesai. tunggal itu kan beda. Ya gitu, Pak. udah. Jadi anaknya Enggak, anak sekarang Allah begini Allah Bang itu Juma, sendiri. Bang Juma menerima tidak? Pertanyaan saya, Bang Juma menerima tidak bahwa Yesus itu berbeda dengan sebut anak-anak Allah yang lain? Soalnya dia pakai kata tunggal gitu loh. Pahami dulu. Iya, kan Yesus itu anak, berarti dia adalah ciptaan. Dia adalah anak didik seperti ayah. Di mana mendidik ayat anaknya. yang menunjukkan bahwa Yesus itu ciptaan? Tunjukkan, Pak. Wahyu 3:14. Wah, banyak ayat datanya. 14. Silakan dibaca, Pak. Bukalah di situ. Enggak, soalnya kitab manual Pak Lagi? punya saya, Pak. Mau dibacakan lagi? Iya. Iya. Yang ini. Oke, baik. Wahyu 3 nomor 14. Baiklah saudara-saudara, dengarkan kebenaran Dengan- ini ya. Dengan sebutan anak manusia aja itu sudah mewakili sebenarnya. Kalau berakal sih. Iya, bukan masalah berakal tidak berakal. Sabar, Pak. dokter. Masalah diciptakan ini konteksnya berbeda, Pak. Wahyu 3 14. 14. Ternyata umat Islam lebih hafal Bible. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Wow, selamat datang di kebenaran. Waduh, silakan dok, diagnosanya dok dan resepnya dok. Loh, itu lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu, Bu. Oh, jangan baca setengah-setengah. Yesus itu permulaan dari ciptaan. Iya, Baca betul, satu tapi nggak bakalan hilang ini ayat ini. Yesus itu permulaan dari ciptaan, meskipun tidak, itu bohong. Yesus itu diciptakan setelah Maria melahirkan. Ya. Dengan sebutan Yesus anak manusia itu sudah membuktikan dia ciptaan. Hanya ada satu kemudian yang bukan ciptaan, hanya Tuhan. Di luar Tuhan itu semua adalah ciptaan. Mau Anda lari kemanapun perginya, Yesus tetap ciptaan. Pak, Halo, itu Wahyu 3 ayat Bang Juma. 14 itu tidak Bu bicara Dari tentang jawab. Yesus, Bu Pak. Bu Dari sabar, nanti bisa dengan Bang Juma, dengan dokter kita antri dulu ya, speaking dulu ya, antri dulu. Soalnya di bawah ada yang katakan kenapa diam aja, Bu Diarni katanya. Oke. Gantian. Cuma next pasien atau masih tetap dengan speaking? Speaking dulu Kalian- udah. Ya, Selesai. jadi Oke, gini, karena dulu ya. saudara speaking yang mati di atas tiang salib itu
atau Tuhan? Kita jangan seperti kutu loncat dulu, Pak. Iya, supaya kita tahu selesaikan statement bahwa yang by Anda one. tuhankan itu adalah ciptaan. Untuk membuktikan Cuman Yesus ciptaan. Begini, Pak. Yang mati Bapak ini kalau ciptaan sudah atau pencipta? Kalau Bapak speaking kalau nggak sampai mau menjawab itu, memberikan statement. Pas speaking kalau nggak mau jawab itu pindah ke Ibu Darni. Gimana? Bukan begitu, Pak. Bukan begitu, Ya, Pak. Tapi saudaraku. Bang Juma ini lompat-lompat, Pak. Kita kan Yang fokus pada mati. Wahyu 3 ayat 14 tadi. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu ciptaan. Yang mati ini pencipta atau ciptaan? Saya minta dalilnya di mana Yesus itu adalah ciptaan. Ya itu tadi. Saya juga bukan minta firman- dalilnya. itu Saya bukan juga Yesus, minta Pak. dalilnya di mana Yesus pencipta. Oh, banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak terus itu terus. Banyak Muanya, sekali, Pak. Muanya. Mana dalilnya Yesus pencipta? Coba. Saya aja belum dijawab loh. Bapak mau minta pembuktian dari saya. Ini gimana, Pak? Saya sudah membuktikan Yesus itu manusia. Roma 1 nomor 3. Betul. Yesus berasal dari sperma Daud. Dah selesai. Apa dari mana, Pak? Dari mana sperma Baca Daud? Ya. Ini mau saya liatin ini kayaknya nih. Mana dalilnya, Pak? Mana dalilnya, Pak? Bahwa itu dari sperma Daud, Pak? Ini bentar, ini nih. Bacain. Oke, good. Ya, Roma 3. Roma 1. Roma 1. Roma 1. Pakai Nomor Paulus lagi 3. berarti nih. Nomor 1, nomor 3. Ya, Pakai Paulus ini lagi, kita lihat. Pak. Oke, bukan ini aku buka cam ya, guys. Nah, jadi ini teman-teman kan boleh belajar dengan Bang Zuma, dengan Dokter Zuma ya. Aku nggak bisa buka cam, guys, karena aku penumpang gelap ya, lupa. Aku bacain aja. Iya. Jadi di sini tertulisnya adalah Sabda 1 nomor 3 kita bacakan. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan kalau Anda itu orang yang belajar, maka kembali ke teks aslinya, bahasa Yunaninya artinya spermatos. Keturunan itu padanannya adalah spermatos. Di situ anak diperanakkan dari spermatos. Oke? Kalau Anda tidak percaya, silakan cross check di Roma 1:3 website sabda.org. Oke? Originalnya itu spermatos. Yes, original teksnya itu spermatos. Indonesianya keturunan. Dan spermatos ini tidak ada istilah lain kecuali benih hasil dari ya begitulah ya. Itu Buka dulu sendiri. Silakan speaking. Karena pasien kita di belakang itu masih banyak yang antri, Bu Darni juga harus kita ini kan sembuhkan. Gimana speaking udah? Oke, silakan yang lain dulu. Oke, Bu Darni silakan. Pasien, Bu Darni silakan konsultasi dengan Dokter Zuma, silakan. Dengan Baik, Bang Handi selamat aja. malam. Oke, dengan Dokter Handi, Kepala Bangsal, silakan. Untuk semuanya yang di sini, untuk semuanya ya. Iya, silakan. Tadi aku ketiduran sebenarnya. Kulihat aku bangun, ku tengok udah ada di situ. Nah, memang karena kecapean aku tadi olahraga. Sekarang aku mau menjawab pertanyaan kalian tadi. Kenapa kalian bilang Yesus itu manusia, Yesus itu ciptaan, Yesus itu utusan? Kalau memang Yesus hanya utusan, ditulis di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32. Coba ya baca ya. Matius 25 ayat 31 dan 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Masa seorang nabi, masa seorang manusia, masa seorang ciptakan bisa berkuasa mengumpulkan seluruh bangsa? Jawaban cuma. Itu terjadi di mana itu Bu Darmi? Bu Darmi itu terjadi di mana? Di dunia apa di mana? Kelak. Akhir zaman Yesus akan mengumpulkan semua bangsa. Mana ada Allah mengatakan atau mana ada para nabi mengatakan bukan Yesus yang mengumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Di hadapannya. Siapa yang mengumpulkan? Oh, siapa yang mengumpulkan ini? Baca itu Matius 25 ayat 31 dan 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu ayat kedua 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya.
berani rupanya Nabi Musa, Buset. berani rupanya Nabi Muhammad, berani rupanya Nabi Yesaya, berani rupanya para nabi Buset. berkata seperti itu. Iya. Sabar Bu, sabar. Tenang Bu, tenang. Jadi sudah mau dibantai nih? Iya, silakan. Dibantah Bang, Bantai bukan saja, dibantai. bantai. Bukan dibantai, Iya. dibantah. Saya bantai. Iya, baik. Kita di sini menyembuhkan ya, sabar. Silakan dokter. Ya. Jadi gini Bu Darni, ketika manusia kemudian dikumpulkan di dalam kitab saudara. Di dalam Matius 10, Yesus mengatakan di data nomor 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jadi nanti ketika manusia itu dikumpulkan kemudian, Yesus itu akan menjadi hakim. Di dalam Islam juga dikatakan begitu. Kenapa? Karena satu-satunya nabi utusan Tuhan yang dituhankan hanya Yesus. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iz qalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qultan nas. Apakah engkau yang mengajarkan Ibu Darni untuk mengatakan engkau adalah Tuhan selain daripada aku? Maka dia Yesus akan berkata kepada Bapa, tidak, aku tidak pernah mengatakan itu kepada dia. Jadi kita akan dihakimi. Ia mengakui dirinya sebagai utusan akan diselamatkan oleh Allah Sang Bapa yang dikatakan oleh Yesus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Sekarang begini, kalau setiap orang mengaku Yesus itu di depan manusia bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lalu kenapa Yesus mengatakan aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku? Nah, bagaimana mungkin kemudian di surga itu ada Tuhan dua? Tuhan di surga itu atau di hari kemudian itu hanya satu. Jadi yang diakui dan yang mengakui Yesus di sini adalah sama-sama tuh utusan Tuhan. Sama-sama manusia maksud saya. Yesus akan mengakui manusia di depan Tuhannya di surga. Barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, mengakui sebagai apa? Mengakui sebagai utusan Tuhan. Maka aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Bapa ini adalah Tuhan. Di depan Tuhanku di surga. Yesus bertuhan. Jadi kita akan diakui ketika kita mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan di dunia. Maka di akhirat nanti Yesus akan mengakui kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhannya sebagai orang yang benar dan sebagai orang yang salah. Memang Yesus itu sebagai hakim untuk menentukan mana yang benar antara orang yang menuhankan dirinya dengan orang yang tidak menuhankan dirinya. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu juga Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Maria jangan kau sentuh aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus itu bertuhan. Sejatinya orang yang mengakui Yesus di hadapan manusia sebagai utusan Tuhan, Yesus akan mengakuinya di hadapan Tuhan bahwa orang itu adalah benar. Maka kemudian Yesus juga akan mengusir, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Dia hakim, menghakimi manusia. Andai saja Musa dituhankan, maka Musa pun akan tampil sebagai hakim untuk menentukan Bani Israel yang benar yang menuhankan dirinya dan yang tidak benar itu apa, yang mana yang benar yang menuhankan dirinya atau yang menolak ketuhanannya. Nah, ini juga Yesus begitu, dia juga hakim. Dia akan menentukan. Makanya yang datang untuk yang kedua kalinya di dalam Islam itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dia datang? Untuk mengajarkan bahwa dirinya hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku, dia yang tidak percaya kepada perkataanku, bahwa perkataanku itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah sekarang, kalau perkataan Yesus akan menjadi hakim kelak di akhir zaman, seluruh manusia akan dikumpulkan, lalu kita ambil perkataan-perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang mana yang kemudian menjadikan Bu Darni menuhankan anak manusia ini? Sebab perkataan Yesuslah yang pernah diajarkan selama 3 tahun itu yang akan menjadi dasar pijakan Yesus menghakimi manusia. Aku 3 tahun mengajar sebagai nabi, sebagai rabi, sebagai rasul kepada Bani Israel. Selama 3 tahun itu satu kali pun aku tidak pernah mengajarkan manusia untuk menuhankan diriku. Lantas
Atas dasar siapa kalian menuhankan aku? Sementara umat Islam mengatakan aku ini utusan Tuhan, mengimani aku ini utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Mereka sudah ada pada panji yang benar. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang di atas, yang di surga satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai Engkau yang mengenal aku yang Engkau utus. Islam lolos gak di situ? Lolos, Bang Handi paling depan. Nah, kalau Bu Darni lolos gak? Enggak. Kenapa? Karena Bu Darni kemudian menuhankan Yesus. Gitu loh Bu Darni. Jadi jangan Anda bangga orang akan berlaksa-laksa datang, kemudian dengan malaikatnya dia datang berlaksa-laksa mengumpulkan seluruh manusia, dikumpulkan kemudian dihakimi. Ya, Anda akan dihakimi karena Anda manusia. Penghakimannya jelas. Barang siapa yang menolak aku, dia memiliki hakimnya. Karena perkataan yang aku udah katakan kepada Bani Israel, itulah kelak yang akan menjadi hakimnya. Bukan perkataan Paulus, bukan perkataan yang lain, tapi perkataan Yesus. Alhamdulillah umat Islam akan melenggang lolos dari penghakiman itu. Demikian. Baik, baik. Sabar dulu. Bu Dreni. Ya, tahan. Saya mau menanggapi Roma berapa tadi? Roma 1 ayat 3 tadi itu. Ini bagiannya Bu Darni. Iya. Di Roma 1 ayat 3 itu kan di kata Bu Rifa tadi itu kan bilang itu kan sperma kan. Kata karena ada spermatos. Iya, tuyo tu opoisi kata tisarka genetika opo to sperma to David. Ya kan kalau dalam terjemahan King James itu sebenarnya itu of his son who in the flesh was born of the seed of David. Artinya putranya yang lahir dalam daging dari benih Daud. Spermatos artinya apa? Benih Daud. Jadi benih Daud tuh sperma itu sperma, Bro. Begini, Pak. Daud dengan jarak Daud dengan Yesus itu sudah sangat jauh. Sperma. Ini original tes saya, lu bantah-bantah lo, Bro. Gila lo ya. Fokus di sperma, Bang. Sperma itu nggak ada. Sperma sama dengan kuaci, nggak pernah ada, Bang. Sperma aja kali. Betul. Cuman kalau dalam terjemahan King James of his son, terjemahan tapi aslinya nggak gitu. Lah iya, spermatos kan ada terjemahannya tuh. Ya udah bener itu. Bukan sperma, iya benih itu. Apa sih benih laki-laki itu? Benih laki-laki apa? Maksudnya benih Daud gitu. Keturunan Daud, Pak. Iya, tapi keturunan itu buat anak apa? Bagaimana caranya keturunan Daud bikin anak? Siapa, Pak? Keturunan Daud itu siapa maksudnya di situ, Bagaimana Pak? caranya Daud bikin anak? Iya, keturunan Daud itu siapa, Pak? Ini yang dibahas ini sperma. Iya, di dalam ayat di Roma 1 tuh ayat 3 itu keturunan Daud siapa, Pak? Lagi. Udahlah Bapak diam dulu nih, Bu Darni deh. Nanti Bu Darni dulu sembuhkan. Aduh, Anda itu obatnya nanti dikasih Bang Andi aja. Silakan Bu Darni. Gak bisa dijawab oleh semua. Loh, kok nggak bisa dijawab? Nanti dong antrian. Ganti. Silakan Bu Darni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah daging itu, kenapa Yesus menjadi daging? Ya itu memang kan harus melalui silsilah kan Yesus datang ke bumi ini. Itunya itu di dalam Roma tadi itu harus ada silsilahnya lah. Nggak mungkin dia keluar dari bambu, nggak mungkin dia keluar dari apa? Dari ember. Kan orang nanti heran kan? Itunya itu yang di dalam Roma itu. Nah sekarang lanjutan yang tadi. Tadi dibilang Bang Juma, masa kalian nggak ngerti loh dia 32 ini. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Nya itu garis besar loh. Di hadapannya. Berarti Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Yesus itu bukan hanya utusan. Masa hanya utusan bisa berkuasa untuk mengumpulkan seluruh bangsa? Itu karena dia adalah Tuhan. Gimana sih kalian? Itu ada di bawah mengatakan Bu Darni ini nggak ngerti, nggak paham bahasa Indonesia katanya. Iya, taruhlah aku memang bahasa Indonesia nggak mantap, nggak keren kalian. Tetapi aku mengerti ayat ini. Lalu semua akan dikumpulkan di hadapannya. Gimana sih kalian sampai kalian nggak juga mengerti, nggak membuka pikiran kalian itu bahwa Tuhan itu adalah Yesus yang akan mengumpulkan semua bangsa dan akan membalas setiap perbuatan orang. Aduh, luar biasa kalian itu. Makanya aku sudah kuperhatikan kalian itu hanya untuk membuat Alkitab itu menjadi rusak. Kalian itu aku tengok mau mengedepankan Al-Quran. Padahal dikatakan di dalam Quran surat 10 ayat 94,
Hai Muhammad, jika engkau ragu dalam firman yang kami turunkan kepadamu, bertanyalah engkau kepada orang yang membaca Alkitab. Sementara kalian ini mengobrak-abrik Alkitab, kalian bilang palsulah, kalian bilang apalah, berarti Allah itu sabar. Bu Derni, saya mau nanya dulu, itu ayat yang Ibu sebutkan tadi itu dari mana, Bu? Ayat yang mana? Yang dikumpulkan bangsa-bangsa itu, Bu. Ayat Matius 25 ayat 21. Bagus, Bu. Ibu jangan sampai menyebutkan surat Paulus, Bu. Bahaya nanti Bang Juma menolak tuh, Pak. Sebentar dulu, nanti saya bantu. Bang Juma menolak itu. Pak Darni udah Bagus, belum nih? Saya 1 menit. Ibu Darni sudah. Saya 1 menit kalau Bang Juma. Udah ya. Orang udah dibantah-bantah, kayak mana menjawabnya lagi? Iya, nanti Bang Juma menolak tuh kalau Paulus tuh, bahaya dia. Saya mau 1 menit dulu saya, Bu Darni. Bu, di surga itu yang menghakimi Yesus atau bapaknya Yesus? Hakim yang adil itu adalah Allah, Tuhan, itulah Yesus. Berapa sih? Hanya 1 hakim, gak ada 2. Kalau ada 2 berarti apa? Pendusta semua Alkitab. Pertanyaannya Bu, di surga itu ada Bapa, ada Yesus. Itu ada berapa itu? 2 atau 1? Di surga hanya 1, Bapa, Tuhan Yesus sendiri. Oh, Bapa adalah Yesus. Ya. Berarti Yesus adalah Allah itu. Berarti Yesus tahu nggak, Bu, di surga ada fisiknya, Bu? Ya udah pastilah ada fisiknya. Jadi Bapak masuk ke dalam fisik Yesus. Pak, bertanya itu sesuai yang tertulis dalam Alkitab aja. Apa yang ada dalilnya di situ kita pertanyakan. Ada dalilnya, jadi Bro. Ada ya sudah, tinggal situ sebutkan, kita diskusi gitu loh. Saya sebutkan jangan kayak orang di pasar, Pak, gitu. Lu diam dulu, Bro. Terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak. Anda ini banyak bicara, diam dulu. Dia terangkat ke surga sama fisiknya, Bro. Kuburannya kosong. Artinya di surga itu Yesus punya fisik, laki-laki dia. Artinya antara Yesus dan Bapak beda, Bu. Satu punya fisik, satu tidak. Jangan ngarang, Bu Darni. Kalian jangan dong kalian marahi temanku membela aku. Kalian 5 melawan aku. Kayak mana pula itu? Ini tenang Ibu Darmi, ada saya di sini. Ada saya di sini, Bu Darmi. Ada saya, Bu Darmi. Ini saya ulang ya. Ini saya ulang lagi. Nggak usah framing. Saya ulang ya. Yesus itu di dunia kuburannya kosong. Dia terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak sama fisiknya. Sampailah dia di surga itu ada fisiknya, laki-laki yang pernah disunat. Bapak di surga tidak punya fisik. Kenapa Bu Darni mengatakan sama? Satu punya fisik, satu tidak. Apanya yang sama? Karena memang dikatakan kami akan melihat Tuhan kami kelak di surga. Apanya yang sama? Satu punya fisik, satu tidak. Sama atau beda? Karena kalian memang hanya mengubah. Karena kalian memang tidak percaya. Oh ya, lain yang dulu. Giliran saya ngomong kok kacau. Ya. Satu punya fisik, Bu, satu tidak. Sama atau tidak? Skakmat kan? Satu punya fisik, skakmat kan? Beda dong. Jadi beda, berarti ada 2. Kalau beda, ada 2. Kalau di dunia itu fisik daging. Bu Darmi, tahan dulu Bu Darmi. Ini tadi kan Bang siapa tadi bilang Yesus itu kan dengan Tuhan itu, dengan Allah itu, dengan Bapa itu kan berbeda. Iya kan? Iyalah, satu punya fisik, satu berbeda tidak. Ya, Pak. Satu punya fisik, satu tidak ya gitu ya, Pak ya. Iya betul. Gimana? Terus gimana, Pak, dengan Yohanes 10 ayat 30, Pak? Aku dan ini enggak ada ayat Paulus nih, Pak. Iya. Aku dan Bapak adalah satu. Nah, itu dia, Pak. Bapak bisa bahasa Indonesia juga, Pak. Berarti Bapak masuk ke dalam tubuh Yesus. Ya tinggal pengertiannya seperti apa, Pak? Iya, udah masukin aja, Pak. Masukin aja, Bapak masuk ke dalam tubuh Yesus, kemudian dikandung Bunda Maria. Bapak itu mau? Mau seperti itu? Ikut terlahir. Nongkrong 9 bulan Tuhanmu dalam kandungan, mau? Mau menyatukan? Bagaimana waktu dibaptis? Menyatu nggak? Berpisah dia 3 tempat. Mau? Ayo, masukkan Tuhanmu dalam kandungan 9 bulan, mau? Digeletakin di padungan, dibungkus kayu lampin, ada Tuhanmu di situ. Begini, Pak, kalau soal mau dan tidak mau, ya itu biar kehendak dia, Pak. Kalau dia mau, ya terserah dia, Tuhan. Jadi karena Tuhan masuk kandungan 9 bulan, nongkrong di situ. Sekarang, Pak, gini, Pak. Dia mau di atas mau di atas kuku atau di atas rambut Bapak juga sekarang bisa. Nah, ini namanya jawaban pasrah. Oh, bukan begitu, Pak. Saya sesuai Alkitab. Ya udah, kembali ke topik. Kembali ke topik. Saya nggak seperti sebelum ke Bang Juma. Saya Bu Darni dulu, diam dulu. Iya. Bu Darni, bagaimana Anda mengatakan satu di surga itu Yesus punya fisik, Bapaknya tidak punya fisik? Bagaimana mungkin satu, Bu? Berbeda loh itu. Gimana itu?
Ya, Bapak itu kelak kita akan berjumpa dong. Ini bukan pertanyaan berjumpa. Ini ada dua. Yesus itu Yesus punya fisik, Yesus itu Bapak tidak. wujud dari Yesus itu di bumi wujud dari Ini Allah. bukan di bumi, ini di Itulah surga dia. diomongin tahta, katanya tadi menghakimi. Nah, di surga pun kelak Yesus itu ada fisiknya lah. Oke. Fisik kemuliaan. Kalau Bapak punya fisik nggak? Ya, fisik kemuliaan itulah Kalau Yesus. bapaknya Yesus punya fisik atau tidak? Kemuliaan Yesus lah nanti Saya semua nggak yang nanya kita lihat. Yesus. Nggak ada lagi yang lain. Bapaknya Yesus itu punya fisik atau tidak di surga? Yesus lah Bapak itu. Yesus Bapak itu. Apa lagi? Berarti Bapak punya fisik? Punya fisik kemuliaan. Berarti laki-laki? Bukan. Ya, laki-laki. Yang pernah disunat? Ya, yang pernah disunat waktu dia di bumi. Bapaknya punya disunat. Dagingnya. Kasihan Salah kau. Kalian yang bodoh, kalian yang nggak tahu artinya. Keluar kata bodoh Yang sih. disunat itu, yang disunat itu manusia dagingnya di bumi. Perikik. Kok keluar kata itu? Gak boleh, Bu. Gak boleh, Bu, keluar kata itu, Bu. Kalau lagi dia. Oh, jadi kalian suka hati kalian ngomong. Kalian bisa suka hati kalian bebas. Ini saya ngomong apa adanya loh, fakta loh, Bu. Oh, setiap kalian ku dengar debat, mulut kalian paling kotor. Enggak pernah saya mengeluarkan kata itu loh, Bu. Oh, coba periksa semua video-video kalian itu. Kalian lebih parah lagi. Yang biasa mengeluarkan kata itu Yesus, Bu. Makanya Pak, kalau diskusi itu jangan seperti orang menagih utang, Pak. Slow aja, Pak. Ini slow ini, Bu. Darni loh yang Jadi kita kencang itu. diskusi seolah-olah kita mau nagih utang gitu loh, Pak. Biasa aja gitu. Kalian mengobrak-abrik Alkitab kan. Ngobrak-abrik. Kita datanya ada kok. Kita bukan lagi bahas politik, Pak. Kita lagi Ini kan bahas dia diam dulu kau. kepercayaan gitu loh, Pak. Jangan tambah melebar kau. Bu Darni, sekarang jawab dulu, di surga itu ada berapa yang megang kuasa? 1 atau 2? Satulah berkuasa di surga. Kalau 2 itu berarti Siapa? jadi apa? Siapa? Allahmu apa Enggak, kuasanya? yang berkuasa di surga Nggak siapa? ada. Yang berkuasa Kuasanya di Allah surga Subhanahu wa Ta'ala itu Matius 18 saya kasih tahu ya. ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Nggak ada 2 berkuasa di surga. Pak, itu dalilnya ada tuh, dibaca dulu Pak dalilnya itu. Matius 28 ayat Ya, kalau 18. Yesus yang Iya paham. Kalau Yesus Baca berkuasa dulu di surga, dalilnya, berarti Pak. Bapaknya Baca Yesus dulu pada- dalilnya tuh. Yesus diberi kuasa. Kepada aku telah diberi kuasa. Kepada aku telah diberi kuasa. Diberi kuasa dia. Siapa yang memberi, Bu? Siapa yang memberi kuasa kepada Ya. Yesus? Emangnya ada 2 berkuasa di surga? Tanya kalian dulu. Ada. Iya, Ada, Bu. Ada 2. Bawa jawab Banyu Malas. Iya, dengarkan. Ibu membawa Berarti data. 2 Tuhan di surga. Iya, Berarti karena 2 Tuhan di surga. Tuhan itu cuma satu, Yesusnya bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Tuhannya Oh, Yesus. itu tersekian, itu derita kalian. Derita kalian Bu, itu. bukan derita saya, Bu. Sekarang Anda baca dalam Markus 10 nomor 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Lalu siapa yang berhak? Kalau bukan Yesus. Ayo, Bu. Siapa yang berhak kalau bukan Yesus? Dan kalau Yesus tidak berhak, posisi Yesus ini Tuhan atau bukan sih? Dia anak manusia yang dipersembahkan kepada Dewa Molok, yang dipaksakan oleh ibu menjadi Tuhan. Anda membawa-bawa lagi narasi tadi bahwa Wah, dia adalah satu-satunya hakim. Diam. Juma, Diam. Dewa Moloknya di mana Juma? Jangan membangun opini yang kosong Juma. Nanti kita bahas itu. Iya, situ sebutkan saja dalilnya, nggak usah ngomong ini dia. Udah, kamu diem dulu. Yohanes sebutkan 18 aja dulu nomor dalilnya. 21. Imamat 18:21. Imamat 18:21. Jangan kau persembahkan manusia kepada Dewa Molok. Oke? Itu bukan untuk Ini Yesus. jangan suka orang ganggu dulu. Diam. dulu Nanti saya lah. kasih sesi waktu Anda sampai jam 5 subuh. Bukan masalah begitu. Situ kan tadi menegaskan harus menggunakan saya konteks akan kan. buktikan Kristen itu penyembah Dewa Iya, Molok. Saya akan tar dulu, buktikan. tar Saya dulu, akan buktikan. sabar dulu Juma. Sampai ke pengadilan tadi- pun akan kubuktikan. Juma, tahan dulu Juma. Diam dulu Juma. speaking. Ini Anda yang bukan tahan. Juma. Anda Pak. saya sedang mengajarkan Bu Darni supaya waras. Begini Pak. Di dalam begini, Wahyu Pak. 2 Deh. Begini, Pak. Tadi di sini Bang bukan Juma, jemaat. Daripada Di Anda sini bukan. kalau begini terus kacau loh ini nggak selesai. Turunin aja dulu lah. Terlalu pintar Anda, tapi pintar Bang ngibul. Hos, Bang Hos ganteng, Bang Hos. Tadi Bang Juma itu waktu diskusi sama Bang John, dia bilang harus menggunakan konteks. Aduh, kembali Makanya lagi tadi- ke awal. Lah iya. Sama Bang Juma. Sekarang Iya, saya tanya Pak. kepada Makanya saya saudara. bilang. Makanya saya bilang, Sekarang ayo saya kita- tanya,
Saya tanya kepada saudara, yang minta persembahan darah manusia di dalam perjanjian lama itu Tuhan apa namanya? Kita Tuhan bahas atau soal dewa? imamat dulu, soal imamat itu sesuai konteks. Ayo kita bahas. Melebar kan dua topik ini. Bukan masalah melebar. Dulu, Bapak. Pak, ini Ini mau bukan masalah selesaikan dulu melebar. topinya Ibu Darni. Iya, kamu selalu Sini orang ini ya. Pak, Bikin kacau aja. ayat andalan kamu tuh selalu Yohanes 10 Ya, yang lain diam dulu teman muslim ya. Yang lain itu teman andalan muslim diam kamu. dulu. Ada banyak, Ya. banyak ayat saya, bukan cuma itu, Pak. Darni dan temanku itu kan sama loh. Biar Bang Juma dulu, kelarkan dulu topiknya. Iya, tapi kamu baca tuh Yohanes 17:22. Saya kebanyakan sih. Ya, Yohanes Saya mau nantang 17:22. Saya mau nantang Juma diskusi tentang imamat itu. Oke, baik. Kurang ajar juga kau rupanya lama-lama. Ayo, Ya Juma. baik. Yang lain dia. Baik. Saya hadapi kau. Baik. Nah, bawa imamat 18 tadi. Imamat Kau jangan lari-lari kemana-mana ya. Kalau tenang. saya minta datang. Santai Juma, Oke. saya akan tangan. Saya tahu kau, jadi gampang. Oke. Sekarang dikatakan imamat 18:21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, dewa Molok. Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan. Akulah Tuhan. Ini perintah, jangan mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Nah sekarang Yesus itu anak manusia. Bahkan Bu Darni mengambil data di Matius 25 tanpa malu-malu. Apabila anak konteksnya manusia gimana, Pak? Sabar. Konteksnya itu Pak, konteks. Jangan lupa konteks Pak. Bapak tadi kan mengajarkan saya untuk Kalau saya konteks, bicara lu potong. Sabar dulu Anda Pak. terlalu Ini pintar. masalahnya Bang Juma ini tadi menekankan waktu pas diskusi dengan Bang John, dia bilang harus menggunakan konteks. Nah sekarang di imamat imamat 18 ini kenapa dia tidak menggunakan konteks? Kenapa dia menggunakan opini sendiri? Opini sendiri. Gini, ini lagi Tuyul, kau bahas diam, imamat, kau diam. lu diam, Juma. lu diam makanya. Juma, dari Diam tadi, kau, dari diam tadi, kau penyembah dewa Molok, diam. dari tadi walaupun saya Penyembah marah-marah, dewa nada- Molok kau diam. Saya Juma, jelaskan sama. Juma, walaupun saya Terus ini nadanya orang host turunin aja Dewa dulu deh. Molok, Kacau. tahan dulu. Bang Host, penyembah dewa Molok kau Biar dia diam. dulu toh. Bang Host, tahan dulu Bang Host. Biar dia Bang Host. dulu toh. Biar dia dulu toh. Jadi begini. Nanti giliran itu. Giliran itu. Jadi begini, Aduh. Bang Juma ini saya paham menggunakan apa namanya jurus kutu loncat. Jadi saya paham, makanya saya Ya bilang, gantian ayo kita bicara. Kamu yang kutu loncat. Saya ngomong juga nih. Saya kalau diam saya ngomong terus juga nih. bukan Bikin begitu kacau Bang nih. Host. Kita bareng-bareng aja ngomong yuk. Kita bareng-bareng ngomong gimana? Sudah keciduk Kristus mempersembahkan anak manusia. Mau lari kemana kau? Dia bilang dewa Molok itu saya tidak terima. Ya memang makanya dewa ayo. Molok. Hanya dewa Molok yang dipersembahkan darah manusia kepadanya. Selain dewa Molok tidak ada yang lain. Itu konteksnya perkawinan. Ya udah lu baca datanya Itu dari itu dari tamu. Saya bacakan samamu ya. Aku Wah, bacakan enak samamu sekali ya. Pak. Bapak kutip-kutip ayat lalu menafsirkan sendiri Pak. Loh, masalahnya dengarkan. Di dalam imamat 1 nomor 2. Pak ada 1.600 orang yang nonton Pak. Jangan bikin malu-malu Bang Juma. Iya memang kalian harus malu. Enggak, jangan bikin opsi itu. Itu yang mempermalukan diri sendiri Juma. Enggak mungkin. Saya bertanggungjawabkan pernyataan saya. Sampai ke Bukan, pengadilan akhirat pun akan kupertahankan. Kau tidak dengerin dulu datanya mau sesuai- dibaca. Kenapa? Kau tinggal sanggah saya tuh. Lu diam dulu. Lu Kau diam tinggal dulu. sanggah saya dengan datamu. Bung. Paham kau? Emosi-emosinya saya tidak pernah menyerang pribadi Iya orang. makanya dengerin dulu mau dibaca Tuyul itu tukang ini. tahayul. Anak manusia dianggap Tuhan lalu dipersembahkan kepada dewa Molok. Itu tuyul. Tadi situ Imamat saya juga kata. Imamat 1 nomor 2. Ini diskusi yang benar apa gimana Bang? Ya Bang Host, dengerin ini dulu gimana orang ini, Bang Host? ngomong-ngomong. Ini mulutnya Mau Juma nih. dibaca. Mulutnya Juma nih nggak ada etika. Ini nih kalau sama masih sekali. ngomong lagi nih orang baca mending turun deh. Enggak, ini Juma nih nggak ada etika. Dia dengerin dulu Mulut orang ini harus baca di ini datanya, dengerin dulu orang baca datanya. Dia tidak- Pasang dulu menurut saya tidak kupingmu, akademik. kau dengar dulu. Juma ini tidak Habis akademik. itu udah saya bicara terus saja. Juma ini tidak. Dengerin dulu orang bicara. Saya saya lebih Juma mahal tidak HP akademik. saya. HP saya 15 juta tenggelam suaramu kalau saya ngomong. Kalau kau nggak mau diam. Gimana? Gimana? Mau ngomong terus, saya ngomong juga. Dengerin dulu orang bicara Wah, datanya, Jangan baru kau main-main mood bantah. itu Pak, jangan Dengerin itu, dulu orang bicara, pakai data di Bible. Setelah itu kamu bantah. Oke? Katanya Pak katanya Host, mau lawan Pak Host. saya Lah dialog iya. tentang Ya imamat. udah, Ya udah dengerin ayo. dulu. Kau Dengerin diam. dulu. Kamu diam. Dengerin Jangan ya. lompat-lompat Juma, kita Ya fokus dengerin ke dulu. Juma. Dengerin dulu. Kiper, ngapain kau atur-atur saya? Dengerin dulu. Lah situ kan Dengerin dulu orang ini. bicara. Kamu nggak didengar orang kalau saya ngomong. Dengerin dulu Bang Juma bicara.
mengeluarkan data di Bible, pasang kupingmu, habis itu kamu akan meresponnya. Oke? Mulut itu dijaga, jangan Oke, dia nggak mau, Bang. mau mendengarkan. Aku bukan jemaatmu. Yesus aja mengatai kau turunin. Bikin malu. Aku nggak pernah bisa dapat kalau malu. Memang kau harus malu. Penyembah manusia harus malu. Muhammad Saya mengajarkan beritain turunin dulu ini orang, nanti habis Bang Juma bicara baru naik Kitabmu yang mengajarkan begitu. Oke, Manusia tidur kadang-kadang. Lanjutin Bang Juma. Kalau sudah kondisi dikondusifkan, jangan nanti orang jengkel baru diturunkan, Bos. Terus Kita mau Bang Juma. dialog mengajarkan di sini. Mau diajak kita ke sini untuk ribut berkelahi kah? Iya, dengarkan Imamat 1 nomor 2. Perintah Tuhannya itu jelas. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel. Kalian kan bukan orang Israel, tapi penyamar. Kalian serigala berbulu domba. Katakanlah kepada mereka, akulah Tuhan. Janganlah kau berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku akan membawa kamu. Kenapa? Ada apa di tanah Mesir? Ada apa di tanah Kanaan? Itu pertanyaannya. Kepada orang Israel Tuhan menasehati, jangan engkau sama seperti orang yang ada di Mesir. Data selanjutnya mengatakan, sesungguhnya kamu harus berpegang kepada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu jangan menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat. Lalu kemudian Tuhan mengatakan apa di sana? Ya, orang-orang Yahudi Israel diminta oleh Tuhan jangan berbuat seperti perbuatan orang di Mesir yang senantiasa mempersembahkan anak manusia kepada dewa mereka. Lalu jangan melakukan perlakuan orang yang ada di tanah Kanaan. Orang Yahudi juga, Israel kuno juga selalu melakukan tindakan yang sama, mempersembahkan anak manusia. Itu jelas itu. Makanya di dalam Imamat 1 jelas dikatakan, Tuhan memanggil Musa, berfirman kepadanya dalam kemah, berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan itu dipersembahkan berasal dari hewan ternak. Disebutkan lembu, sapi, kambing, domba. Itu jelas itu. Nah, terus kenapa kemudian Kristen ini berdiri di atas satu ajaran mempersembahkan darah manusia? Nah, inilah yang saya katakan dewa Molok. Karena Imamat 18:21 jelas yang saya katakan tadi itu betul adanya. Imamat 21 nomor 18 Imamat 18:21 itu, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengahnya. Kenapa bisa? Karena dia menyerahkan seorang dari anak mereka kepada dewa Molok. Nah, sekarang kalau orang Kristen tidak mempersembahkan untuk dewa Molok, lalu untuk siapa? Tuhan tidak menginginkan darah manusia. Terus terakhir, untuk ibu Darni, Anda mengatakan Yesus satu-satunya yang datang menghakimi. Bu, baca Wahyu 20 nomor 4. Lalu aku melihat tahta-tahta, ada orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kepada mereka, orang-orang, tahta-tahta diberi kuasa untuk menghakimi. Jadi bukan cuma Yesus hakim. Berhenti untuk mengotori sesuatu yang ada dalam kitab Anda sendiri. Silakan. Silakan Bu Dardi. Ibu bisa pakai 5 menit. Bisa pakai 5 menit, silakan. Oke. Nah, tadi tentang mempersembahkan manusia ke dewa Molok, itu kan tadi kan. Nah, mari kita baca Yesaya 1 ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan, dan domba-domba dan kambing jantan. Tidak kusukai. Tetapi basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan
yang jahat dari depan mataku. Nah, makanya kenapa tidak perlu lagi sekarang di perjanjian baru dikorbankan domba tadi, lembu jantan tadi yang tidak bercela tadi, karena tidak mungkin setiap tahun dipotongi lembu, dipotongi kambing, dipotongi ini. Makanya Yesuslah perdamaiannya. Darah Yesus yang suci itulah perdamaiannya. Betul. Makanya di dalam Yesaya dikatakan, akulah Tuhan Allah penebusmu, katanya. Betul, Mana Bu. ada di dalam Al-Quran ditulis, akulah Allah penebusmu. Mana ada ayatnya? Hanya di dalam Alkitab Yesus, akulah penebusmu, kata Allah. Itulah Yesus. Iya, cuma Dia yang menebus kami dari dosa. Ada ayatnya ya? Nggak perlu lagi katanya domba-domba jantan. Nggak perlu lagi Boleh saya bantah? apa namanya, korban-korban. Boleh saya bantah? Silakan, Pak. Iya, jadi Anda baca Yehezkiel dulu. Yehezkiel 18 itu Tuhan katakan apa di sana? Ini yang perlu Anda pahami. Yehezkiel 18 nomor 20 sampai nomor 22. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan seterusnya. Tetapi jikalau orang fasik bertaubat dari dosanya yang dilakukan dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Segala dosanya yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia hidup karena kebenaran yang dilakukan. Kenapa? Karena dia bertaubat. Tidak ada darah-darah manusia. Kenapa kemudian Tuhan dari sejak awal kepada Bani Israel di Imamat 1, ketika manusia Bani Israel, apakah itu per kelompok, apakah itu perorangan, apakah itu garangan bangsawan atau rakyat jelata di kalangan mereka, Tuhan minta pendamaian dosa mereka dengan kurban. Setiap berdosa, kurban, berdosa, kurban, berdosa, kurban, 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 kurban. Tuhan jemuh dengan itu semua. Tuhan marah dengan itu semua. Aku udah bosan, kata Tuhan. Setiap dosa, potong kurban. Dosa, kurban. Enak kali kalian melakukan dosa. Melakukan dosa, potong sapi, bakar sapi. Dah, selesai dosanya. Tobat dia, hapus dosa. Besok lakukan lagi. Tuhan sudah jemuh dengan itu. Tapi setelahnya Tuhan inginkan apa? Tuhan inginkan mereka taat, menjalankan perintah, jangan melanggar. Bukan, justru sebaliknya. Hapuskan semua itu persembahan-persembahan. Cukup sekali persembahan manusia. Sudah selesai semuanya. Aku nggak mau lagi darah. Aku cuma mau darah manusia. Itu dalilnya di mana? Tuhan mengatakan bosan dengan darah manusia. Dia nggak mau lagi dengan persembahan, dengan korban hewan. Tuhan tidak mau lagi. Tuhan mau mereka itu bertaubat. Makanya dikatakan Yehezkiel 18 itu bertaubat, bertaubat, bertaubat. Bukan lagi dengan darah, tapi bertaubat. Nah, itu diajarkan oleh umat Islam. Bertaubat itu. Sementara kalian tidak. Kalian itu mempersembahkan Yesus sebagai penebus dosa kalian. Coba. Yesus itu datang sebagai manusia. Untuk apa? Untuk mati di atas tiang salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa umat Kristen. Loh, ini ajaran dari mana? Sedangkan di hewan kurban aja Tuhan gak mau lagi. Loh, kok tiba-tiba ada yang mempersembahkan manusia untuk kalian? Gak ada itu cerita. Solusi yang diberikan oleh Tuhan adalah bertaubat berdasarkan Yehezkiel 18:20. Dan Yesus pun mencontohkan agar muridnya, pengikutnya mempersembahkan hewan kurban, bukan manusia. Coba, mana dalilnya di antara kalian? Ibrani 10 nomor 10 jelas sekali dikatakan bahwasanya Yesus itu datang untuk menghapus dosa manusia. Saya kasih data satu ya supaya Anda bantah. Efesus 5 nomor 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Pertanyaan saya, Yesus menyerahkan dirinya kepada siapa? Jawab. Baca Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kenapa selalu Yesus yang dikatakan menghapus dosa dunia? Karena melalui darahnya yang suci itulah bisa untuk perdamaian manusia kepada Allah. Nah, tetapi setelah manusia ditebus dari dosa,
manusia tidak boleh bebas dong. Tetap harus dikatakan, jika engkau mengasihi aku, hai Ibu Derni, turutilah perintah-perintahku. Yang mana itu? Itulah 10 hukum. Jangan Bang Juma bilang kami Kristen bebas melakukan apa saja, membunuh, berzina, mencuri, merampok. No, tidak. Efesus 2 nomor 15 coba Anda baca. Jadi jangan Anda membolak-balikkan pengajaran Paulus, lari ke Yesus. Anda harus komitmen. Paulus itu adalah rasul untuk Anda. Ikuti teladannya, kata Paulus. Jadi jangan Anda bawa-bawa. 10 hukum itu sudah dibatalkan oleh Yesus. Lagian tidak dibatalkan itu. Tidak, kalian aja sepenggal aja kalian baca. Efesus Di ayat 2:15. yang lain dikatakan Paulus. Iya, dikatakan di lain ayat Galatia, hukum Taurat adalah sebagai penuntun katanya. Penuntun sampai Yesus datang. Itu Paulus yang Anda bawa tuh. Blunder Bu, bawa Galatia. Jadi ketika Anda membawa Galatia itu, Paulus mengatakan Taurat itu adalah penuntun. Penuntun memang, Taurat itu penuntun. Tapi ketika Yesus datang mati di atas tiang salib, yang menjadi penuntun kemudian adalah darahnya Yesus. Coba. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ketika dikatakan dalam Efesus 5 nomor 2, Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Menyerahkan dirinya untuk kalian Kristen. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yesus? Mati di atas tiang salib. Untuk apa dia mati? Untuk apa dia mati? Siapa yang minta darah manusia? Siapa yang minta anak manusia mati? Siapa? Tuhan hanya minta darah hewan. Paulus mengajarkan dia harus mati di atas tiang salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Di mana dalilnya di perjanjian lama menebus dosa manusia dengan darah manusia? Itu di mana? Baca di dalam Yesaya, Allah penebus bangsa. Betul. Betul. Ya udah, terus apa lagi? Allah menebuskan dengan darah hewan atau darah manusia? Tidak ada ditulis di situ. Allah menebus bangsa katanya. Ada rupanya di Al-Quran dikatakan seperti itu. Allah menebus bangsa. Ada ayatnya. Di dalam Al-Quran itu syariatnya jelas, manusia yang dikatakan umat yang datang kepada mereka utusan. Tuhan mengutus kepada mereka itu utusan yang mengajarkan mempersembahkan hewan ternak. Tadi di awal saya sudah membacakan dalil itu. Pertemuan kita sebelum ini juga saya sudah katakan kepada ibu. Di dalam surah Al-Hajj ayat 34, Tuhan mengatakan setiap umat disyariatkan kepada mereka untuk mempersembahkan hewan ternak. Dan Imamat 1-2 jelas sekali Tuhan juga mengajarkan seperti itu. Bahkan dalam Kejadian 22 Bu Darni, ketika Tuhan menguji Abraham agar Abraham mempersembahkan anak manusia, Tuhan sendiri memiliki persembahan. Tuhan mempersembahkan korbannya. Apa korban Tuhan pada saat itu? Hewan yang kemudian menggantikan anak tunggalnya Abraham. Tuhan sendiri korbannya adalah hewan. Loh, manusia Kristen korbannya manusia. Tuhan sendiri korbannya hewan. Ketika di Gan Eden juga, korban untuk menutupi diri Adam juga adalah hewan, bukan manusia. Tuhan mempersembahkan hewan, manusia diminta mempersembahkan hewan. Kristen diajarkan melalui ajaran Paulus mempersembahkan manusia untuk menebus dosa manusia. Ini hanya ajaran Dewa Molok yang menganut itu. Ajaran para nabi nggak ada yang menganut itu. Nggak ada. Saya tidak memaksa Anda untuk percaya, tetapi paling tidak Anda paham betul bahwa Tuhan kami tidak pernah meminta persembahan darah manusia. Bahkan di Al-Quran surah As-Saffat diterangkan ketika Ibrahim alaihissalam ingin kemudian menyerahkan anaknya, Allah datang menggantikan anaknya dengan hewan. Wa fadainahu bizibhin azim. Kejadian 22 demikian juga adanya. Tuhan menggantikan anak tunggalnya dengan hewan. Selesai. Loh, kok giliran Kristen datang yang tadinya diperintahkan hewan, Kristen menggantikannya dengan manusia. Jadi Anda ini lebih molok daripada molok. Ya, karena yang Anda persembahkan ini adalah nabi, utusan Tuhan yang Anda persembahkan. Kalau orang-orang di Kanaan, orang-orang di Mesir mempersembahkan manusia, itu anak manusia, anak mereka sendiri. Lah kalian anak orang, anak Maria yang kalian persembahkan. Coba, mau sampai kapan kalian begini terus?
Sampai Yesus datang. Nah, ketika Yesus itu datang, apa yang diajarkan oleh Yesus kemudian? Sedangkan di dalam kitab saudara, ketika Yesus itu datang, dia mengatakan yang duduk di atas dia tidak punya hak. Dia cuma mengatakan seperti yang Anda terangkan dalam Matius 25, apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Yesus akan bertahta di atas tahta yang diberikan oleh Tuhan sebagai nabi, sebagai rasul untuk menghakimi manusia. Maka dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanan, mari, hai kamu yang berkati oleh Bapakku. Coba, siapa lagi nih Bapak ini? Katanya Yesus itu sendiri. Dialah Bapak itu sendiri. Kenapa Yesus di sana masih berbapak? Kenapa di sana Yesus masih bertuhan? Karena sejatinya di dalam kitab Wahyu 20 nomor 4 dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Berarti yang duduk di atas tahta-tahta bukan cuman Yesus. Mereka hakim, mereka bukan raja. Di dalam kerajaan ada hakim-hakimnya. Dia bukan raja, mereka adalah hakim-hakim. Maka kami umat Islam mengatakan, silakan aja Yesus menjadi hakim, tidak masalah. Dia akan menentukan siapa yang menjadi kambing, siapa yang menjadi domba. Dia menentukan siapa yang menjadi pengikutnya, siapa yang menjadi penyembahnya. Dia akan pisahkan itu. Di Islam pun dikatakan, tidak ada seorang pun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Isa alaihissalam. Semua akan beriman. Beriman bahwa dia utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Ya, coba direnungkan lagi deh, direnungkan lagi. Kalau saudara siapa ini speaking naik lagi ke sini, tolong tunjukkan datanya di mana Tuhan pencipta langit dan bumi minta persembahan manusia. Tunjukkan itu dulu. Kalau Anda mengatakan dia tidak mempersembahkan, dia tidak dipersembahkan, tapi mempersembahkan dirinya. Baca Efesus 5 nomor 2. Telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Theos yang mana ini? Theos itu dewa. Dewa yang mana? Dewa yang mana minta persembahan darah manusia? Tuliskan di mana, tunjukkan di mana itu. Ingat original teks yang mengatakan Theos, untuk menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan sebagai korban yang harum bagi Theos. Theos sama dengan dewa. Dewa yang mana minta persembahan darah manusia? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Bang Juma, soal kenapa kami menuhankan Yesus? Mazmur 50 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Yesus sudah dinubuatkan, Yesus dicatat di dua kitab ternama di seluruh dunia ini, Al-Quran dan Alkitab. Di dalam Alkitab dikatakan Yesus akan mengumpulkan segala bangsa, dia akan membalas menurut perbuatannya. Di dalam Al-Quran dikatakan Isa Al-Masih atau Yesus akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Apalagi masa kita anggap manusia lagi biasa atau sebagai utusan saja? Di sini di dalam Mazmur 52 ayat 6, langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Coba jelaskan Bang Juma. Baik, oke, baik. Jadi umat Islam itu sangat jelas mengimani Yesus itu sebagai hakim. Memang betul, Yesus itu adalah hakim. Tadi saya membacakan Wahyu, ya. Tidak. Apakah masih kurang data Wahyu yang saya bacakan kepada Ibu? Wahyu 20 nomor 4. Aku melihat tahta-tahta. Itu banyak tahta. Dan orang-orang itu berarti bukan cuma satu orang yang duduk di atas tahta tersebut. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Berarti hakim di sini banyak orang. Bukan cuma Yesus sendiri. Kami mengimani itu, Ibu. Dan itu tidak saya pungkiri, bahwa memang di dalam Islam juga mengakui bahwa Yesus itu adalah hakim. Tetapi sehakim-hakimnya Yesus, dia bukan ahkamil hakimin. Dia bukan yang maha adil. Dia hanya hakim biasa, hakaman adlan.
Nabi Isa itu disebut sebagai hakim yang adil, tetapi bukan sebagai hakim yang paling adil. Kalau yang paling adil itu disebutkan di dalam Al-Quran al-hakimin, atau yang disebut alaihissallahu biahkamil hakim. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Nah, Yesus harus adil. Gak boleh tidak. Yang menuhankan dirinya dengan yang mengakui dirinya dengan sepenuh hati bahwa dia adalah utusan Tuhan, harus dia putuskan perkara itu. Makanya ada pengusiran. Tidak semua orang yang menyebut dia Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak. Anda menyebut Yesus itu adalah Tuhan, Anda menyebut Yesus itu utusan, Anda menyebut Nabi, Rasul. Kami juga begitu. Tetapi ada kehendak Tuhan yang Anda tidak lakukan. Apa itu? Menganggap Yesus itu sebagai utusannya. Anda justru menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti Anda tidak melakukan kehendak Bapa. Inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Anda tidak mendengarkan Yesus. Ya, maka dia adalah hakim yang adil. Islam mengakui itu. Islam tidak lepas dari itu. Yesus disebutkan sebagai hakim yang adil. Yes, itu betul. Ya. Tapi tidak dikatakan sebagai biahkamil hakimin. Tidak dikatakan sebagai itu. Tidak dikatakan sebagai hakim yang paling adil. Ya. Itu yang perlu Ibu pahami dengan baik. Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Isa alaihissalam adalah hakim yang adil. Antara hakim yang adil dengan hakim yang paling adil itu berbeda. Ya. Itu yang Ibu harus pahami dengan baik. Sehingga jangan Anda memperturutkan bahwasanya Yesus itu adalah hakim. Yes. Tapi ternyata Wahyu 20:4 membantah. Tidaklah Yesus satu-satunya hakim. Bang Juma. Bahkan kalau Anda melihat, ya silakan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kenapa Yesus itu Tuhan ya? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Loh, bagaimana Kata itu? siapa? Kata siapa? Kata siapa? Ini kata firman Tuhan tertulis di dalam Alkitab. Kata siapa? Jujur, Bo. Jujur, Bu. Jujur. Ini kata siapa? Ibu. Ini kata siapa? Lah, itu kan ada ayatnya, Pak. Ada ayat. Kan ada ayat. Iya, ini kata siapa? Ini kata siapa? Jawab dulu. Ini kata pilihan-pilihan umat Tuhan. Khusus ini ya, yang mencatat ini khusus manusia-manusia pilihan. Iya, jawab dulu, Bu. Itu tulisan siapa? Itu karangan siapa? Ini 1 Tesalonika ini memang karangan manusia. Tapi kan ini diilhamkan oleh Tuhan. Makanya bisa dia mencatat. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, bayangkan Bang Juma, Tuhan sendiri akan turun dari surga katanya. Ayo. Sekarang begini, Ibu mengatakan ini adalah wahyu dari Tuhan. Tapi penulis dari 1 Tesalonika itu mengakui sendiri bahwa yang dikatakan itu bukan firman Tuhan. Gimana? Yang mana saya harus percaya? Apa yang kukatakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Yang mana yang harus saya percaya? Itu Perkataan gimana, Ibu Pak? atau Ayat berapa, Pak? pengakuan Ibu atau pengakuan pengarangnya sendiri? Mana dalilnya Bang Juma? 2 Korintus 11:17. Dua Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, apa judulnya? Paulus tidak mementingkan diri. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang keyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu. Baca lagi yang bawahnya lah. Karena banyak orang yang bermegah-megah secara duniawi.
aku mau bermegah juga. Itu baca seterusnya ke bawah. Kalau Paulus ini memang sudah Rasul Isa Al-Masih, Bang Juma. Di surah Yasin kan sudah kubilang, tapi kalian merahasiakannya. Kalian nggak mau mengeluarkan data siapa yang ketiga Rasul itu. Padahal sudah jelas-jelas di situ ditulis Bulus. Bulus itu bahasa Arabnya. Paulus bahasa Ibraninya. Terus yang dua lagi Yohanes, baru Petrus. Itu Rasul Isa. Jadi harus kita dengarkan dia. Tetapi Bang Juma dengan teman-teman yang lain selalu menghujat, membilang penipu lah si Paulus lah, apalah. Nah, ini pengakuan Paulus sendiri, kenapa Anda tambah-tambahin lagi? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Lagian Yesuslah sumber, bukan Paulus yang menjadi sumber itu Yesus. Kenapa situ menggunakan dalil seorang pembohong? Lah, ini pembohongnya sendiri yang mengatakan. Iya, ada tidak dari empat Injil itu mengatakan bahwa Paulus itu pembohong? Ada. 1 Korintus 9. Loh, itu surat masih Paulus, Pak. Di lain dari di luar dari surat 1 Korintus 9. Iya, Ya, di luar dari demikianlah surat bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Pak GG, yang saya tanyakan itu ke Bang Juma itu, ada tidak bukti dari kurang lebih dari Ya, 10 murid kamu itu, artikan dulu 10 ini. murid itu. Kamu artikan dulu di sini. Sabar dulu. Si Paulus ini sedang berapa? Sedang apa? Berkamuflase kan? Pak GG. Tadi saya bilang sama Bang Juma, di mana ada bukti bahwa murid-murid lain tuh mengatakan Paulus itu berbohong? Ya, tidak perlu. Ini Paulus sendiri yang mengakui dia bohong. Itu Pak, Bapak berani mendalilkan, berarti harus juga berani membuktikan Pak, pembuktian Pak. Baca kamu ya. Ini langsung Paulus yang ngomong. Demikianlah bagi orang Yahudi. Berbicara sama sampean. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Pak, saya supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Saya berbicara sama kenapa ya memangnya kamu takut sama saya? Bukan takut, itu nggak nyambung. Loh, kamu bilang di mana murid-muridnya Yesus mengakui bahwa Paulus bohong. Paulus sendiri yang mengakui dia bohong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Sensei, Bang Handi. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang GG semua teman-temannya. Parah lah kalau udah datang lagi singa ini. Kalau udah datang singa bahaya. Yang mana? Gimana menurut kamu? Yang mana Ibu? Yang mana Ibu? Buka deh, Matius 7:15, Matius 24:11, Matius 24:24, Markus 13:22. Untuk siapa? 2 Petrus 2 nomor 1. Sido, cebok dulu pantatmu. Saya tuh lagi bahas sama Bang Juma. Cebok dulu pantatmu ini Bang Sida. Ini saya lagi bahas sama Bang Juma. Saya nanya. Silakan. Apa namanya murid-murid Tuhan Yesus itu kan banyak. Di mana murid-murid Tuhan Yesus itu mengatakan Paulus itu berbohong? Iya, baik. Disuruh buka. Ya, silakan dalilnya, silakan. Oke. Jadi di dalam kitab saudara. Kitab mana, Pak? Ya. Lah, kitab yang Anda pegang sekarang ini, sabar aja. Dalilnya, Pak. Sebutkan dalilnya, Pak. Sabar aja. Nggak usah terlalu ini. Langsung aja, Pak. To the point, Pak. Paulus itu disebut apa di sana? Dalam kisah para Rasul 2:24 nomor 5. Disebut apa dia di sana? Ini baca, Pak. Silakan, Pak. Ya. Jadi dikatakan di dalam kisah para Rasul 24 nomor 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah pengacau. Biasa juga disebut sebagai penyakit sampar atau pengacau, atau dalam bahasa Yunaninya loimos. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan Paulus ini adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Ini yang mengatakan ini siapa ini? Kisah para Rasul berapa, Pak? Ya, baru mau tahu. Jangan tidur dong, dengerin. Santai Pak. Aduh.
Enggak, soalnya Bang Juma ini kadang-kadang ngomong lebih cepat dari otak gitu. Jadi dia ngomong mulutnya lebih cepat dari otak. Lu yang lemot bro, lu yang lemot. Kita semua denger kok. Silakan Bang Juma. Iya, tadi sudah kujelaskan kisah para rasul 4 nomor 5. Nah gitu kan enak dialognya Bang speaking. Gimana sih? Paulus di hadapan Felix. Paulus di hadapan Felix telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi. Oh, itu kan biasanya orang-orang kebenaran pasti disangkal. Sama kayak orang Bang Juma dengan Habisin Bang dulu Sidik dan bacanya Bu, lain-lain. habisin dulu baru ditang. Habisin dulu. Sampai ayat berapa? Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang bertemu itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beragam. Jadi begini, kenapa tadi saya bilang Bang Juma itu kalau ngomong tuh kata-katanya lebih cepat dari otaknya itu ya, karena begini nih. Nah dia kan tidak baca di ayat Kamu cuma pertama. ngeritik orang kau nggak baca-baca. Ya sabar dulu Pak, saya lagi menjelaskan nih Pak. Kenapa saya bilang Bang Juma itu otaknya ketinggalan? Karena Nggak boleh dia lupa. Itu bro. Tadi saja dia bilang Saya otaknya ketinggalan, saya akan Ya. menjadi Kristen kayak kamu. Sabar dulu Pak, saya jelaskan dulu. Boleh main fisik. Bahkan tadi saja dia bilang saya tuyul, saya biasa aja Pak. Bapak baru gabung ya? Memang kamu tahayul kan? Iya, Masa ada makanya Tuhan udah datang biasa mempersembahkan darahnya sendiri, itu gimana ceritanya tuh? Biasa aja. Ya udah kita Gimana fokus di sini dalilnya? dulu. Kita Ini fokus sudah di sini sejam dulu, berjam sudah 3, 4 jam, 5 jam dah ada yang bisa bantah saya. Kita fokus di sini dulu Bu Juma. Lah dari Kisah tadi Rasul- juga kamu bilang fokus. Kisah para Rasul 24. Ayat satunya kenapa nggak dibacakan Bang Juma? Loh, saya bukan penipu yang harus membacakan semua kepada Anda. Itu kitab Anda, tugas situ Anda tidak adalah menjawab. mempelajarinya. Mana ada pendeta mau Sabar berkhotbah dulu, dari Juma. data nomor 1 dibacakan Juma, semua. biarkan saya bicara dulu juga. Udah lu baca aja bro, lu baca aja dulu, lu baca. 5 hari kemudian datang 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Jadi Bang Juma ini tidak menjawab pertanyaan saya, di mana murid-murid Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang penipu. Kamu Karena baca di sini dulu. nih, Ini karena di pengacau sini tadi. nih, sabar dulu Pak, karena di Pengacau sini sudah disebutkan. Iya, yang disebutkan itu oleh Ini imam besar. pengacau, dia penyakit sampar. Iya, Sudah itu dijelaskan dakwaan dari begitu. imam besar, bukan dari para murid. Jangan mengkaburkan kebenaran, Pak. Sebenarnya ini Izin, orang Bang ini Mas. enggak sebenarnya Izin, ini Bang enggak orang Juma, nggak ya. ngelawan Bang Juma, dia lawan Bible-nya sendiri loh. Loh, jangan begitu Pak. Bang Juma itu yang terlambat otaknya tuh Pak. Makanya saya bilang otaknya Coba kamu ketinggalan. baca dulu. Kamu belum baca loh. Otaknya ketinggalan. Dia Iya, dibaca dulu. Kan tadi saya sudah baca Pak. Enggak, kamu enggak baca ke bawahnya. Pak, yang mengatakan bahwa Paulus itu tadi seperti itu adalah imam besar dan beberapa tua-tua pengacara. Jadi bukan para murid di situ Pak. Bukan para murid. Oke. Bang Juma ini jadi tidak kamu menjawab mau pertanyaan saya gitu. Jadi kamu mau ya Iya, orang-orang statement Yahudi. langsung. Oke. Saya mau statement langsung dari para murid. Yang minimal Yohanes ke atau Matius ke atau siapalah begitulah. Pokoknya para murid lah yang mengatakan bahwa Paulus itu pembohong. Oke. Baik. Tunjukkan. Nanti jangan saya tanya karang-karangan balik indah. ya. Nanti saya juga balik ya. Jawab dulu. Jawab. Jangan kan buktikan para dulu murid. dalilnya. Dan Orang Paulus jangan asal. mengasih. Orang Paulus sendiri mengakui dirinya pendusta kok. Ini anak tikus dari mana lagi nih? Oleh karena dustaku, siapa yang ngomong? GG. Udah berak dulu sana GG. Biarkan ini saya sama Juma. mulutmu jaga wih. Enggak usah Izin bentar Bang. Enggak usah kau tidak murid. Yesus sendiri mengakui dirinya berbohong. Bang, ada ilmu begini kamu ada ilmu. Saya itu lagi diskusi sama Juma. Saya lagi diskusi sama Juma. Dengarkan speaking. Ya, izin semuanya teman-teman. NSI lagi. NSI. Dengarkan speaking. Kau belum jawab pertanyaan saya. Kau kalah sama saya kemarin debat sama saya. Ya, itu. dengarkan. Ya. Sudah. Semua kau jawab rasul dulu membawa tuh. ajaran menggenapi dari ajaran rasul sebelumnya. Tapi Paulus justru menghapus ajaran para nabi dan menghapus ajaran Yesus di antaranya. Fokus sama Dengarkan. Juma.
Di Kita sini fokus sama Yesus Juma dulu. pembohong. Ya saya jelaskan. Kita Yesus fokus sama menggenapi Juma dulu. Taurat Matius 5 ayat 70. Boleh Anda buka. Tapi Paulus menghapus Taurat Roma 3 ayat 28 sampai 29. Boleh Anda apa? Saya nggak mau terkecoh. Ya. Saya nggak mau terkecoh. Perhatikan. Yesus menjalani Tolong Taurat. dimut, host. Boleh Tolong Anda dimut, cek di host. Matius 5 ayat 19 sampai 20. Tapi Tolong Paulus dimut. menghapus Taurat Roma 3:28 ayat sampai 29. Cek saya Tolong sendiri. dimut. Ini Tolong banyak dimut kita dulu. data ini di mana Paulus ini memang pembohong. Ya, Ini Yesus tikus-tikus yang menerapkan ada syariat sertifikatnya. Allah Matius 5 ayat 21. Tapi Paulus meniadakannya Roma 8 ayat 1. Buka ya datanya ya. Ya, Yesus menyembah Allah. Boleh cek di Matius 19 ayat 16 sampai 17. Ya. Tapi Paulus menyembah Yesus 2 Korintus 1 ayat 3 dan Roma 8 ayat 83. Yesus mengaku dirinya hanya Rasul Yohanes 11 ayat 42. Tapi Paulus menuhankannya 2 Korintus 1 ayat 3. Ini masih banyak data-data seperti ini. NSI. Yesus, Sikat gigi dulu sana. dengarkan. Paulus ini sangat bertentangan dengan rasul-rasul yang lain. NSI, sikat gigi dulu di sana, sikat gigi dulu biar nggak terlalu Kenapa? tahu pembicaraannya. Anda mau Ini beta sikat gigi saya? Mau? Mau Saya Anda mau- beta sikat gigi saya? Saya mau ngobrol sama Juma. Juma, jelaskan di saya Juma. Berikan ayat bahwa murid-murid itu Makanya jangan mengatakan keluar bahwa Paulus ujatan itu ya. berbohong. Ini gurunda yang kami sayangi nih. Siapa gurunda Silakan. mana? Gurunda Lanjut, mana? Gurunda. Gurunda mana? Makanya Anda baca itu data-data yang saya kasih itu. sopan kamu. Cuma ini gurunda kalian. Buat saya ini sampah biasa Anda aja. cek itu data yang saya berikan. Kamu- Ya di mana kalian Paulus begini itu kalian. bertentangan dengan ya Kalian Paulus ini, itu bertentangan dengan sabar rasul-rasul yang sabar lain. NSI. Nggak Kamu sama dia. ini Yesus aja kalian hujat anak-anak hewan, anak Ini binatang. siapa Pak. lagi ini? Yesus aja kalian hujat, kalian mengatakan dia anak hewan. Apalagi kami ini, apalagi agama-agama lain. Jadi nggak heran kalau kamu. Cebok Jadi dulu sana, Yesus nak. aja kalian hujat, kalian katakan di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Siapa yang mengatakan itu? Paulus mengatakan Yesus itu anak binatang, tahu nggak? Saya Yesus itu diskusi anak baik. hewan. Nah, Saya tuh diskusi sama baik-baik. seperti kalian mengiyakan kan? Jadi Saya nggak tuh heran diskusi kalau bagi baik-baik. kami kalian ini penghujat. Silakan Udah Gurunda. Bang Sidik, berikan lagi. Saya Gurunda. diskusi baik-baik tadi. Biar Cuma kita tinggal dengarkan menjawab. dulu. Lanjut Gurunda. Oh iya, Oke. Bang Juma. Iya, Sebentar sedikit GG mohon maaf lagi. sebentar. Bentar bang. Sebentar ya, gue mau ngomong sama Bang Zuma ya. Jadi memang benar kita akui saja mereka memang mengakui kalau mereka itu ajaran pagan sesuai di Halo, nggak Roma usah 12 curhat ayat di 1 sini. ya. Lu nggak usah curhat di Karena sini. itu Suruh Juma itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, Suruh aku Juma itu jawab. menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. GG. Ya. Suruh Juma itu Yang jahat. kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu. Nah, ibadahmu tuh mempersembahkan tubuhmu. Habis semua orang Kristen. Semua. Ya. Tuh kata si Roma. Kata si Paulus tuh. Lu persembahin tuh. Tubuh Ya, kalau tuh ajaran ibadah Paulus tuh. begitu. Silakan Gurunda, silakan. Roma 12 Iya. ayat 1. Iya, baik. Jadi ia mengatakan Paulus itu pembohong alias munafik ya. Itu Yesus. Yesus langsung yang menyebutkan bahwa Paulus itu adalah pendusta, Mana dalilnya? munafik. Mana dalilnya? Matius 23 nomor 15 atau kamu baca semua satu perikop juga boleh. Kamu jangan kabur ya. Kamu jangan kabur ya. Nenekmu kiper, kau panggil Paulus ke sini biar ku tampar muka dia. Nah, kali kau cerita saya kabur. Saya setengah mati mencari dewa penyembah dewa Molok, kau pikir aku kabur lagi. Dasar sialan. Kagak, kita jangan tegang-tegang lah. Begini kan enak. Matius 23 nomor 15. Oke. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kau menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini siapa kalau bukan Paulus? Kasih saya data akuratnya. Kalau ini bukan Paulus, tunjukkan datanya dan saya akan buktikan bahwa ini adalah Paulus. Ayo. Kau panggil Paulus sekarang datang sini biar ku cukur kumisnya pakai kapak. Paulus nggak ada membatalkan Taurat loh. Galatia 3 ayat 24. Taurat menuntun sampai Yesus datang. Kalian aja Tapi setelah Yesus datang, mati di atas tiang salib semua batal. Efesus 2 nomor Tidak 15. batal.
Kalian aja yang nggak mengerti Bang Juma. Kalau sudah engkau menerima Yesus Kristus juru selamatmu, engkau akan menuruti hukumnya tadi. Itu maksudnya. Bukan dibatalkan, dihilangkan. Kalian hilangkan. Kenapa ada Tuhan selain daripada Hasem? Ya. Hanya satu Tuhan. Hanya kalian tak mengerti siapa dia. Kalian tak mengenalnya. Udahlah Bu. Bang Handi Ayo kemana ya? silakan. Bang Handi naik lagi, Bang Handi. Speaking. Bang Handi Kau jangan melamun kau, Bantah saya. Ahli Taurat di sini Paulus, Filipi 3 nomor 6. Orang Farisi di sini adalah Paulus, Kisah 23 nomor 6. Orang munafik di sini adalah Paulus, 1 Korintus 9 nomor 20-23. Paulus nyeberangi lautan, Kisah 21, 27. Paulus menjelajahi daratan, Kisah 19. Mentobatkan orang di luar Yahudi, Kisah 17. Damaris, Dionysius yang dia tobatkan. Ayo, mau lari kemana Anda? Yesus sendiri loh yang mengatakan Bang ini. Juma juga ahli Farisi loh. Iyalah, Bang Juma capek-capek sampai satu hari berapa kali ngomong sama orang-orang Kristen mengatakan ini itu. Sementara Bang Juma sudah merombak hukum. Contohnya tadi menguduskan hari Sabat, kalian tukar hari Jumat. Apakah itu yang menuruti firman Tuhan? Sabat itu ibadahnya orang Yahudi. Jangan nyamar seperti serigala, seperti domba. Waspadalah terhadap serigala yang datang kepadamu, nyamar seperti domba. Siapa yang datang kepada Bani Israel mengaku Bani Israel? Kami tidak pernah mengakui bahwa kami ini adalah pengikut Yesus. Oke. Aku tahunya sekarang tujuan teman-teman Muslim debater yang keren ini agar aku tahu bertaubat. Kalian ini sekarang mau membuat Alkitab itu menjadi mati. Kalian itu menyuruh kami supaya Alkitab itu adalah palsu. Kalian mau membangkitkan Al-Quran. Kalau kitab ibu ini bukan palsu, pasti masih menggunakan bahasa Yesus. Halo, baik. Halo. Halo Bang Juma. Ya, silakan mau ngarang apa lagi? Silakan. Enggak lah. Tadi kan Bang Juma mengutip ayat Matius 23 ya Bang Juma ya. Yes. Ayat 16. Kecuali Anda tulis. Betul. Ya kan. Biarkan saya baca dulu host. Tenang host. Ya, baca. Matius 23 ayat 16 ya Bang Juma ya. Atau ayat 14? Ayat 14. Nomor 15. Suara lu so asik banget lu. Suara lu so. Gue memang asik coy. Gue memang asik. Gue masuk 800 penonton langsung minum obat lu apa? Habis minum obat apa lu? Ngomong lu jadi so tenang. Lu nggak bisa mengalahkan ketenaran gue. Jadi lu diam aja di situ dulu. Oke, Matius 23 ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini kata Yesus ya Pak ya? Ya, itu dalam kurung. Ya, sebelum Paulus menulis. Ya, nomor 15-nya ini tambahan ini. Ini dalam kurung ini yang nomor 14-nya. Itu tidak ada di manuskrip tertua. Nomor 15-nya Anda baca. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengurungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Paulus nggak ada di situ Pak. Loh, jadi orang Farisi ini siapa? Yang membuat agama selain Yahudi itu, agama di luar Yahudi itu apa? Paulus itu orang Yahudi apa orang Roma Pak? Ya, menurut Anda? Lah kan saya nanya, situ kan mendalilkan seolah-olah di sini kan ini apa? Dia orang Farisi, dia orang Farisi. Jelas itu. Kecuali Anda tidak pernah belajar. Pagi. Assalamualaikum pagi. Semuanya. Kisah 23 nomor 6. Anda baru mau belajar ternyata dari tadi. Bang Hani nggak bisa dijamak ya Bang Juma. Setiap pertanyaan
Oke. Bertanya baik, kepada dalilnya. Baik, kita bahas Kisah Para Rasul 9 ayat 13. 23 nomor 6. Enggak, ini kan dalil bantahan saya, Pak. Kan Bapak menggunakan Silakan. dalil, saya juga menggunakan dalil. Ya kan nanti dibilang saya cuma opini belaka. Iya, silakan. Iya kan? Kisah Para Rasul 9 ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dengan imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ini tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini Yesus menyuruh nih supaya Kemana? Kapan Yesus bertemu Paulus? Di mana bertemunya? Iya, masalahnya ini kan dia ngobrol sama Ananias. Yesus ngobrol sama Ananias. Ananias aja memerintahkan menampar mulut Paulus. Di mana Tanya Pak lagi. ayatnya? Nah, itu pasti tanya. Ini belum layan tuh dialog ini. Enggak, kan tadi begini, sabar dulu. Ayah Sidik silakan, Ayah Sidik silakan. Tadi Bang Juma, Gerah saya ini. kata Yesus Bukan kan, mengajar. di sini- Saya ini di sini tidak kan mau kata ngajar. Yesus juga, Silakan. Mana coba mana di mana Paulus bertemu langsung dengan Yesus coba. Malah Ananias menampar mulut Paulus tuh. Saya rasa pernah saya Kisah Para Rasul paparkan 9 kepada ayat Anda 1, tuh. Pak. Dibaca dulu, Pak. Kisah Para Rasul 1 Pak Ananias menampar mulut Paulus. Tahu nggak? Kisah Para Rasul 9 ayat 1, Pak. Dibaca, Pak. Iya, waktu perjalanannya ke Damsik, Kisah Para Rasul 9 nomor 3, dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit Sementara mengelilingi dia. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam Ia besar. rebah Ayat ke 2. tanah. Sabar dulu, Pak, Bentar. saya baca, Pak. Dan meminta surat kuasa kepadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota Damsik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Lalu ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab ayat kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini Yesus suruh Paulus nih. Jadi tadi bilang nggak berjumpa, ya ini sudah berjumpa ini. Di mana berjumpa? Bapak tidak mendengar, saya dari tadi baca, Pak. Dengar. Berjumpa dari mana kamu? Kisah Para Rasul 9 nomor 3, perjalanan Ayat 1, ketika Pak. ia Ayat 1 sampai seterusnya, Pak. 9 nomor 3, kamu ngerti nggak di sini? Ya, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah. Tahu nggak itu dia rebah ke tanah? Apa itu namanya? Dia pingsan, tahu nggak? Iya, dia itu siapa? Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, kamu pintar baca nggak ini? Makanya kamu jadi 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Kristus. Itu kata-kata Paulus kan? Kata-kata Saulus itu menghujat sebenarnya ke Yesus. Saya baca ulang ya, Pak ya. Baca ulang silakan. Kita diskusi santai, Pak. Ayat 3 ya, Pak ya. Dalam perjalanannya ke Damsiknya, ini pasti si Paulus. Ketika ia sudah dekat kota-kota, itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia ini kan siapa? Paulus kan? Ia rebah ke tanah. Ia ini siapa? Paulus. Dan kedengaranlah ini rebah apa ini? Sabar dulu, Ini rebah apa Pak. ini? Saya baca Sekarang dulu. saya tanya kepada astaga. Anda tentang Paulus ini. Paulus, saya baca dulu, Pak. Zaman Yesus sama Paulus, Yesus terangkat atau belum? Pak GG, tertibkan dulu GG. Bukan, kamu jangan ngarang. Sekarang saya tanya, kalau kamu nggak tahu apa-apa, jangan ngomong. Bukan saya. Sekarang saya tanya, saya baca dulu. Paulus, waktu Yesus sama Paulus, Yesus sudah diangkat atau belum? Sudah terangkat. Nah, terus? Ya udah, Pak, ayat di sini. Jadi dia ketemu langsung dari mana? Lalu yang kedengaranlah olehnya. Tahu nggak? Kedengaran olehnya. Terus?
Terus? Nah, terus katanya kamu ketemu langsung. Akulah siapa? Akulah siapa di situ? Iya, terus katanya kamu ketemu langsung, kamu muter-muter, kamu pembohong kamu. Ketemu langsung kan tidak harus secara Di fisik. sini coba Sama seperti saya dengan Bapak sekarang kan, walaupun tidak ketemu secara fisik tapi kita bisa. Maka termanggu-manggulah teman-teman seperjalanannya karena mereka mendengar diam kamu. Karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang pun juga, bertentangan dengan Kisah Para Rasul 22 nomor 7. Ini lucu saya baca sampai 29. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar satu suara yang berkata kepadamu, Saulus, Saulus, jadi gini, mengapa engkau menganiaya aku? 28. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, di Kisah Para Rasul 26 nomor 14, kami semua rebah ke tanah. Nah, di sini ya, kamu lihat di sini. Cerita pertama mengatakan orang yang bersama Paulus mendengar suara itu, tetapi cerita kedua mengatakan orang yang bersama itu tidak mendengar. Nah, cerita pun ketiga, dengar. Cerita ketiga bertentangan dengan cerita pertama. Cerita pertama dan kedua, orang yang rebah atau Paulus atau Saulus ini saat itu menggunakan kata aku dan ia yang berarti tunggal. Tetapi Kisah Para Rasul 26 nomor 14 menggunakan kata kami yang berarti jamaah itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Loh, kok mental? Bang Sidik? Ayo, Bang itu silakan. Ya biarin aja Pak, beliau ngomong, saya nggak bisa ngomong Pak. Dianya udah turun. Loh. Mental ya. Pak orangnya udah turun. Udah mental. Bang Gege. Oke lanjut Bang Gege. Ya, saya tanggapin apa siapa? Silakan. Ya itu. Tadi dia belum nanggapin itu gimana, Bu? Pernyataan Paulus pembohong itu gimana? 1 Korintus 9. Bang Gege mental. Demikianlah mental. Ya. Silakan. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya dari satu pengakuan kebohongan aja ya, kita bisa menyimpulkan ya bahwa tidak ada yang melegitimasi dia sebagai rasul. Bahkan pengakuan-pengakuannya pun ya, dengan 1 Korintus 9 ini aja ya, kita sudah bisa mengklaim bahwa dia memang pembohong. Oke, Bang Gege, tadi kena ban saya. Udah repot. Oke, lanjut aja tadi. Enggak ada laporannya ya, Bang? Bro Gege, sorry. Bohongnya di mana? Coba jelaskan dulu. Ayat yang mana, Bro Gege? Tadi kan sudah dibaca tadi, Pak. Bacakan tadi. Pak, tadi sudah dibaca Kisah Kamu paham bahasa redaksi yang tadi? Dengan aku paham. Coba kamu baca lagi. Kamu jelaskan satu-satu yang mana yang dia berbohong di situ, coba. Coba ya. Ya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Menurut kamu itu bohong atau bukan? Itu bohong nggak kalau menurut kamu? Ya menurut kamu gimana? Coba aku pengen ngetes nalarnya. Enggak bohong lah, Bro. Dia kan mengabarkan Injil. Injil yang mana? Yesus. Injil yang mana? Hah? Injil yang mana? Coba kamu baca pelan-pelan, kamu pahami dulu. Ya justru kamu yang harus pelan-pelan pahami redaksi ini. Kalau di ayat kami 21-nya, di ayat 21-nya bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat,
Nah, ini Tapi kamu tidak ini, pahami, ini kamu kalau menuduh udah bohong. gini ya. Kamu ya. kan tidak pahami tentang ayat itu. Kamu muter-muter balik pun di situ, kamu tidak akan pahami dan bakalan nggak bakalan menurut pahami kamu, itu. menurut kamu ya, menurut kamu Bang Admin tuker dulu Bang Admin. Bodohnya di bohongnya di mana? iya Apakah menurut di situ dia kamu tertulis bohong? ya aku ngetes nalar Ya, aja. nggak tahu dong bro, Coba. nalar. Iya, nah, gimana? Ada orang yang gini. bunglon ya, seolah-olah dia hidup di bawah hukum Taurat, padahal dia tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya memenangkan umat Jadi gini loh, bro. orang Yahudi. Tapi bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak di bawah hukum Taurat. Aduh. Terus di mana bohongnya, Bung? Yang makanya bingung ini Bro Gigi ini. Jadi Bro Gigi ini sebenarnya mau cari kesalahan-kesalahan Alkitab kan? Tujuannya kan begitu kan? Mau pakai analogi nggak? Mau gua pakein analogi nggak? Kamu di sini diskusi pasti mau cari-cari kesalahan Alkitab kan? Benar nggak? Jadi gini, Bung. Ya iyalah, semua mereka kan cari kesalahan. Nah, sekarang menurut kamu dari Kisah Para Rasul 93, 4, 7, 27, 28, 29, yang dimaksud 26, di situ, 14. Nah, kau sudah baca bagaimana Rasul Paulus itu dia mengabarkan Injil kebenaran itu bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan di luar bangsa Yahudi. Injil yang mana? Makanya Injil yang mana? Yang itu Injil tadi yang kau bacakan itu. Yang mana? Jadi dia ke orang Yahudi. Mana? Di sini ada. Dia jadi seperti orang Yahudi. Jadi menyesuaikan, bro. Kamu ngerti menyesuaikan. Kalau kamu nuntut di mana ada kata bohong, aku nuntut kamu di mana ada kata Injil. Menyesuaikan kamu ke mana? Kamu ke daerah mana? Kamu harus menyesuaikan dengan orang daerah situ loh, gini. Bro. Ya, kamu nggak konsisten. Kamu nuntut kata bohong tadi di mana ada kata bohong, tapi kamu sendiri bawa di situ kamu bereksegesis di situ membawa Injil. Ya. Bro. Sekarang kamu tunjukin di sini mana ada kata-kata Injil. Kamu harus mau main analogi. Oke, ayo kita main analogi. GG. Dengan redaksi Bang Yosi, tahan dulu Bang Yosi. Bang GG dari mana Bang? Asalnya daerah ini dari mana? Dia nggak tahu tuh. Sabar dulu Bang Yosi, dari mana? Aku tuh orang rantau, bro. Aku kemana-mana. Dari mana? Siapa ini? Apa sih? Saya Yosi. Enggak, Bang Gege dari mana? Lu mau sensus penduduk? Lu mau sensus penduduk apa gimana? Jadi gini Bro Gege, kamu udah pernah merantau kemana Bro Gege? Bang Yosi, kamu udah pernah merantau kemana? Tahan dulu. Gua orang rantau. Bang Yosi, tahan dulu. Ya, kamu udah merantau kemana aja? Kita dialog aja. Kamu ngerti nggak yang menyesuaikan sesuai dengan daerah situ? Bang Gege, tahan dulu Bang Gege. Ini Bang Yosi, tahan dulu. Ini Bang Gege ini dari mana? Asalnya. Enggak apa-apa. Saya juga dari timur, Pak. Saya dari Papua. Gimana, Pak? Bapak dari mana? Enggak apa-apa. Kita diskusikan saling kenal, enggak apa-apa lah, bukan mau ngancam-ngancam, Pak. Saya bukan tipe orang begitu, Pak. Saya dari Jakarta. Saya dari Riau. Dari Rio. Oh, dari Rio, dari Bandung ya, Pak. Sekarang begini ya. Anggaplah saya ini orang timur kan, Pak. Ke Bandung. Saya bilang begini, "Wih, Bapak Gege ini bajingan." Bapak tersinggung enggak? Apa sih maksudnya? Iya, ngomong aja dulu, ngomong aja, jawab aja. Tersinggung nggak kalau saya bilang apa maksudnya? Iya, bilang aja. Tersinggung nggak kalau saya bilang bajingan? Kalau bajingan sama pembohong beda nggak? Iya, kalau di kampung saya Pak bajingan pujian, Pak. Bajingan pembohong sama pembohongan beda nggak? Kalau di kampung saya bajingan tuh pujian, Pak. Ya terus apa hubungannya? Apa sih? Lu mau ngomong apa? Dijelaskan oleh Bang Yosi bahwa ketika lu di mana ya lu harus menyesuaikan diri gitu loh. Kalau dia mau pakai budayanya dia orang Yahudi yang lihat ya redaksinya, bro. Itu baca redaksinya. Maksudnya bermain di situ, Bang Gege. Makanya bermain. Kamu gini bro, gini bro. Aku kan teman, gini bro. Aku kan teman sama lu kan. Kita kan berteman bro kan. Benar nggak kita berteman bro? Iya terus apa maksudnya sih? Iya terus kenapa? Iya, jadi aku jelasin, aku pahami kamu tentang apa yang kau bawakan narasi tadi. Jangan kau tolak, itu pemahaman kami orang Kristen gitu loh. Kamu kan tidak mengimani itu, kamu kurang paham dengan itu.
Makanya aku kasih analogi seperti itu. Loh, Ya, memang gitu, bro. memangnya ada ilmu kaidah tafsir di dalam kekristenan Injil, ah? Kamu Semua nggak juga paham bisa ya? bereksegesi. Ada, Pak. Ada, Pak. Hah? Bukan seperti kitab sebelah, Pak, yang kayak mantra, Pak, gitu, Pak. Oh, bro, santai Iya, aja, Pak. bro, santai ya. Kitab sebelah kan Nah, saya ini tidak sebutkan, mulai Pak. Saya menghujat tidak kamu kan. Makanya saya bilang tadi kamu ini, Pak, saya tidak sebutkan, Pak. Yesus Saya tidak aja sebutkan. kalian hujat mengatakan Saya dia bilang anak hewan, apalagi agama-agama lain. Apalagi agama-agama lain. Jadi kami udah biasa dengerin. Kenapa? Bang Sidik. Kamu diam. Bang Kamu Sidik. diam. Kamu diam. Bang Kenapa? Sidik di mana? Siapa yang Anda menghujat? bilang Siapa yang saya tanya? menghujat. Siapa yang duluan? Gini. Kalian memang Nah, dasar di mana? penghujat. 1 Di mana Korintus 5 saya nomor menghujat 7 Yesus kalian menghujat katakan siapa? anak hewan. Sekarang saya minta kepada kalian oten semua yang ada di bawah yang ada di atas, saya minta di mana Bang Yesus Sidik, mengatakan coba Yesus Anda anak binatang atau anak hewan. atau Di mana berdiskusi Maria atau mengatakan berdebat anaknya bukan anak hewan. hal yang baik. Sekarang kalian Tidak. jawab. Sekarang ini, kalian bro, jawab aku karena selalu berdiskusi, kenapa? Kalian penghujat. berusaha. Temanmu ngomong apa tadi di bawah? Temanmu ngomong apa tadi di bawahmu? Kamu kan pembela penghujat, termasuk kamu penghujat. Jadi kamu jangan masuk campur. Ini temanmu yang di bawah ini. Apa ngomongnya dia? Apa ngomongnya dia di bawah? Ini yang di bawah kamu ini. Jangan sok-sokan kamu. Yang di bawah kamu bela-bela. Saya tidak Yesus aja kalian dan saya hujat. tidak membela orang yang menghujat. Apa? Sekarang saya minta di mana Yesus mengatakan dia anak hewan? Di mana Bunda Maria? Bunda Maria yang susah-susah melahirkan dia mengatakan dia itu anak hewan. Silakan kalian jawab. Karena saya tahu teman saya, host ini teman saya. Saya sering ke sini. Coba tanya Bang host ini. Tegur temanmu, Bung. Tegur temanmu, Bung. Tegur temanmu, Bung. Saya aja baru kenal. Saya bilang bro cuma yang sebelah. di bawah ini. Kamu ngomong sembarangan kamu ya. Padahal kamu Gitu nggak loh. nyadar kamu. Jadi jangan digeneralisir ya, bro. Nggak nyadar kalian Ngomongnya ya. ya. Yesus aja kalian Kalau kamu hujat. ngomong untuk perorangan, jangan kau bawain semua gitu. Ya sih, kembali ke konteks, jangan fisik ya. Silakan. Ya, jadi konteks yang tadi aku pahami, bro. Ini kawan saya ini si Bro GG sih, teman saya. Jadi itu pahami, bro. Ya, di mana dia pergi, ya. Dia harus apa namanya tadi? Menyesuaikan dirinya dengan daerah situ. Begitu. Bukan di situ kamu menuduh dia berbohong. Jadi kamu kalau ke tempat taruhlah kau ke tempat daerah saya atau kemana, kamu harus belajar menyesuaikan dengan orang-orang di situ. Kamu sadar nggak tadi narasi kamu apa? Tadi sadar nggak kamu narasi kamu apa? Narasi apa coba? Kamu menanyakan di mana di ayat itu Iya, di mana dia mengatakan berbohong, dia kan? bohong. Ya. Terus kamu bilang dia itu memberitakan Injil, ya? Iya, Injil yang mana? betul. Mana ada bahasa Injil nggak di situ? Tapi tujuannya itu untuk memberitakan kebenaran tentang kasih Yesus itu, bro. Bukan Aku cuma baca lagi kepada. ya. Jadi ini, bro. Gue Aku baca tahu lagi ya. pemahaman Gue itu baca seperti lagi ya. itu, bro. Jadi dia bukan hanya Demikianlah untuk bagi bangsa orang Yahudi. Demikianlah Bahkan di bagi luar orang orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, ya. Dia kemana? Kemana? Dia masih ada di tanah Yahudi. Baca dong redaksinya. Iya, kamu tahu ceritanya nggak tentang Paulus? Nggak tahu kan semua cerita tentang Paulus kan? Nggak tahu kan? Hanya berdalil-dalil aja kan? Kamu ambil ayat-ayatnya aja lalu kamu narasikan di sini. Nggak, bro, jangan ketawa, bro. Ini firman Tuhan. Jadi aku mau luruskan. Emang bro. apa yang kamu tahu soal Paulus itu apa sih? Nah, ini lagi. Coba. Aduh. Kamu itu nggak tahu tentang Paulus, bro, karena kamu hanya ambil dalil-dalil aja. Gue tahu. Jadi semua tahu. yang saya tahu kawan-kawan di sini pun begitu, bawa narasi tentang Paulus dari dulu gitu. Filipi 3 pasal 6 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat katanya. Tapi apa coy itu? Lihat di 1 Korintus yang tadi gua bacain. Dia ngakunya hukum dia tidak bercacat pada hukum Taurat. Tapi Jadi lihat gini, bro. apa yang dia bilangin. Kalau baca Demikianlah gini, bro, bagi kasih orang tahu ya. Yahudi aku supaya hidup di bawah hukum Taurat, padahal dia nggak hidup di bawah hukum Taurat. Bro GG. Tapi sebentar, kalau debat pakai data, bro. Ya, itu biar kelihatan lu intelektual.
Ya. Jangan salah memahaminya. Di Filipi 3, nggak usah so asik speaking. Nggak usah so asik. Basi lu GG. Lanjut. Ya lu yang basi, muka lu kayak basi. Basian lu. Filipi 3 pasal 6 ya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya. Ya. Terus lu baca tuh 1 Korintus 9. Baca di situ. Dia bohong atau enggak? Ya, apa di 1 Korintus 9 yang Anda pahami? Diulangin lagi. Itu yang kita bahas barusan itu, bro. Gak Diulangin ada di lagi. situ yang bohong. Kamu tahu nggak orang Oke, Kristen? gue bacain lagi ya. Orang Kristen ini banyak sekali di dunia, paling banyak di dunia. Kalau Paulus ini bohong, mereka mana mau ikut? Oke, lu ngomong, gue kasih lu ngomong 1 jam. Pak. Kamu yang baru baca aja Alkitab, nggak gini bro. Coba Bang Yosi yang baca deh. Coba biar dengar yang lain. Baru baca Alkitab. Bang Yosi yang baca. Coba baca Alkitab, kamu sudah kayak gini. Bang Yosi Kayak yang gimana? baca ya, tolong, Pak. Bentar. Kayak gimana, bro? Ya. Enggak, dia yang bawa narasi tadi yang tentang Paulus. Iya, sekarang lu pertanggungjawabkan. Pertanggungjawab. Lu nanya, gua tahu soal Paulus kan. Simpel nih sebenarnya. Lu nanya. Kalian ini yang nggak bawa data gitu loh. Oten-oten Iya, nggak bawa data. lu nanya pengetahuan gua soal Paulus. Nih gua jawab Filipi 3 pasal 6. Nah, aku bantah narasi yang dibawakan tadi. Loh, kita lagi bahas 1 Korintus yang tadi, bro. Ngapain lu loncat-loncat ke yang tadi? Lu bahas, nanya si Paulus ini siapa? Ya ini nih yang di Filipi pasal 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Faktanya di 1 Korintus 9 pasal 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, bro, aku sebentar, gua mau ngomong. Sebentar, dan nah, saya panik. Ayat itu yang saya bantah, panik. bukan saya bawa data lagi. Panik. Kamu sudah tunjukkan data. Iya, data kamu itu yang saya bantah. Bantahnya apa? Aduh. Silakan bantah. Ya, silakan biar gantian ngomongnya. Yuk, silakan. Aku udah jelasin tadi. Aku kasih paham kamu tentang menyesuaikan. Kamu malah nak mengerti. Gue masih ingat. Lu nanya apa ke gue? Gue masih ingat. Lu tahu tentang apa soal Paulus? Nih gue jawab tadi ya, Filipi ya. Yang ada kaitannya dengan 1 Korintus 9. Siapa yang ngomong? Lu nanya kan tadi. Kita diam kok di sini, bro. Oh. Coba di sini ada yang ingat nggak? Si Yosi ngobrol aja kamu. Si Yosi nanya ke gue. Tahu? Udah dikasih tahu tadi. Masih nggak paham juga ya? Yang kau tuduh itu. Lu mau main analogi? Ayo, kita main analogi. Ayo. Lu main eksegesis? Ayo, gue main eksegesis. Mau yang mana? Ya kan? Pilih aja. Enggak, kau bawa narasi yang tadi kan. Aduh. Capek lah. Kamu ngebohong tuh capek, bro. Apa namanya? Bergaul ngebohong dulu, itu bro. capek. Ngebohong tuh memang capek. Kamu belajar bergaul dulu supaya bisa menyesuaikan. Izin dong ngomong dari tadi ini, gua dengerin ini orang ini. Silakan Gurunda, silakan Pak. Silakan Bang. Berapa daerah? Capek tadi. Pertama yang ngomong tanggapi. Itu analog. Pertama yang gue tanggapi tadi adalah Pak Yosi, gantian Pak Yosi bentar ya. Yang gue tanggapi tadi, di sini ada orang mengatakan Yesus pernah ketemu sama Paulus. Jawabannya itu pada peristiwa di Damsik. Itu nggak ketemu namanya. Satu di atas, satu di bawah, nggak ketemu namanya itu. Yang namanya ketemu itu seperti saya kemarin sama Pak Sudi. Saya dulu dong ngomong sebentar gitu ya. Diam dulu. Kedua, saya akan membuktikan kalau Yesus itu Paulus itu pendusta sebagaimana Roma 3 nomor 7. Ya makanya jangan Ya, nanti Anda baca deh. Saya bacain ya data ini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Nah, siapa yang ngomong? Siapa yang dusta di sini? Dusta itu bohong. Roma 3 nomor 7. Gimana itu? Mau dilawan lagi Roma? Silakan dilawan.
Silakan dibaca Roma 3:37. Dustaku apa, bro? Berarti Paulus pendusta. Bang Juma. Mau dilawan lagi. Bang Juma yang ngantuk yang di bawah. Mau dimeongin lagi. Bagaimana Pak Yosi itu? Parah, Coba baca. parah. Coba baca Bang. Roma Jadi 3 gini, nomor bro. 7. Kencangin suaranya, kencangin. Kalau baca Alkitab itu, Baca dulu, jangan baca kalau kita. dulu, jangan baca sepenggal-sepenggal. Ya udah silakan baca sekalian Anda besar. harus Kalau jawab baca. itu jawab aja. Yang lain diam dulu. Bagaimana? Sebentar dulu yang lain. Silakan Pak Bagaimana Yosi. sebelum Pak Yosi silakan baca 19 perikop. Kami tunggu, silakan. ini yang berbicara siapa sih? Oh, si Bro Handi ya. Dokter Nomor Ali. 3 nomor 7 loh itu Bang oleh Handi, karena Dokter Ali. dustaku. Mana lo bro? Aku pikir si Hadi. Iya Dokter Andi, jauh-jauh kami telepon dari Jepang nih. Hampir sama namanya. Yang udah penyakit akut. Udah jangan kemana-mana dulu deh, jangan dipindahin. Ini kita buktikan malam ini kalau Paulus itu pendusta. Ayo, Roma 3 nomor 7. Sesusulannya malas ngomong sama Bro Handi ini dari dulu. Gimana sih lu bro? Ini udah tertulis loh, saya bawa data. Gimana nih? Pernah kan aku bilang kan dulu ada malas ngomong sama Bro Handi ini. Karena Kenapa apa? sih ini pakai data? Narasi Lu gak usah ngomong sama gua. Sekarang lu ngomong sama Paulus. Roma 3 nomor 7. Silakan. Yosi Kalau malu sama follower lu udah banyak Yosi. Malu lah sama follower lu udah banyak. Saya baca emang datanya. udah banyak? Apalagi mau dibantah itu? Udah. Gak ada bantahan loh itu. Tunggu saya bacain. Silakan, Bang. Coba bacain. Dapat di mana tadi, Bro? Roma 3 nomor 7. Ya, kalau lapar makan sebelah tuh ada mie goreng tuh Bang Yosi. Roma 3 nomor 7. Iya. Tunggu. Ya. Saya baca aja Pak. Biar saya baca Pak. Baca dari ayat berapa Pak? Terserah, mau 6 perikop. Roma 5 ya. Oke. Roma 3 ya Pak. Roma 3 ayat 7 tadi Pak ya. Saya baca dari ayat pertama ya. Saya baca dari ayat pertama. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Ayat 6. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Ayat 7 yang paling ditunggu-tunggu. Ayat 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya baik timbul padanya. Orang segala macam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. Oke, jadi jawabannya hanya membaca ya. Bro Handi. Bro Handi ngerti ayat itu? Jadi jawabannya hanya membaca ya. Paham nggak? Paham. Satu. Saya tugasnya membaca Pak, yang menjelaskan itu Pak. Satu, dengerin ya. Saya paham, makanya saya jelasin. Paham dari mana? Iya, dengerin. Semua manusia. Anda paham, makanya Anda dulu dong. Makanya paham. Saya paham, makanya saya jelasin. Di mana di situ berbohong? Gantian dulu dong. Iya, makanya dengerin dong. Enggak. Aku nggak mau dengar narasi kamu. Di mana di situ katakan oleh karena dustaku apa itu artinya? Di mana? Oleh karena dustaku. Aduh, parah. Di mana dustaku? Itu ya, Paulus yang ngomong dia berdusta. Aduh. Oleh karena dustaku. Dari dulu kayak gini, Bro Handi. Aduh, makanya gimana malas aku ngomong kayak Bro Handi ini. Coba kamu baca.
Lalain diam dulu dong. Iya, tapi yang ngomong dia Paulus berdusta situ nggak ada situ Paulus berdusta. Memang berdusta itu isinya. Aduh. Ah, ini lagi kamu, ini kamu nggak paham tuh, kamu bilang Sebentar saya baca saya baca lagi ya. Saya baca ulang, Pak. Saya baca ulang, Pak. Gak usah di Siosi nggak denger. Saya baca ulang. Jangan memutarbalikkan kebenaran Alkitab, bro. Anda Kamu akan coba baca terpleset. Yosi yang baca deh, biar dia paham. Yosi kamu yang baca deh. Anda akan terpleset. Biar saya baca, Pak. Ini Nggak firman usah Tuhan kau. loh. Yosi suruh baca. Ayat Kayaknya dia 7. nggak denger tadi. Kayaknya Ayat kupingnya 7. budak dari Ayat 7. Aduh. Ayat 7. Tetapi Kayak kamu nggak denger Aku deh. dengar aja udah mengerti, Gantian Bang ngomongnya. Hadi. Bang Hadi, aku dengar aja udah ngerti dan Diam paham dulu itu. Pak Yosi, boleh diam dulu ya. Iya, saya baca dulu. Tapi Saya baca saya dulu. tunggu. Tapi saya rasa Anda sudah paham, tapi Anda nggak Iya nggak saya mau mengaku paham. kebenaran Di situ, itu. yuk, saya Iya, paham. tapi Paulus Anda nggak mau, Anda berbohong di situ. Paulus Anda yang berbohong, bukan mendusta. Paulus. Paulus berdusta. Enggak. Yang berbohong itu Anda, jujur kamu. Ya saya baca Jujur aja, ya. Bang Saya Hadi. baca. Enggak. Bisa nggak Bang Aku Yogi? ngerti Bang Hadi, ini aku ngerti. Aku udah ngerti. Yosi, Bang Hadi. Anda diam dulu biar dibacakan itu. Iya, tapi yang berbohong itu bukan Paulus, tapi si Handi ini. Si Ya Bang udah saya Handi. baca kalau begitu. Saya baca Mau, tulisannya mau. Paulus. Boleh saya baca tulisannya Paulus? Boleh? Oke. Silakan baca. Kalau Anda berbohong hati-hati. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Siapa yang berdusta? Tak lu baca semua yang benar bacanya. Itu dustaku. Dusta itu apa? Jangan Bang Hadi. putus-putus bacanya. Dusta itu apa? Bohong. Bang Handi bacanya itu Bang Handi, harus bahasa full, bahasa nggak boleh putus-putus. original teksnya kasih dustaku di situ dikatakan Bang sebagai Logika bisa tunjukin data nggak? Jangan Bang- bernarasi Bang- seperti ini. Bang Handi ini udah tahu, tapi mau memutarkan Bang Sidik. kebenaran Alkitab. original Ya, teksnya salah. jelas sekali kecuranganku. Bahasa Aduh. Isma. Yang dusta ini bukan Paulus loh ya. Saya Dusta. jujur loh. Yang dusta ini bukan Paulus, tapi yang dusta ini Bang Handi. Ya dusta siapa? Ini Le. Bang Handi. Izin Bang biar saya bantukan bacakan. Emang saya nulis itu? Iya, kamu memutarkan balik kebenaran. Orang tertulis dustaku kok. Nah, kamu baca terus, bukan baca seputus-putus begitu. Coba yang Dustaku lain. kok tertulis Yang disuruh Bang baca Sidik lagi. nggak Gimana sih bro? Izin Bang biar saya bacakan Bang sekali lagi biar saya artikan sekalian. Sebelum izin saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu ya. Kamu Jangan kan- dipotong. Bang Handi. Di situ Bang tadi Handi. Dari dulu begini data terus nih Bang Handi ini. sebelumnya. Diam dulu dong. Data sebelumnya tadi di situ tertulis semua manusia pembohong. Di ayat atasnya itu semua manusia pembohong. Kita tahu Yesus manusia, ibunya Bukan ya, Bang? manusia, Yusuf Mau lihat dia. manusia, Kelihatannya, Paulus Bang. Mau, manusia. Kecilin Jadi semua manusia yang ada di Bibelmu itu pembohong. Coba baca di atasnya. Tadi itu sih Atasnya tuh, Iya, sudah salah dibaca tadi satunya ya. manusia yang pembohong ini ya Bang Hadi, ya kan? Lo nama saya nggak ada di situ. Iya kan semua manusia. Jangan miring-miring gitu, Bang. Semua manusia, Yesus manusia nggak? Semua manusia kan? Ya Yesus manusia nggak? Tapi Yesus manusia Udah, bukan udah. seperti Itu lihat kita. Bunda Maria manusia nggak? Iya manusia. Berarti pembohong dong ibu Tuhanmu. Ya nggak tahu saya nggak pernah saya nggak tahu, saya nggak pernah mendapati dia membohong. Ya, ada alasan. Si Bro Handi, Bang Handi, nggak berubah-berubah dari Nah ini tulisan loh bro. Oke lanjut. yang mau baca itu, Aduh, Bang silakan. Handi ini. Tulisan loh ini. Udah jangan Tulisannya berbohong. deketin. Jadi gini loh Bang Handi. Bang Handi jangan tunjukkan bahwa ajaran Bang Handi itu yang suka berbohong terus mau kasih Nah ini yang kasih tunjukkan Paulus di sini. yang ngomong berdusta loh. Di dalam aku mau Di dalam apa? Di dalam karung? Mau ke Di dalam mau ke karung kitab lagi Bang diomongin? Handi. Mau aku bahas tentang kitab Bang Handi. Ya ini Mau. dulu kelarin dulu ini. Mau Emang nggak? bisa Itu nggak kelihatan. bahasa. Bang, Mau FF nggak deketin aku bisa bahas tentang kitab Bang Handi kayak gitu. Tuh. Tadi Nah, di situ gitu tuh, tertulis ya. bacain. Ya dibaca lagi bang. Silakan. Yang Bang. berbohong itu Ya yang udah diam diajarkan dulu Pak kepada Yosi. siapa? Sabar dulu Bang? Pak Yosi. Mau Itu dibaca ya biar Pak Yang Yosi ya. begitu Bang Handi. Teman Anda mau baca sebentar Pak Yosi. Udah kelar nanti. Ayo. Nih silakan dibaca bang. Ayat Baca, keberapa Bang. Pak? Ayat keberapa? Ayat keberapa? Ya katanya Ketujuh. tadi mau baca semua. Oh baik, jika demikian ayat pertama ya Pak ya. Jika Ya. demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ayat 2, banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia?
C Bang, itu dapat. miring-miring gitu sih nggak bisa lurus ya, Bang. Ya soalnya terlalu jauh bang, terlalu jauh pak. Biar nggak apa-apa, kita ada kok datanya di sini. Nggak apa-apa, datanya ada, nanti tinggal menyesuaikan aja. Oke, saya lanjut. Bro BGG jangan provokatif Bro GG, nggak boleh begitu. Saya lanjut ya. Nggak boleh Bro GG. Itu foto GG, tolong. Jangan begitu Bro. Kita hormati aja, kita hormati orang lah. Oke, saya lanjut ya. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, dan semua manusia adalah pembohong seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ayat kelima. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah menghakimi dunia, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Oke, stop. Udah ya, stop. Ada dua di sini item Bro. Tadi ada Anda baca semua manusia pembohong, bener ya? Ya, bener ya Pak speaking ya. Semua manusia pembohong. Anda percaya itu tulisan? Ini nanya ke saya apa Bang Yonis? Iya, Anda yang Saya baca. cuma Anda bagian aja baca yang aja normal, Pak. Anda aja yang normal. Tertulis di situ semua manusia pembohong. Jadi aku nggak normal gitu. Sebentar dulu Pak Yosi. Semua manusia pembohong. Setuju nggak? Iya Pak, betul Pak, sesuai Iya, yang tertulis nih Pak. Yesus manusia, Bo. Kamu mau ke Yesus lagi? Ini suara siapa? Suara dari mana? Suara motor. Semua manusia. Pak Yosi diam dulu, saya ngobrol sama speaking. Yesus manusia, tetapi sebentar dulu. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih ya udah bersama-sama kita untuk kemudian memberikan edukasi pengajaran kepada khususnya teman-teman Kristen ini ya. Tadi kita sudah membahas beberapa tema, termasuk kita awali dengan ketakutan-ketakutan, komal-komal oten, kemudian untuk menaikkan kita gitu ya, sampai kepada pembahasan tentang konsep ketuhanan, kemudian apa yang tertera di dalam pengajaran dan penyampaian dari teman-teman Kristen itu sangat jelas sekali memperlihatkan jejak-jejak ritual persembahan jiwa kepada dewa Molok. Ketika kita minta data mana dalilnya Tuhan kemudian meminta persembahan kepada manusia dengan mempersembahkan persembahan darah manusia, ternyata mereka tidak kemudian memberikan data itu. Sekarang kemudian pembahasan tentang Paulus, dan saya yakin sekali mereka tidak akan pernah bisa lari dari pengakuan-pengakuan Paulus sendiri yang adalah sebagai penyesat, sebagai orang yang licik, sebagai pengacau, sebagai pembohong, sebagai pendusta yang mencerat dengan tipu daya dan seterusnya. Karena itu tertera di dalam kitab Oten itu sendiri ya teman-teman. Ya, saya rasa tugas kita sudah selesai untuk sementara ini. Kita tutup dulu konten kita karena sudah berapa jam? 6 jam apa 5 jam ya? Dari tadi kita live. Jadi kita tutup aja dulu untuk sementara. Semoga ini bisa menjadikan sebagai ajaran untuk kita ya. Saya sudah terlanjur pamit ya teman-teman. Jadi kita sudahi dulu karena ini sudah pukul 2:30 ya. Kita tutup konten kita dan saya minta teman-teman semua istirahat untuk kemudian memulihkan tenaga. Besok kita akan bertemu. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.